sampai 14 selesai. Insya Allah sampai pagi ya. Lanjut. Masih menunggu. Silakan. Ya, jadi luar biasa ini ya Ustadz ya. Di sini saya mendapat 3 poin yang bisa insya Allah saya coba niat amal dan sampaikan. Yang pertama itu niat ya. Innamal amalu binniat ya. Kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Barang siapa melakukan segala sesuatu karena Allah, maka dia akan mendapat bagiannya di dunia maupun di akhirat. Ini luar biasa ya, yang terutama niat. Nah, yang kedua ini sabar. Saya pernah live yang pakai metode sabar begitu. Saya sudah sabar, ini kawan saya yang nama sabar tidak sabar. Nah, ini karena Oten sudah mulai menghujat. Karena mereka mulai menghujat kan? Iya, jadi kawan saya nama sabar, dia yang tidak sabar. Nah, ini luar biasa ini. Ini insya Allah saya coba praktek. Nah, yang terakhir tadi ikhlas ya. Ini ikhlas luar biasa ini. Padahal setiap live saya baca Al-Ikhlas ayat 1 sampai 3 kali loh. Tapi belum ikhlas saya ini ketika dihujat Oten itu. Nah, inilah teman-temannya. Inilah dikatakan bahwa kita berdakwah itu kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Ini luar biasa ya. Loading berdakwah dengan metodenya, Ustadz Yusuf PI berdakwah dengan metodenya. Intinya kita sesama muslim jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Beda sama Oten, jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Karena kita lihat di komal-komal itu kan. Oh. Iya. Jadi berbahaya. Oke, silakan mungkin Bang Palopo masuk sedikit. Ya, masuk. Silakan. Kalau saya sih mungkin ada sedikit izin host, silakan. Bunda Gembala. Mungkin ada wejangan-wejangan juga dari Bang Ardi sebagai ya senior saya juga sebagai banyak banget saya belajar dari beliau ini ya. Silakan Bang Ardi ya. Oh ya, sebelum ke Pak Ardi, teman-teman perkenalkan beliau adalah salah satu senior kita. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa Bang Jibril tidak ada namanya, kenapa Bang Ardiansah tidak ada namanya, karena pertama Ustadz Yusuf PI dan Yonatan Nandar masuk nominasi solo ya, beliau solo dan penontonnya selalu banyak. Nah, kenapa Bang Zuma tidak masuk? Karena guru-guru kita ini tidak pantas lah kita masukkan ke dalam nominasi karena beliau adalah yang memberikan wejangan kepada kita. Tapi Ustadz Yusuf dan Yonatan Nandar kenapa kok bisa? Nah, karena beliau masuk kriteria konsistensi yang perlu kita ini kan, karena netizennya cukup luar biasa meminta untuk agar dimasukkan ke nominasi ya, support dari netizen. Nah, jadi Bapak Ardiansah mungkin wejangannya ya, kesan dan pesannya mungkin Bapak Ardiansah kita persilakan dengan hormat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dinaikkan ke layar. Ya, dinaikkan saja. Ya, tolong dibantu. Ya. Aku nggak bisa nih, atau error atau apa ini. Oh gitu ya. Oke, saya naikkan dulu ya. Izin Ustadz ulun. Udah di atas sana. Ya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Amma ba'd. Yang sudah hadir di Komal ini dan Bang Iqbal yang senantiasa membuka Komal secara rutin, konsisten dan juga kepada Pastor Loading secara pribadi saya ucapkan banyak sekali manfaat antum dalam diskusi lintas agama ini, terutama diskusi berbasiskan candaan tapi tidak menghilangkan metode-metode perdiskusian secara kaidah Islam juga, dan juga Papi Gembala yang saya sangat hormati karena beliau lebih tua daripada saya, ada Bang Faruk dan juga ada Bang Greg, dan Masya Allah di sini ada Bang Yusuf PI yang viewersnya yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Saya apresiatif sekali kepada beliau dan saya hormat juga kepada beliau. Bagaimanapun konsepnya tetap membela Islam judulnya. Saya nggak peduli mau Ustadz Yusuf PI dengan cara beliau, saya nggak peduli Papi Gembala dengan cara beliau, saya nggak peduli Pastor Ledeng dengan cara beliau, dan saya nggak peduli dengan cara teman-teman di bawah ini yang dengan cara antum masing-masing. Intinya kita jangan sampai terpecah belah, jangan sampai
terpecah belah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apapun, yang penting Anda semua penyembah Allah, Nabi Anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab adalah kitab Al-Qur'an, dan kitab yang kedua adalah Al-Hadis. Sejauh itu berlaku, maka kita harus bersatu, teman-teman, ya. Kita harus bersatu. Jadi bukan bermaksud apa-apa. Saya bukan merasa lebih tua dari antum semua yang ada di bawah. Bahkan Unirifa ini juga senior saya, tapi saya sangat menghormati Ustadz Yusuf P juga senior saya, dan teman-teman yang di bawah juga. Bahkan Pastor Loding ini luar biasa. Saya pikir itu memang harus wajib ada si manusia seperti beliau. Dan untungnya hanya cuma satu. Untungnya cuma satu. Kalau dua itu bahaya bagi Oten. Bahaya bagi Oten. Dan teman-teman di bawah jangan sampai merasa teman-teman di bawah mungkin yang nggak dinaikkan di Komal ini, sekali lagi para debaters yang belum sempat dinaikkan di Komal ini, jangan merasa seperti dikucilkan atau dianggap sepele atau enggak, teman-teman. Enggak, sama sekali. Saya mewakili host, saya ucapkan ini. Yang di bawah saya lihat tadi juga banyak yang minta, mohon maaf, satu kursi ini untuk gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma, teman-teman, dan mohon pengertiannya, ya, mohon pengertiannya. Tetap pada barisan masing-masing di bawah, tetap tap layar, jangan lupa follow kami juga semuanya. Dan yang paling penting adalah kami nggak bisa menolak rezeki. Ketika antum semua memberikan saya koin, saya nggak bisa nolak, teman-teman. Tapi saya juga nggak bisa maksa. Jadi poin kita di sini adalah bukan koin, bukan juga sebagai tap layar atau apapun. Itu hanya sebuah bentuk dukungan. Poin kita di sini adalah membela agama Islam dari pemurtadan dan juga dari fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan kita sampai saat ini. Begitu ya. Saya tidak akan panjang kali lebar kali tinggi, karena panjang kali lebar kali tinggi adalah volume, dan saya juga nggak akan panjang kali lebar karena panjang kali lebar itu luas. Jadi saya akan menyampaikan sesingkat mungkin gitu kan. Meskipun ini nggak singkat, tapi ya anggaplah singkat. Jadi pesan saya yang terakhir adalah, bukan terakhir, karena kalau terakhir saya nggak mau yang terakhir. Pesan saya di Komal ini sementara, tetap jaga ukhuwah, tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tetap berjamaah meskipun sendiri-sendiri, tetap usahakan nanti berjamaah juga. Yang penting kita sesama Islam, semua ini beda metode, teman-teman. Semua ini beda metode. Metodenya Ustadz Yusuf P berbeda, metodenya Papi Gembala berbeda, metodenya Unirifa berbeda, metodenya Pastor Loding berbeda. Bahkan host dan saya ini mempunyai perbedaan meskipun banyak bersamaan. Tetapi kita semua tetap satu. Ini buktinya. Kami semua ada di sini, teman-teman. Ini buktinya. Kami semua ada di sini. Ya. Kami semua ada di sini. Ini adalah bukti nyata bahwasanya kami bersatu. Jangan mau dipecah belah. Dan itu saran dari saya. Sekian aja dari saya. Mohon maaf kalau perkataan saya ada yang menyakiti hati antum semua yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Saya ucapkan hormat semua bagi yang teman-teman pendukung muslim di bawah. Tetap dukung kami ya, tetap dukung kami. Tanpa kalian kami juga akan lemah ya. Dukung kami dalam berdakwah. Begitu dari saya host dan juga Unirifa, Lang Papi Gembala, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan. Waalaikumsalam. Luar biasa nih. Ya, ini bagus, Host. Ini bagus ini. Bang Ardi ini salah satu juga pandangan saya, yang dimana beliau salah satu debaters yang punya manuskrip itu lebih banyak daripada bukunya Said Berdarah itu. Itu lebih banyak loh. Ya, ini luar biasa ini. Beliau ini memang kalau bagian manuskrip itu kalah Said. Jadi Said Berdarah itu di meja itu buku, sampai buku makan pun dia taruh di situ. Begitu tanya tentang ketuhanan, terputar dia. Begitu. Ya. Makanya saya mengatakan, walaupun seorang profesor, 15 kali dia profesor, begitu ditanya Yesus Tuhan atau manusia. Nah, itu sedetik bagaikan anak TK yang baru belajar ngobrol itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu terputar-putar, akhirnya terputar-putar kita di Komal itu. Padahal hanya itu loh. Nah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa semuanya. Oke, silakan Papi Gembala. Ini kita berdua Papi Gembala yang bawa ini. Anda diam saja. Ini kan. Lanjut. Silakan. Haji nanti aman di belakang. Mute, gugup mute 1,9 mute. Iya. 14 ya menyusul ya teman-teman ya, yang 5,41 ya, gitu teman-teman. Jadi memang sangat menarik teman-teman ya. Jadi ketika saya jalan di Komaloten, memang yang paling fenomenal itu Sair Berdarah teman-teman. Banyak kali bukunya.
buku ini dibaca apa enggak sih? Ngebedain manusia dengan Tuhan aja nggak bisa. Nah, ini saya bingung. Tumpuk bukunya. Ya salam. Saya aja punya buku 2 aja ya. Dua aja tuntunan tapi masih bisa ngebedain. Ya salam teman-teman ya. Jadi menarik, memang menarik. Jadi Masya Allah tadi ada wejangan dari Bang Ardi. Mari kita tetap satukan, rapatkan barisan ya. Walaupun kita berbeda. Ini Esa apa? Kasih Ehat apa? Ya. Jadi tetap dalam kesatuan gitu loh teman-teman. Jadi metode ya Ehat apa Eka itu kesatuan ya? Yahid. Iya. Jadi tetap, jadi kan memang metode kita memang bermacam-macam ya. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum sempat, ya ada yang bertanya, oh kenapa ini nggak dimasuk, ini nggak dimasuk. Memang ada pertimbangan dari pelaksana sendiri, yaitu Bunda Gembala begitu, dan memasukkan masukan dari teman-teman kacamatanya Bunda Gembala ini. Manis sekali. Jadi nggak konsen saya host ya, gitu. Oke, mungkin begitu saya serahkan lagi kembali ke mentor saya Bunda Gembala. Silakan. Terima kasih kepada MC kita ya. Insya Allah gajinya menyusul ya bulan depan di Rapel ya. Di belakang panggung aja, belakang panggung aja. Iya, kita masih menunggu abang kita yang masih dalam perjalanan, Abang Dazuma ya. Dan teman-teman mungkin kita langsung saja sampaikan 3 nominasi di awal dulu mungkin ya. 3 atau 2 dulu atau bagaimana ceritanya? Bagaimana kira-kira? Boleh, silakan dulu, silakan. 3 nominasi di awal, dan untuk juara 1 juara 2-nya sebelum abang kita datang diisi oleh mereka 2 menit waktu bicara di koma, lalu kita turunkan ya. Oke ya. Ya. Atau karena apa dulu ya, kita kasih tempat dulu. Mungkin izin Adinda Greg, mungkin Uni turunkan dulu, nanti yang Oke, siap Uni, siap lanjut. Adinda standby ya, Greg, karena Greg juga masuk nominasi ini ya. Siap Uni, siap. Yang masuk nominasi siap-siap. Barang siapa nominator yang tidak segera naik ke atas, langsung hadiahnya dikirim ke Pastor Loading dan Bang Palopo ya. Ya tolong ya, makanya hati-hati. Coba standby di bawah. 1,1 room, 1 kursi untuk abang kita Bang Zuma, masih kita tunggu. 1 kursi untuk para pemenang. Juara 1, juara 2, juara 3. Wacana sebelum ditambah ya, tadi sudah masuk lagi 100.000 dari saudara kita yang saya belum dapatkan namanya, saya tidak bisa sebutkan nama, belum dapat namanya ya. Terima kasih 100.000-nya. Insya Allah akan ada wacana, mungkin bisa jadi sampai 29 juta insya Allah sampai tanggal 20 dan 21. Maka untuk wacana yang sudah ada dulu dananya, terima kasih atas kontributornya. Para pemenang juara 1 mendapatkan 700.000, juara 2 400.000, juara 3 250.000. Dan kita bagi-bagi tablet dari sponsor kita, Kakak Z Malika, semakin cantik cetar membahana. Insyaallah. Yang juga membagikan 5 tas cantiknya untuk netizen yang durjana. Ya nanti kita kasih kuis lah. Baik. Ini saya sebutkan nominasinya, nanti kembali wawancaranya dengan Pastor Loading dan Abang Palopo. Baik, berdebar-debar rasanya teman-teman, tolong musiknya dong, gimana ini kok gak ada musik jeng jeng jeng. Enggak itu musiknya. Kayak gitu musik. Aduh. Ya baik teman-teman, untuk nominasi Komal Konsisten Mengedukasi dengan nominator-nominatornya. Yang pertama Madu Kuba, yang kedua Arif Era, kemudian yang ketiga Kata Bible, kemudian juga Kian Santang, juga Bunda Rosifang dan Abang Faruk. Untuk pemenang juara 3, nominasi Komal Terkonsisten Mengedukasi juara 3 jatuh kepada jeng jeng jeng. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jatuh kepada Kata Bible 03. Kepada saudara Kata Bible, tolong naik ke atas. Saudara Kata Bible. Oke, ya, saya sendiri di sini. Oke, dengan presentase suara 346 atau sekitar 18%.
Ya, siap. Insyaallah. Ya, termute. Ngomong dulu yang kata Bible, baru nanti juara 1, juara 2-nya Bang Palopo dan Bang Loading nyebutkan juara 2, juara 1-nya. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum teman-teman semua, para guru-guru saya, senior-senior saya yang ada pada malam hari ini di Komel saya. Masya Allah, luar biasa. Buat teman-teman yang ada di bawah yang selalu mensupport Komel Kata Bible, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Tanpa teman-teman semua kita nggak sampai di titik ini nih, luar biasa. Ya, mungkin karena sudah dibantu voting sama teman-teman, alhamdulillah saya dapat juara 3 ya. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang support, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Itu aja mungkin ini. Masya Allah. Oke, ya rabbal alamin. Oke ya. Lanjut ini. Apa? Saya lanjut. Silakan kepada Bang Palopo dan Bang Loading menyebutkan juara 2 dan juara 1. Bang Palopo silakan. Pemirsa, nominasi Komal konsisten mengedukasi. Peringkat kedua adalah dengan nilai presentase 26%. 499 voting suara jatuh kepada Bang Faruk. Masya Allah. Silakan Bang Faruk. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Abang Dah. Ya, silakan Bang Faruk. Waktu dan tempat dipersediakan. Silakan. Ini juara 2 apa juara 1 Bang Faruk? Oke, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat bergabung. Juara 2, Pak. Juara 2. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Faruk sebenarnya masih di luar teman-teman ya. Mungkin 15 menit lagi nih sampai di rumah. Ya, syukran jazakallahu khair barakallahu fikum buat saudara-saudara Bang Faruk ya yang voting pilih Bang Faruk. Ya, ini bukan kemenangan Bang Faruk tapi kemenangan para nasi bungkus fans club. Jadi Bang Pastor Loading buat teman-teman lainnya. Jadi penggemar Bang Faruk itu punya grup namanya Nasi Bungkus Fans Club. Jadi kalau Bang Faruk katakan nasi bungkus kenyang, nasi bungkus kenyang, nasi bungkus sayo sakato cai. Masya Allah. Sebab ya buat saudara-saudara semuanya barakallahu fikum. Sekali lagi Bang Faruk ucapkan terima kasih banyak teman-temannya atas dukungan kalian, partisipasi kalian. Ini kemenangan kita bersama teman-temannya. Luar biasa. Buat Bang Faruk dan buat teman-teman apologet di atas ya, Bang Faruk gak bisa berkata-kata apa lagi. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah saya panjatkan dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair bro. Ini luar biasa. Percaya, katakan amin. Amin. Oke. Pastor Rudi. Ya, bagaimana? Lanjut kita, lanjut. Juara satu. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mari sama-sama kita mendengar ya. Juara 1 dari nominasi Komal konsisten mengedukasi jatuh kepada. Bentar, HP sabar. Oke, kita ulang. Bentar. Ya, oke. Nominasi Komal konsisten yang mengedukasi jatuh kepada Madu Kuba dengan persentase 46%. Dengan voting 878. Luar biasa. Silakan. Ustadz Madu mungkin silakan naik. Ustadz Madu Kuba dipanggil. Kalau tidak naik uangnya tidak dikirim. Oke, beliau berhak menerima uang tunai sebesar
700.000. 700.000 jangan nambah-nambahin, woi. 700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, naik haji kalau mampu ya. Masya Allah. Itu hadiahnya. Masya Allah. Amin. Silakan Bang Madu Kubah, mungkin ada yang mau disampaikan Bang? Izin Bang Faruk, saya kasih Silakan. dulu Bang. Ya, izin. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada itu. Masya Allah. Wih, luar biasa. Terima kasih Bang. Terima kasih. Bapak Adi, untuk juga jazakallah sudah Siap. rutin untuk mengapresiasi para apologet. Semoga perjuangan kita semuanya dibalas Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan Amin, ya Allah. gelar-gelar seperti ini, tapi memang benar-benar gelar yang insya Allah akan kita capai nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian dari Amin, ya kami. Amin. Pokoknya Ya Rabbil Alamin. syukron jazakallah untuk semuanya yang sudah Aduh, terlibat kayak dalam gini lah. acara ini. Terima kasih kepada ibu, istri tercinta, kakak-kakak gitulah. Kan kayak gitu. Terima Iya. kasih buat istriku Terima yang kasih baru nikahi buat tahun istri. kemarin gitu. Buat istri yang sudah buat istri yang sudah sedikit tidak sadar untuk menikahi saya kemarin, alhamdulillah karena ketidaksadarannya beliau jadi istri saya. Seperti itu ya. Jadi ya Iya, sudah iya, kepalang tanggung ya jadi istri saya sampai detik ini, alhamdulillah, dan insya Allah Masya Allah. semuanya, gitu. Iya ya. Amin. Nggak ada niat nambah, nggak ada niat nambah apa gimana? Nggak ada ya. Dikit ada. Iya. Oke. Seperti itu, Uni. Waduh, nggak bisa ngomong banyak. Baik, Pokoknya terima jazakallah kasih. semuanya. Siap. Kepada nominasi kami ucapkan segenap panitia yang bekerja dan bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Semoga next tahun depan bisa mendapatkan sepeda motor, sepeda ontel, sepatu roda dan juga umroh dan juga mobil Avanza. Insya Allah tahun depan ya. Masya Kita nominal Allah. uang. Masya Allah. Waduh. Masya Allah, ganteng kali Masya rupanya Allah. Ustaz dunia. Aduh. Salam. Ya salam. Salam kenal Ustaz. Salam kenal Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Tahun depan minimal 50 juta hadiahnya ya teman-teman ya. Dan insya Allah lebih Amin, berkualitas amin, lagi. amin. 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 Baik. Dan untuk nominasi selanjutnya adalah mungkin Papi Gembala bisa sebutkan Papi Gembala. Baik. Oke, terima kasih teman-teman ya semua. Untuk selanjutnya nominasi Komal Inspiratif dalam acara apa? Dalam acara apa ini Uni? Get Award. Apologet Award. Nah kan jadi error kan lihat Ustadz Madu. Apologet Award 2025. Nominasi Komal Inspiratif. Pertama saudara, urutan ketiga jatuh kepada Ustadz sabar dulu ya. J. Franciscus dengan nilai vote 175. Papi Gembala agak bermasalah kayaknya ini. Enggak, ini rame banget penonton saya di samping loh. Banyak penonton ya, ibu di samping saya banyak ini rusuh. Ya, Jay ada di bawah kali ya. Iya, Jay iya. bisa Jay, kita naikkan Jay, mungkin naik, ya. Jay. Jay naik Jay. Ibu-ibu J. mantap, Buat mantap. saudara J, silakan naik ke atas, dipersilakan. Tekan multi Jay Sebutkan silakan. langsung J. saja. Nomor 2 langsung disebutkan saja ya. Ya, mungkin bisa langsung. Oke, langsung ya. Iya, 3 2 1 bisa langsung. Oke, untuk juara kedua jatuh kepada Kakanda Ustadz Hanafi Masya Allah, luar biasa. dengan nilai vote 209, presentase 21%. Kemudian nominasi Kepada Ustadz Hanafi. inspiratif. Silakan. Silakan kepada Ustadz Hanafi untuk segera menyertai kita. Kalau nggak uangnya nggak dikirim, Oke, langsung nominasi teratas mungkin. boleh lanjut. Oke, untuk Lanjut. nominasi teratas
Komal terinspiratif jatuh kepada inspirasi kehidupan Masya Allah. dengan nilai kode 446, presentasenya 44%. Yang percaya katakan amin. 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 Kita turunkan Ustadz Madukuba di bawah. Kita naikkan Ustadz Hanafi. Oke, kita naik. Silakan Ustaz Hanafi. Mungkin ada sepatah kata Izin Ustadz wajangan. Madukuba. Saya turunkan, kan. Oke, Selamat. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry suaranya agak ya serak-serak basah. Wah, dikutu Yesus nih. Dikutu Yesus. Lah bahaya. Biasa karena hari 17 kemenangan 80 tahun. Dan yang paling pasti kemenangan ini bukan milik saya, tapi milik teman-teman, para guru, para debaters. Tetap semangat. Dan kalian semua adalah guru-guru kami. Termasuk teman-teman di bawah. Kalian itu adalah orang-orang yang is the best, yang bisa membantu para pejuang-pejuang api. Tidak bisa kita seperti ini tanpa kalian. Pemenangnya adalah kalian semua. Barakallahu fikum. Semoga kalian berkah selalu, sehat selalu, dan semangat selalu. Masya Allah. Tetap semangat. Masya Lanjut. Allah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Silakan Pastor Lain. Oke. Gimana kita lanjut? Tunggu. Inspirasi. Jadi, inspirasi kehidupan. Oh ya, silakan. Bang Silakan. Inspirasi. Naik ke atas, brother. Saya sudah menunggu. Atau J. Franciscus boleh. Ya, J atau inspirasi. Atau J boleh. Papi Gembala. Iya. Orang dalam kita ini, Papi. Orang dalam. Sabar ya. Saya nanti ada kejutan buat teman-teman followers di bawah ya. Masya Allah, strategi kita jaga di ujung berhasil teman-teman ya. Jadi gak Gak ada. sia-sia teman-teman ya. Kemana beliau ini? Kenapa beliau nggak naik? Masya Allah. Bang Zuma. Ya Allah, ke kick nggak sengaja Bang Zuma. Ya Astagfirullahaladzim. salam. Bang nggak sengaja Ya bang salam. kepencet ini. Bang, maaf bang, ya Allah kepencet. Bang, saya lagi tekan-tekan silang-silang bang. Astagfirullah bang. Aduh dikutu aku sama Bang Zuma ini. Bang serius bang. Tadi lagi mencet-mencet tanda silang. Masya Allah, mampus aku. Ini abang aku. Iya. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini sudah waktunya saya ngomong nih. Ada Ustadz kita, Ustadz Hanafi, Ustadz Yusuf. Beliau menang bang. Beliau Ustadz menang. Berenang beliau naik haji bagi yang mampu beliau. Masya Allah. Luar biasa ini. Ada juga pendidik apa ini? Pendidik apa ini? Saudara pendidik ini kan ya? Pendidik strategi teologi. Terus nama loading. Wah, mantap sekali. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Makasih guys. Ini Papi Gembala nih, Papeda. Ganti nama Papeda. Gini, saya sedikit. Kenapa saya pakai nama Papi Gembala? Karena market saya sekarang kepada janda-janda Kristus. Benar. Jadi memang pelayanan saya ke situ. Ya, lanjut. Baik, mohon izin Ustadz Hanafi, semuanya, Dinda Ardiansa, semuanya yang ada di sini. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Dan juga salawat serta taslim kepada manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu kebanggaan bagi kita semuanya, khususnya umat Islam ya, terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang kita adakan, sahabat-sahabat adakan. Jadi artinya bahwa tidak mesti ada satu yayasan resmi
yang kemudian baru bisa terjadi suatu kegiatan positif untuk menyemangati umat. Dalam hal ini, kegiatan kita ini di luar daripada prosedur dari Yayasan Apologet Islam Indonesia API, tapi mampu kemudian menciptakan satu keadaan di mana teman-teman apologet ini mampu memberi warna di tengah-tengah umat, dan insya Allah akan eksis ke depannya, dan diharapkan kalau bisa nanti berkolaborasi secara global antar seluruh lini di pergerakan penjaga akidah umat dari pendangkalan akidah dan upaya-upaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quranul Karim. Amin. Ada beberapa hal saya selaku orang tua mungkin ya dari teman-teman sekalian, tua dalam selain tua dari usia, memang karena sudah sering kemudian hampir setiap saat sih, setiap hari selalu bergelut dengan manusia-manusia yang yang aromanya itu bau badan maksudku, meskipun mereka pakai Rexona tembus di masker saya gitu maksudnya ya, paham kan ya? Sehingga saya hanya ingin memberikan sedikit pandangan kepada teman-teman yang adik-adik tadi yang dapat juara dan juga sahabat-sahabat di sini, bahwa keadaan yang membuat kita euforia jangan sampai membuat kita lupa bahwa siang hari itu teman-teman itu dipantau oleh orang-orang yang tidak suka dengan hadirnya kita. Seibarat kita ini adalah makanan yang ada di meja. Setiap kita buka komal, di situ ada harimau, di situ ada serigala, di situ ada kucing yang sedang melihat kita, yang sedang kemudian mengintip kita, yang sedang membuat perhitungan untuk kita. Jadi kita harus menjaga sikap. Ya, terlepas saya pun sering kemudian melakukan sesuatu yang mungkin saudara-saudara ini pikir ini bahaya dengan pola yang saya gunakan. Paling tidak saya sebagai orang tua itu belum keluar daripada koridor melanggar hukum. Untuk itu saya sebagai orang tua di sini hanya mengingatkan, ketika kita kemudian berapologet, jangan sampai ada sisi kita lalai. Tiba-tiba aja dijemput, tiba-tiba aja kesandung dengan hukum karena adanya orang-orang yang tidak senang dengan kita. Karena kita itu menjadi sasaran yang dicari, yang dipantau oleh musuh adalah bagaimana kita bisa hilap di dalam bernarasi. Ini mohon saya sebagai orang tua mengingatkan, jangan sampai kita lalai, kita terlalu lupa diri karena kesenangan, merasa kemudian aman-aman saja, tiba-tiba saja kita merepotkan saudara-saudara yang lain. Pasti kita akan repot, karena kita juga tidak akan mungkin membiarkan saudara-saudara ini ibarat makanan diambil sendiri sama kucing. Pasti umat Islam juga akan berjuang untuk bagaimana bisa mempertahankan supaya para pejuang Islam itu bisa kemudian tetap melakukan tugasnya sebagai pendakwah. Akan tetapi tidak sesederhana itu. Banyak aspek yang kita harus perhitungkan, adik-adik sekalian. Banyak hal yang mesti kita jadikan sebagai buah pikiran. Yang pertama waktu, yang kedua tenaga, yang ketiga itu adalah tingkat imun kita ketika menghadapi satu masalah yang sudah berkaitan dengan hukum. Kalau kita punya mental pejuang, ya saya rasa nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan keluarga kita, anak, istri? Nah itu juga harus diperhitungkan. Saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara, enggak. Siapa sih yang mau melihat saudaranya kemudian kena musibah? Kan tentu kita nggak mau kan ya? Nggak mau. Iya. Pepatah kami orang Bugis,
sekering-keringnya cabai, pasti ada rasa pedisnya. Artinya sejauh-jauhnya kita bukan hubungan keluarga, tapi kita satu akidah, pasti akan tetap pedas. Tuh. Nah karena itu, ayo mari kita berapologet, silakan dengan metode kita, dengan cara-cara kita, tapi sebisa mungkin hindarkan diri-diri kita dari hal-hal yang bisa kemudian dengan mudah kita dimasukkan ke dalam satu keadaan yang tidak mengenakan. Ini saya sampaikan bukan karena saya baik dalam berapologet, enggak. Buktinya kemarin juga saya kena kan. Ya meskipun pertolongan Allah itu masih ada pada diri kita, namun tidak menutup kemungkinan saudara-saudara juga akan mengalami hal yang sama. Karena ketika kita bernarasi di depan umum, terkadang kita lupa diri karena euforia penonton, sampai kita lepas kendali, di mana kita melanggar aturan main yang harusnya tidak terjadi. Nah, sebagai orang tua saya mengingatkan itu. Yang pada intinya, saya mengharapkan meskipun kita beda kendaraan, kami dari API, adik-adik saya mungkin tidak dibawa naungan yayasan, tapi membawa pribadi-pribadi. Kita harus tetap bersatu, kita harus tetap kuat, kita harus tetap saling mendukung satu sama lain. Yang pada intinya nih, sekali lagi, kita ini bukan ustadz, saya utamanya. Kita juga bukan ulama, saya utamanya. Kita juga bukan pendidik resmi di dunia sosial, saya utamanya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami dan kita sadari, bahwa banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi sampai meninggalkan negara ini untuk mengetahui kemudian Quran, untuk mendalami hadits. Begitu kembali dari pendidikan yang mereka temui, yang mereka hadapi, santri dan santriwati, umat. Kita nggak pernah sekolah jauh-jauh, saya khususnya. Tapi kita langsung kemudian praktik di lapangan menghadapi orang-orang kafir. Artinya apa yang kita lakukan ini bukan main-main. Yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kalau kita menilai, kalau kita paham, kita ngerti tentang apa sebenarnya yang kita sedang lakukan ini. Pada zaman Rasulullah, sebenarnya ini adalah perang. Bukan main-main. Bukan hanya sekedar buka komal, tertawa, euforia, menyampaikan. Bukan. Kita sedang berhadapan orang-orang yang beda akidah dengan kita. Jadi, ya taruhannya nyawa. Sadari itu. Taruhannya nyawa, taruhannya waktu, dan seterusnya. Itu apesnya. Ada saja cara orang kemudian untuk menghentikan langkah kita. Karena itu, adik-adikku sekalian, saya menasihati diri saya dan juga kalian semua, ayo kita luruskan niat. Kita luruskan niat kita. Kita berapologet, kita membela akidah ini bukan hanya sekedar karena ikut-ikutan, tapi karena Allah. Insya Allah indah, insya Allah nikmat. Cobalah kita berduduk di sini sampai berjam-jam, berapi-api, tapi kalau tidak bernilai ibadah kan percuma. Jadi siapapun kita, lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren, yang tidak memahami terlalu dalam tentang Al-Quran, sama seperti saya, tetapi sudah terlanjur berkecimpung di dunia apologet, yuk sebelum kita berdialog, wudhu dulu. Supaya kemudian apa yang kita lakukan itu bernilai sesuatu yang bermanfaat, bukan sia-sia. Wudhu, Anda rusak wudhunya, wudhu lagi. Itu kenapa teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang-orang yang pandai dalam hal Islam itu punya ruang, punya waktu, punya kesempatan, dan punya metode yang sama seperti antum punya. Enggak semuanya. Ada guru-guru saya sudah kiai, sudah ulama,
saya diskusi ringan, saya membahas tentang sesuatu yang sifatnya alat yang dipakai musuh untuk memurtadkan anak-anak kita. Tapi ulama yang menguasai itu tidak tahu ruangnya, tidak tahu medannya. Sampai mereka minta kita untuk hadir di setiap pekan di tempat kajian mereka untuk memberikan materi-materi itu. Apa hal ini? Karena ternyata dalam metode dakwah Islam secara menyeluruh, dunia apologetika Islam ini yang kosong, yang adik-adik ini yang hadir untuk memenuhi itu. Ibarat satu ruang, ada satu sisi di mana sisi itu bolong. Yang saya maksud bolong ini adalah jalan masuknya orang-orang yang ingin memurtadkan umat Islam. Alhamdulillah dengan adanya antum semua, ya, lubang itu Anda yang tutupin. Maka ya di setiap kita punya kekurangan, kita mencoba untuk mengisi kekurangan itu untuk bagaimana caranya kita ini berapologet. Karena ada minimal 5 hal sebelum saya turun yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di sini yang saya cintai karena Allah. Terlepas antum lebih menguasai Al-Quran, hadits daripada Bang Suma, menguasai Bible daripada saya, tapi saya sebagai orang tua kalian nih yang ngomong, minimal 5 yang harus diperhatikan dan menjadi niatan kita berapologet. Yang pertama, saya kecil. Yang pertama adalah kenapa kita harus berapologet? Karena berapologet itu adalah perintah dari Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 125. Itu perintah berapologet. Jadi kalau misalnya ada orang yang sirik benci, kenapa sih harus ada kata Bible ini aktif di dunia debat, berdiskusi? Ya, itu sudah perintah dari Al-Quran. Tinggal kita perbaiki bagaimana ruang, metode kita yang kita sampaikan itu benar-benar bernilai isi Quran. Meskipun Bang Suma sendiri belum sampai ke sana, tapi itu target. Yang pertama adalah berapologet kita ini. Apologet itu artinya membela. Kenapa kita membela Islam di depan umat? Kok tiba-tiba aja dunia apologet itu menjadi sesuatu yang disenangi. Bukan hanya sekedar TikTok ria, joget-joget, tapi ternyata ada nilai yang sangat-sangat luar biasa yang orang-orang cendekiawan kita sampai kepada orang bawah mengatakan ini adalah hal yang sangat positif, yang dibutuhkan oleh negara ini, yang dibutuhkan oleh umat Islam, dan yang juga dibutuhkan oleh saudara-saudara kita non-Islam. Maka tinggal kita mengasah. Jadi yang pertama, dasar kita kenapa kita berapologet, ya kan Al-Quran yang memerintahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membantu anak-anak kita. Ya kita katakan anak-anak meskipun usianya sudah 70 tahun atau anak-anak kita untuk memahami bahwa ternyata membela agama itu tidak hanya identik dengan angkat senjata. Tetapi membela agama itu adalah mengajak orang lain untuk mengerti dengan benar terkait dengan isu-isu yang disampaikan oleh pembenci-pembenci Islam. Kita mengajarkan kemudian orang-orang untuk membantah isu-isu yang mereka hembuskan tentang Islam. Contoh, bagaimana anak-anak Islam ketika ditanya, ya nabimu pedofil, nabimu menikahi orang di bawah umur, kamu menyembah batu, dan seterusnya. Ini alasan kedua kenapa kita berapologet. Jadi bukan hanya kongko-kongko, bukan hanya tertawa, tidak. Kita punya visi, misi yang jelas. Menghantarkan anak bangsa, khususnya umat Islam, untuk memiliki kemudian cara pertahanan ketika musuh Islam itu datang dengan metode yang mereka sampaikan sampai hari ini. Dan yang ketiga adalah metode yang kita gunakan berapologetika itu adalah menyampaikan lawan daripada serangan yang ada. Misalnya kita dituduh nabi kita pedofil. Apa yang kita harus lakukan? Mencari referensi-referensi tentang apa sih pedofil itu, apa sih yang melatar belakangi dituduh pedofil,
Lalu kemudian kita mengambil data-data yang ada di dalam kitab mereka yang akan kita jadikan sebagai alat untuk kemudian membantah tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang keempat adalah kita berapologet itu untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru terhadap keyakinan Islam. Kan banyak itu. Mereka kemudian mengatakan kita tidak menyembah sesuatu kecuali batu, kita tidak menyembah sesuatu, kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena Tuhan kita itu nggak ada terlihat seperti Tuhan mereka kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Dan yang terakhir, berapologet adalah untuk kemudian melawan ajaran-ajaran sesat dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam keyakinan Islam itu sendiri dikarenakan kurangnya ilmu. Ya, karena itu banyak juga tuh. Dari kalangan kita itu banyak juga yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Seperti misalnya adanya adanya tuduhan bahwa Bang Suma itu salah dikarenakan Bang Suma itu mengajarkan bahwa Tuhannya Yahudi itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Ada kan santri kita dengarkan orang menertawakan itu kan? Ada kan? Banyak kan teman-teman yang menuduh Bang Suma, itu Bang Suma itu sesat. Kenapa? Karena mengajarkan masa dikatakan bahwa umat Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan disembah oleh orang Yahudi. Lah, kok Al-Quran sendiri dibantai, gimana ceritanya? Bukankah Al-Quran sendiri mengatakan, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka bahwa Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang juga yang kami sembah. Itu perintah dalam Al-Quranul Karim untuk disampaikan. Maka yang dikatakan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman, kan begitu. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ini yang saya maksud. Yang terakhir, yang kelima tadi itu adalah kita sebagai yang berkecimpung di dunia apologet ini juga diharuskan memberikan pesan kepada yang mendengarkan, baik yang internal Islam itu sendiri maupun kemudian yang ada di luar Islam, bahwa apa yang digaungkan dari Barat terkait dengan yang mereka sebut Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, itu adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh kita umat Islam. Nah, itu begitu juga yang kalau yang di luar itu udah pasti kita harus menyampaikan itu. Saya kira begitu adik-adik sekalian, karena di sini sudah ada guru kita, ada Kodondi. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan sedikit warna di tengah-tengah adik-adik saya ini yang tetap semangat. Yang satu tadi itu tolong dijaga, yang satu itu tolong dijaga, yang tadi itu hati-hati, hati-hati. Musuh kita itu, mau tahu, musuh kita itu tidak hebat dalam hal ini. Nih, musuh kita tidak hebat dalam hal ini. Kita lebih hebat menguasai. Mau tahu dia hebat di mana? Mereka lebih hebat congor, apalagi mempermainkan kemudian sesuatu yang sifatnya, ya kalau seperti Dinda Faruk ini kan kebanyakan argumentasi kan ya. Argumentasi. Kita menandai argumentasi karena kita data. Mereka jarang di antara mereka itu kemudian yang bisa menguasai Bibelnya. Dia tidak akan menghantam kita dengan ini, tapi dia akan menghantam kita dengan hukum. Gitu ya. Dia tidak akan pernah bisa menang lawan kita kalau pakai ini. Kita sudah menang sebelum perang. Maka yang kita harus jaga adalah dari sisi hukumnya. Maka kita harus jaga sikap, jaga narasi dan seterusnya. Kecuali kita ada dasar data, kita ada dasar ini, dan yang datang juga penghujat, seibarat meluruskan besi yang keras, ya, yang bengkok harus ditimpa dengan pukulan yang keras. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya pamit, saya juga mohon supaya teman-teman mendukung kegiatan Apologet Islam Indonesia
milad nanti ini insya Allah ya, tanggal 13 saudara-saudara, saya sebagai bulan depan ya. Iya. Begitu. Tidak bergerak, sabar. Kasih. Coba saya ulang dulu. Sabar. Kasih. Oke. Coba saya ulang dulu. Oke. Sebentar saya ambil alih dulu. Pertama, terima kasih banyak pada Bang Zuma dengan kesibukan beliau hadir di tempat kita ini, acara memancing kita untuk bersama. Dipaksa, alhamdulillah akhirnya datang. Udah, gimana? Silakan. Tadi Bang Zuma sudah menyampaikan tausiah kepada kita. Mungkin silakan Bang Zuma tentang API tadi. Sedikit lagi ya. Jadi nanti tanggal 13 saya berharap teman-teman yang punya kesempatan, yuk mari kita bersilaturahmi di acara ini. Nanti kalau punya kesempatan datanglah, kasih suaranya di sana. Meskipun hanya mengatakan salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jaya Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodon dipamit ya. Kan gitu. Mewakili kepada tadi rekan-rekan yang ini ada 5 orang ya. Lanjut. Jadi siapapun itu nanti diatur sama Dinda Ripa. Ini kok lari ya? Ini kok lari ya? Nanti diatur sama Uniripa. Saya dari teman-teman API memberikan cenderamata kepada 5 orang pemenang. Oke, Masya Allah, mantap, subhanallah. Ada kostum. Siap. Ini dari API ya, dari API Ya, kepada siap. teman-teman. Langsung dimasukkan nanti. Terima kasih Bunda. Nanti yang 5 orang kirim alamatnya ke kita. Siap. Iya. Mudah-mudahan ini bisa semakin menyemangati. Cuman satu yang tadi tuh, tolong jangan kita saling merepotkan ya. Jaga sikap. Jaga sikap. Jangan kita dipusingi lagi, kita pusing sedikit-sedikit, ada kemudian dilaporin sedikit-sedikit, ada yang menerima laporan, udahlah, sip, tutuplah itu semua. Ya, kita kompak selalu. Ada Kodambi di sini, beliau juga adalah pejuang yang intinya menyuarakan kebenaran. Ya, untuk itu sekali lagi saya mohon dengan sangat, mari kita bersatu, mari kita kemudian bahu-membahu rapatkan barisan dalam hal ini. Sekali lagi, yang satu itu tolong dijaga. Adik saya kata Bible, antum wajah baru bagi saya. Papi Gembala, Anda wajah tua yang sudah besar. Saudara Yusuf PI, Ustaz PI, Dinda PI, dan juga PST Loading, Dinda Diansa udah, Dinda Faruk, Uniripa, Kodon diam lagi dah. Antum semua luar biasa, hebat semuanya. Saya mohon izin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk saya khususnya dan kepada kita semua pada umumnya. Saya Zulkifli Abbas juga mohon ketika nanti ada hilaf, ada salah, jangan sungkan ingatkan Bang Zuma. Oke, japri Bang Suma Anda keliru, Anda salah, kayaknya seperti ini yang benar, kayak gini seperti itu adanya. Oke, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Terima kasih banyak Gurunda. Nanti kirim nama dan alamatnya ya yang Siap. mau dikasih. Siap. Kita atur. Kodoni jangan tegang gitu dong. Kodoni jangan tegang gitu dong. Bukan, saya baru masuk, Bang Zuma pergi, kayaknya sentimen bagaimana? Iya. Memang terjadwal. Habis saya antum, habis itu Ustaz. Tadi Ustaz Hanafi. Beliau turun. Aku naik, begitu kau hormat, Masya Allah. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doakan Bang Zuma selalu sehat kawan-kawannya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Gurunda. Ya, Sir. Emang Bang Zuma udah dikasih award ke pergi?
Bang Zuma mah dia yang ngasih ini donaturnya. Aman Sir. Oh, donatur. Orang lagi main lomba karung ditarik-tarik ke sini, ngapain sih Pak? Alah Sir, ya Allah sekali Sir, ribet amat sih Sir, ya Allah Sir. Hari ini saya jadi ini buronan Kohdondi Uniri Pak. Jadwal Kodondi ini 6 bulan ya baru bisa dapat ya kita 6 bulan ya. Ih, susah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini udah pernah ketemu. Ini PST siapa ya? PST siapa nih? Loading. Oh, ini langsung dari Kodondi, Golgota salam dia. kenal Kodondi. Iya. Kata Siap, Bible salam kan? kenal. Oh kayak Glenn sih kata Bible ini. Namanya Iqbal Sir. Jadi dia pembuka salam kenal, komal Bang. yang Salam kenal. beliau mirip buka Glenn komal. ya? Iya mirip Glenn memang, mirip Glenn ya. Beliau buka komal Sir, dan ketika buka komal tuh yang para apologetnya yang jadi narasumber gitu. Gitu. Jadi sekarang mau saya dikenalin cuma nggak? ngasih award doang gitu kan? Tunggu dulu, mau dikenalin nggak semuanya nih? Kenalin dong. Kalau yang di bawah saya satu udah kenal. Ustaz Yusuf PI, nah. Lihat. Ustaz Yusuf Ya. sering lihat. 1, 2, 3 yang belum lihat. Sama Rifa belum tahu saya. Salam kenal Kodondi, salam kenal. Salam kenal Kodondi, salam kenal. Oke Sir, mungkin saya prolog dulu mungkin ya. Sebelum saya sampaikan dulu prolog dulu. Jadi gini Sir ya. Alhamdulillah acara Apologet Award ini sebenarnya niat baiknya adalah untuk memberikan semangat kepada para apologet agar lebih mengupgrade value baik secara kualitas dan juga secara kredibilitasnya juga, dan insya Allah akan diadakan setiap tahunnya, semakin lama semakin berkualitas tentunya insya Allah. Mungkin ini tadinya adalah acara-acara dadakan dari tahun kemarin yang kita adakan untuk seru-seruan memperingati 17 Agustusan, tapi melihat apresiasi netizen dan apresiasi masyarakat, ada kalanya ada baiknya nih acara dijadikan sebagai ajang untuk mengupgrade value para apologet. Makanya tadi tuh aku paksa Sir Dondi kesini supaya kasih kita tips dan triknya gimana berapologet supaya nggak dilaporin di Polda Sumut gitu loh. Itu caranya. Kenapa mesti di Polda Sumut? Gak tau gua. Mesti Polda Sumut nih. Ya monggo Sir Doni, Masya Allah. Terima kasih kesibukannya Sir ya, kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah bisa kesini, lanjut. Ya gimana ya? Ya ngomong apa kek kok? Ngomong apa kek saya? Saya ngomong apa maksudnya? Astagfirullah. Sir kayak gini loh Sir. Anak-anakku, adik-adikku, semangat. Jangan sampai kalian keceplosan gitu loh Sir. Oh, kirain saya datang mau kasih award ke siapa gitu. Ini nominatornya siapa aja? Oke, nominatornya itu Sir Doni juga nggak kenal nggak ada yang ini nggak ada Sir, yang dulu tuh nggak ada, yang baru-baru semua di TikTok rata-rata. Iya, makanya kecuali kenalin beberapa. atau kenalin siapa. Oke. Sir Doni mah pengen tahu. Lah iya dong. Ya aku sebutin ya. Jadi ada nominasi Komal Inspiratif, nominasi Komal yang mengedukasi. Di antaranya ada Komal Cak Tata, di mana Cak Tata itu isi Komal namanya Komal Madu Kubah. Ada Komal Kata Bible di sini. Aku narasumbernya sama Bang Ardian Saser. Kurang apa coba? Juara 3. Satu lagi ada Bang Faruk nih. Bang Faruk pemilik Komal sekaligus apologetnya tuh. Narasumbernya ada di situ. Ada apologet mualaf juga. Dondi. Saya mau undang dong siapa aja yang ada di sini. Bang Faruk. Sekali-sekali podcast sama saya dong. Bang Faruk nih. Boleh kok, boleh banget kok. Ayo. Bang Faruk ini Sir. Pak Dondi nih aku kenalin ya. Bang Faruk ini salah satu mualaf yang mengguncang gereja Sir akhir-akhir ini ya. Apa? Dengan lagunya Sir. Dia mengguncang gereja dengan lagunya Sir. Lagunya gini Sir. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu, katanya. Jadi habis Sir. Rumpat gereja. Komal Yusuf PI dengan piring terbangnya nggak masuk ya? Waduh, iya. Masuk Ustaz, masuk. Komal Solo mengedukasi. Yusuf PI, Yonatan Nandar tuh masuk. Tenang antum cair juara 1 juga Juara 1 berapa Pak? Ya, Ustaz Yusuf PI juara 1 kan total semua tuh terkumpul 19 juta Sir. Sama tablet 1, kalau kemarin 18 juta 5 tablet. Sekarang tuh tabletnya 1.
dulu 1 juta juara 1, sekarang tuh 700.000 karena banyak nominasinya. Gitu. Kenapa Sedoni mau ngasih topi? Ada nanti ada ini. Gue minta ledeker aja. Bu Doni, gue minta ledeker aja yang diulangin dulu. Ledeker. Oh iya, salam kenal Bu Doni. Saya Papi Gembala, biasa saya buka Komal, itu khusus pelayanan. Jadi nama gereja saya, gereja belum ada IMB. Jadi nggak bisa lama-lama saya, iya. Jadi saya pengelola, pengurus gereja belum ada IMB, begitu. Jangan-jangan ini gereja tanpa sinode. Jadi kami terkumpul di dalam beberapa persatuan gereja, ada gereja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi rutinitas ritual kita ini dengan baik, tanpa ada rasa bingung, rasa ragu-ragu terhadap apa yang kita lakukan, yaitu agama Islam. Salawat serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia paripurna yang bukan hanya dipuji oleh umatnya, akan tetapi juga dipuji dan dimuliakan oleh alam semesta, dan Allah pun memujinya dengan sanjungan budi pekerti yang luhur. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini seperti biasa kita kembali mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk memperbincangkan materi yang masih hangat, yaitu materi tentang eksekutor daripada penyaliban ini. Apakah mereka adalah pahlawan atau mereka adalah penjahat? Bulan dong aktif kan. Jadi kapal keluar maksudnya. Nah, untuk menjawab itu, teman-teman Kristen kita kasih ruang untuk menjelaskan kepada kita apakah yang mengeksekutor, menjadi pelaku eksekutor terhadap Yesus itu adalah pahlawan atau penjahat. Bibil loh. Tapi bibil dengar Ya, kita dengarkan dari teman kita ya. Halo saudara Devin. Saudara Devin, adakah silakan saudara non-muslim minta permintaan. Saudara Dedi dari sekte mana? Bang Handi ada di bawah kan? Oke, standby Kanda. Saudara Dedi, selamat malam. Sehat selalu itu aja Bang.
Ngikutin Siap. aja mulai belakang bang. Lalu itu aja. Oke, makasih saudara. Sehat selalu. Ini saudara Depin tadi minta naik sudah ada di atas, tapi diam-diam baik. Halo. Selamat malam saudara Florianus. Selamat malam. Ya bang, dari Katolik bang ya? Ya. Siap. Bisa buka kamera bang, biar kita diskusi pelan-pelan. Sabar bang, sabar. Oke baik. Di YouTube suaranya bagus kan ya? Oke. Ya sudah bang. Oke, masya Allah luar biasa bang. Sehat bang ya, sehat ya. Ya sehat bang, sehat. Syukur, alhamdulillah. Pertama saya ucapkan selamat HUT RI yang ke-88 ya bang ya. Ya, yang ke-80 bang. Ya 80 ya bang, maaf. Bagaimana bang? Ya ini ada tema abangku yang kemudian kami umat Islam ini masih bertanya-tanya tentang salib. Kalau di Islam itu kan sudah final bagi kami bahwa pelaku penyaliban ini adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi dan juga membenci utusan Tuhan yang diutus ke bumi, sekaligus mereka dikategorikan sebagai orang yang merusak tatanan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Maka orang-orang yang menyalib itu adalah orang yang dikenai hukum oleh pencipta langit dan bumi. Nah, kalau keadaan itu, maka tidak menghantarkan kami kepada keadaan bahwa kami diselamatkan oleh penyaliban. Berbeda dengan saudara-saudara kami Kristen. Saudara kami Kristen itu selamat karena adanya upaya penyaliban yang terjadi terhadap oknum yang saudara Kristen sebut sebagai Kristus Yesus. Nah, ingin saya pertanyakan di sini bang, menurut abang sendiri yang melakukan upaya penyaliban terhadap Yesus ini itu pahlawan atau penjahat? Itu bang. Oke, baik. Terima kasih ya bang ya. Menurut dalam ajaran kami di Katolik, karena memang Kristen itu umum bang, Kristen itu banyak. Ya. Kalau kita di Katolik itu melihat peristiwa itu, memang di dunia ini ada dua sisi manusia, sisi baik dan sisi jahat. Sisi jahat itu dari berbagai macam hal, dari berbagai macam sisi. Yang pertama, karena memang dia dikuasai oleh kecemburuan sosial dalam kehidupannya, ya dia tidak mau disaingi. Lalu berikut karena ketamakan dia terhadap hal-hal duniawi. Contoh nih, memang dalam ajaran kita salah satu rasul yang namanya Yudas Iskariot itu dia akan menjual demi menguntungkan dirinya dengan menjualkan Yesus itu kepada para penjahat sehingga mereka menangkap. Sehingga waktu itu inilah kisah-kisah yang mana di dunia ini manusia itu memang ada setan cemburu, setan ketamakan dia, karena memang waktu itu raja
apa namanya, memang dirasa disaingi pemimpin. Jadi pemimpin dunia ini ketika hadirnya Yesus mereka merasa disaingi, apalagi para Farisi itu yang mengaku diri pemuka agama pada waktu itu, karena mereka melihat bahwa ketika hadirnya Yesus di dunia ini mengajarkan hal-hal baik. Nah, karena Yesus juga termasuk di rumah Tuhan itu sendiri, dia mengkocar-kacir semua karena itu dijadikan tempat pasar. Maka di situ mereka melihat manusia-manusia di dunia ini melihat bahwa oh ini ada ada kayak pengganggu begitu. Ya, sehingga waktu itu ketamakan manusia melihat Yesus itu juga sebagai penjahat. Ya, manusia berdosa melihat bahwa Yesus waktu itu menjadi penjahat. Lalu dari segi kepemimpinan, para raja itu melihat bahwa ada menyaingi kan gitu. Hingga pada saat Yesus diadili itu saja, sampai raja itu mengatakan, apakah Anda betul raja orang Yahudi? Lalu Yesus mengatakan bahwa apa yang Anda katakan ya seperti itu. Jadi memang waktu itu terancam para pemimpin dunia ini dengan kehadiran Yesus. Jadi waktu itu ya mau tidak mau Yesus itu mereka akan mereka adili, dan memang pada saat itu pun di bawah kayu salib sampai para serdadu atau tentara Romawi mengatakan begini, jika engkau anak Allah turun dan selamatkanlah dirimu. Itu kan berarti mereka masih menguji sampai disalib pun ya. Sehingga di dalam Injil itu memang tertulis, saya tidak tahu dia beberapa ayat berapa yang mengatakan bahwa para penjahat atau para serdadu itu pun tentara Romawi itu mengatakan bahwa jika engkau anak Allah turun dan selamatkanlah dirimu. Artinya kan sampai bahasa begitu mereka menguji. Tetapi memang pada akhirnya ketika melihat kebenaran menurut ajaran kami, Yesus wafat dan Yesus bangkit, di situ mereka merasa bahwa apa yang kita buat itu memang salah. Sehingga pada saat itu pun kisah-kisah kejadian Yesus disalibkan sampai ada dalam Injil Bang ya. Kita tidak terlalu hafal ayat poin berapa bahwa ketika mereka mengadili Yesus itu kan rumah ibadah, bait suci, bait Allah itu sampai gempa bahkan terbelah. Lalu berikut sampai waktu Yesus meninggal pun langit gelap. Gitu loh. Artinya bahwa ada tanda-tanda tertentu ketika Yesus wafat itu, sehingga sampai pada saat itu pun mereka itu sendiri menyadari bahwa ternyata Yesus ini memang betul bahwa dia menurut ajaran kami bahwa dia itu memang penyelamat ya. Jadi seperti itu. Artinya bahwa menurut saya memang di dunia ini kita, apalagi di zaman sekarang Abang, zaman sekarang itu memang tingkat kejahatan itu selalu ada. Maka saya selalu berpikir bahwa kalau memang kita orang beriman, tolong tinggalkan yang jahat, kita utamakan yang baik. Kan gitu Bang. Ya, ketika kita disebut orang beriman, mau agama apapun, maka lakukan yang terbaik. Bahkan sampai mencinta orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Dari saya seperti itu Bang. Ya, untuk sementara seperti itu. Ya, baik. Yang saya pertanyakan itu pelaku daripada penyaliban ini bagi orang Kristen itu pahlawan atau penjahat, karena kita lihat aspek akibat daripada penyaliban, saudara-saudara Kristen itu kemudian diselamatkan, orang-orang Kristen itu dosanya ditebus, saudara-saudara kita Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan tapi anak-anak Tuhan, dia pewaris surga. Lalu kemudian karena penyaliban itu seluruh naba di bawah langit dan di bumi bertekuk lutut kemudian kepada Yesus. Artinya akibat daripada penyaliban ini bukan hanya sekedar hal duniawi saja yang diuntungkan kepada Kristen, tetapi hal hidup kekal pun Kristen itu dimenangkan.
Maka muncul pertanyaan, mereka yang terlibat di dalam penangkapan sehingga Yesus itu disalibkan, itu apakah pahlawan atau mereka ini adalah penjahat, kan gitu Bang? Ya, memang jelas kalau pelaku kejahatan itu kan berarti salah satunya adalah menangkap, membunuh orang. Itu kan jelas bahwa mereka-mereka itu penjahat. Jangankan Yesus, di zaman kita sekarang saja, ketika kita memukul orang tanpa melihat kesalahannya yang benar, membunuh orang itu sudah jahat, Abang. Apalagi dalam kisah keyakinan agama, artinya bahwa kami melihat waktu itu orang yang menangkap dan membunuh Yesus itu adalah penjahat. Karena saya melihat bahwa Yesus itu tidak pernah marah orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah istilahnya tidak pernah membuat orang sesat, gitu loh. Maksudnya kan gitu ya. Yesus itu mengajarkan hal yang baik, tetapi karena banyak orang yang serakah, banyak orang yang cemburu waktu itu, mau tidak mau orang ini harus disingkirkan, kan begitu. Jadi mereka itu disebut penjahat, Abang. Berarti penjahat ini berjasa, Abangku, di dalam memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Kristen. Karena tanpa mereka melakukan kejahatan, Yesus tidak disalib, dan tanpa Yesus disalib, maka tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, maka tidak ada keselamatan. Sia-sialah iman saudara Kristen. Jadi kedudukan yang mestinya diberikan kepada para pelaku kejahatan ini adalah orang yang berjasa untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Karena tanpa mereka melakukan penangkapan, ya Kristen dosanya tidak ditebus. Gimana tuh Bang? Ya memang betul Abang. Jadi kita lihat betul historisnya agama Kristen umumnya yang menyembah Yesus itu. Kalau mau dikatakan bahwa dengan kejadian itu maka Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu disalib itu karena ada penjahat. Nah itulah makanya saya bilang terus terang secara pribadi saya tidak bisa menyampaikan Bang bahwa mereka yang menangkap Yesus, mereka yang membunuh Yesus itu menjadi jasa dan pahlawan. Itu saya tidak bisa menyampaikan seperti itu karena waktu itu mereka itu tidak disuruh oleh orang Kristen, tetapi memang kami melihat bahwa dengan peristiwa ini bahwa Yesus itu bisa salib, bisa wafat, bisa bangkit. Ya artinya bahwa inilah ciri khas orang Kristen yang mengimani Yesus. Sehingga kami juga di dalam kalangan kami, khususnya kami di Katolik, belum pernah seorang imam yang menyampaikan bahwa dengan kehadiran kisah sengsara Yesus, maka pelaku penangkap atau pelaku yang membunuh bahkan yang menyalibkan Yesus itu kita nobatkan mereka menjadi orang yang berjasa. Malah kami berpikir secara logika bahwa orang ini disebut penjahat karena mereka itu yang menangkap, mengadili, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus waktu itu. Ya. Ini kita kembali kepada historinya agama Kristen, Abang. Kita harus perlu belajar karena Abang juga, saya minta maaf sekali kalau pertanyaan Abang tidak bisa memuaskan jawabannya. Kan begitu, Bang? Ya, baik Abangku, baik. Ya. Terima kasih banyak sekali pertanyaan ini membuat saya juga. Ya, saya juga harus bertanya kepada para imam supaya mereka berani menjelaskan. Pertanyaan ini menjadi referensi saya untuk refleksi dalam kehidupan atau kegiatan komunitas untuk bertanya hal ini. Karena mereka harus mampu menjawab pertanyaan seperti ini yang secara logika. Ya, Masya Allah. Oke. Baik Abangku. Makasih banyak Bang Florianus atas kesempatannya. Iya. Kita naikkan teman-teman kita yang lain ya. Makasih Bang.
Luar biasa. Salam kenal. Ya Bang, ya. Siap, Ya, makasih. ya, baik. Magani aku padero. Melok makida kasih pahlawan na tania, melok makida penjahat nan resisenya selek na. Oi. Manra se Bang Handi. Di Semepau. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Zuma. Ya, dari sekte mana Bangku? Ya Kristen. Oh, Protestan berarti ya? Enggak, Katolik. Oh, Katolik. Bisa buka kamera Bang, biar santai kita ngobrol kayak tadi. Mana itu ini? Ya, saya udah kirim permintaannya. Ah, mantap sekali abang ini. Luar biasa. Oke Bang, tadi ada materi yang sangat menarik ya. Di antara Islam dan Kristen ini kan sama-sama membahas tentang salib. Kalau di kami Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, dan mereka yang menyalib ini, kalau terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, orang yang menyalib, orang yang melakukan kemudian kegiatan untuk upaya untuk membunuh Nabi, itu dihukum sebagai pelaku kejahatan Bang. Nah, di Kristen, ya, di Kristen salib itu diterima sebagai sebuah jalan keselamatan. Dan sebelum adanya jalan keselamatan berupa salib, tentu ada pelaku yang menyalibkan Kristus Yesus di sana. Nah, yang membuat kami penasaran, karena ini menggugah akal sehat, apakah yang menyalib Yesus ini bagi saudara Kristen itu pahlawan atau penjahat? Kiranya bisa dijelaskan Bang, silakan. Tema kamu eksekutor salib, pahlawan atau seperti itu toh? Iya, pahlawan atau penjahat Bang. Seperti itu. Itu tema lah ya, maksudnya nggak usah lari kemana-mana ya. Iya, silakan. Takdir itu kan sudah diwariskan dari mulai dari Adam dan Hawa, sudah ditakdirkan. Mati Yesus itu sudah mati disalibkan, itu sudah diwariskan, itu sudah ditakdirkan dari sana. Jadi maksudnya kematiannya sudah ditetapkan. Iya, itu takdirnya Tuhan, itu sudah bahwa anak Allah itu tidak akan mati seperti ini itu. Yes, itu udah mati, itu dia menebus dosa umat manusia yang selama berapa itu dari Adam dan Hawa, itu sudah takdir bahwa Yesus itu akan disalibkan, matinya seperti itu, akan disalibkan, dia menebus dosa-dosa umat manusia itu. Berarti Tuhan sudah merencanakan pengkhianatan. Ya, bukan khianat, tidak, memang itu sudah ditakdirkan. Manusia, kamu kau Zuma saja itu tuh hidup kau tuh ditakdirkan, bukan kau bilang asal hidup kau itu. Iya, maksud kau akan jadi begini, kau jadi apologetnya orang Islam, kau jadi ini, kau jadi pewarta agama ini, itu sudah ditakdir. Itu Tuhan yang sudah menentukan kau penduduknya itu jalan hidup. Jadi maksudnya Tuhan sudah mentakdirkan iblis ini sebagai juru selamatnya saudara Kristen, gitu maksudnya? Bukan, itu iblis yang kau bilang iblis apa kau yang kau omong iblis tuh? Kan gara-gara iblis sampai Yesus bisa disalib Bang. Berarti iblis ini juru selamat. Iblis yang kau bilang iblis mana kau punya itu apa? Dalilnya ada di dalam Lukas 22 nomor 22 Bang, dan 23.
Hidup manusia itu ditakdirkan, termasuk kau juga ditakdirkan oleh Tuhan. Hidup kau akan begini, akan begini. Ditakdirkan hidup juga ditakdirkan lo. Berarti sudah ditakdirkan Kristen itu diselamatkan sama iblis gitu bang? Sama iblis mana? Yesus itu penyelamat. Iya Yesus. Tapi kan Yesus itu bisa menyelamatkan karena dibunuh sama iblis bang. Kau tahu itu iblis ini. Iblis yang merasuki Yudas sampai dia berkhianat kepada Yesus, akibatnya Yesus disalib. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib abangku. Tidak ada begitu. Ada dalilnya. Lukas 22 nomor 3. Pak Zuman dari Muslim kan? Saya Muslim. Oh ya, saya dari Kristen Katolik. Iya abang. Jadi kita boleh saling itu ya, maksudnya kan kalau seorang apologet orang Katolik, orang Muslim atau orang Katolik harus menunjukkan bahwa tidak boleh saling ini begini, itu nggak boleh itu. Enggak, kita baca dalil abangku. Di dalam Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas sampai Yudas kemudian menyerahkan dan mengkhianati gurunya dan menyerahkan kepada imam-imam kepala sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, itu gara-gara iblis merasuki Yudas, Bang. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Yudas tidak berkhianat. Berarti juru selamat abang ini sebenarnya iblis. Yudas itu tuh memang dia pengkhianat, dia setan, bukan dia mau merasuki Yesus. Yesus itu ini disalibkan. Iya. Karena dia dirasuki setan, makanya dia berkhianat. Karena dia berkhianat, Yesus ditangkap. Karena Yesus ditangkap, dia disalib. Karena Yesus disalib, dosa Kristen dihapuskan semuanya. Maka selamatlah Kristen. Berarti pangkalnya adalah iblis yang berkhianat ini adalah pahlawan demi keselamatan abangku. Yesus itu udah datang itu bukan Kristen. Ini umat manusia di muka bumi ini. Supaya kau tahu ya Bang Ima. Tapi kami tidak terima, kami tidak percaya. Yesus itu, kami Kristen ini kan dari Tuhan Yesus ajarkan. Itu lewat Rasul Paulus itu seperti itu. Yesus itu dia tidak pernah ajarkan ini. Kami am Kristen pengikut Yesus tadi itu menjadi cara yang baik tadi itu. Iya bang, iya bang. Iya, tapi kan iblis yang merasuki Yudas, Bang. Yesus itu tidak pernah bilang ini Islam, Katolik, Protestan. Dia tidak tahu itu. Yesus dia hanya mendirikan gerejanya di atas batu karang itu di zaman Petrus waktu itu. Ya kami Kristen ini pengikut Kristus. Ya, Kristus yang dibunuh sama menuju kami jalan yang bukan ujung jalan yang ini. Kristus yang dibunuh sama iblis kan? Ini boleh iblis mana ya? Itu kan iblis kan ada perbuatan dosa manusia. Ada dosa manusia, iblis datang, cobaan itu. Bukan abangku, iblis di dalam Lukas 22 nomor 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas dan membisikkan untuk mempengaruhi Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yudas berkhianat dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Nah, akibatnya dia disalib, mati. Selamatlah Kristen. Berarti juru selamatnya Kristen ini ya iblis itu tadi, Bang. Mungkin kau nggak terlalu ini apa kau. Nah sekarang kalau iblis tidak merasuki Yudas, bisa nggak Yesus disalib, Bang? Itu kan sudah ditakdirkan bahwa Yesus akan mati seperti itu. Itu sudah mulai dari Adam dan Hawa. Iya, berarti abang ditakdirkan diselamatkan sama iblis, kan gitu, Bang? Iblis itu karena manusia punya cara. Manusia itu kan manusia. Itu si Yudas itu kan manusia.
Tapi kan disebut iblis sama Yesus, Bang, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Karena itu manusia itu yang sudah terkontaminasi dengan iblis itu. Itu pintar abangku. Pintar. Berarti iblis yang berkarya di situ sampai Yesus ditangkap. Matilah Yesus. Selamatlah abangku ini. Iyalah itu begitu. Nah, berarti juru selamat abang ini sebenarnya adalah iblis, bukan Yesus. Tidak ada. Iblis mendia iblis. Iblis menyelamatkan abang. Tidak ada. Lah, buktinya dia menyerahkan Yesus, Bang. Ya karena ada setan. Iblis nah, setan. Justru karena itu Anda yang panen dari kerja setan. Bukan panen dari setan. Lah, Anda selamat dari pekerjaannya. Gara-gara dia, gara-gara iblis, Anda selamat. Bukan gara-gara iblis. Yesus itu memang dia sudah ditakdirkan. Nah, berarti Anda ditakdirkan diselamatkan oleh iblis. Iblis mana kami ditakdirkan mati. Yesus itu penebus dosa kami. Tidak bisa menebus dosa tanpa dibunuh, tanpa disalib. Kau ngerti nggak ini? Yesus itu mati itu sampai di apa namanya? Di pengadilan itu itu sampai tidak disalahkan dosanya. Orang ini tidak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nah, tetapi karena iblis ngotot, maka tetaplah dia disalibkan. Maka yang menjadi juru selamat abangku ini adalah si iblis tadi. Ya, contohnya manusia ini. Kan manusia ini kan nggak ada yang normal. Iblis lebih banyak toh. Iblis lebih banyak tuh manusia sekarang ini. Kan iblis cobaan banyak. Cobanya kan? Iya, tapi kan iblis kerjanya top. Sombongan manusia termasuk Bang Zuma termasuk orang sombong. Mulai iya. Kena sombong. Bang iya. Sombong termasuk ini Bang Zuma. Orang sombong. Janganlah, abang ini ngapain mengatakan? Itu masuk orang sombong loh Bang Zuma. Jangan gitu dong abangku. Gimana? Masa? Termasuk orang sombong, termasuk iblis juga. Ya, kau yang paling benar. Nah, kan gitu loh. Paling benar. Makan dulu bang. Minum air putih dulu. Abangku, tanpa iblis bekerja, Yesus tidak disalib. Iya, termasuk Bang Zuma. Iblis sudah masuk di Bang Zuma nih. Ngapain saya? Saya kan bukan juru selamat abang. Ngomong gak jelas. Pertama dong. Kejelekan orang lain. Nah, lo kok jadi kayak gitu, Bangku? Ini eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Termasuk itu Yudas tadi. Kesombongan manusia loh. Itu Yudas. Yudas berkhianat karena iblis, tapi jangan salah Bang. Kesombongan kaum manusia ini, Zuma kau itu, termasuk kau sombong. Karena dia sombong, karena dia sombong, disaliblah Yesus. Kami termasuk orang sombong loh, lu. Karena dia sombong maka disaliblah Yesus. Akibat Yesus disalib, dosa abang ditebus. Manusia itu orang sombong semua manusia ini, tidak ada yang murni. Termasuk itu si Yudas tadi. Nah, berarti iblis di sini yang sekarang termasuk tahu itu. Janganlah Bangku. Janganlah Bang. Jangan dong, masa kayak gitu sama aku. Hidup manusia itu harus apa? Termasuk kayak Yudas tadi yang bilang ini. Ya Yudas dirasuki sama iblis. Tapi dirasuki iblis. Dirasuki iblis. Nah, iblis itu yang menggoda, yang kesombongan. Kau bunuh itu Yesus itu. Nah, berhasil nggak? Yudas waktu itu kan dia terima uang toh. Berhasil tidak? Nah, ya dia berhasil. Berhasil. Apa akibatnya? Yudas dia rakus, nih. Berhasil. Apa akibatnya buat abang setelah berhasil? Abang diselamatkan.
Iya, karena Tuhan Yesus itu ini menyelamatkan. Berarti iblis berjasa sama abang. Berarti abang harus berterima kasih kepada iblis. Kau ini setan. Iya. Bisa itu mengaku itu. Kau setan kau tuh. Kenapa jadi saya? Saya tidak merasuki Yudas. Aduh abangku ini. Berarti iblis. Setan tuh seperti macam kau. Banyak orang tuh. Kamu bikin merasa, bikin dosa semua. Kami yang bodoh-bodoh ini kan dosa semua dari cara semua itu yang ini. Artinya iblis yang menghadiahkan. Iblis menghadiahkan keselamatan kepada abang. Loh kok jadi saya iblis? Iya. Sudah kekuasaan manusia, kesombongan kau. Iblis masuk di otak semua. Bikin ini yang gak jelas. Yang mengeksekusi Yesus bukan Bang Suma. Termasuk kau juga iblis. Jangan gitu abang. Kita kan teman main kelereng dulu. Kok sekarang jadi maki-maki gitu abang? Kesombongan manusia itu termasuk ya udah dulu, termasuk sekarang tahu. Kok jadi saya? Iya, termasuk kamu buat ini, kamu bilang begini ya, kamu buat bikin sesat, menyesatkan semua umat manusia yang ada. Menyesatkan. Abangku kenapa jadi saya yang dimaki? Ini yang kamu juga menyesatkan. Saya bukan pelaku eksekutor. Bukan eksekutor penyaliban. Ya, saya tahu. Ini saya mengerti. Saya tidak mengerti itu. Tapi manusia itu kesombongan loh. Yudas kan mana ada saya sombong abangku? Mana ada? Kau ini sombong. Kok jadi sombong? Kau punya pintar. Saya bertanya, yang melakukan makan dulu abangku. Muka ulut. Saya makan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Sekarang kau menunjukkan kau punya pintar itu dosa loh. Kok jadi saya yang jadi terdakwa di sini teman-teman? Membuat ini masalah generasi. Narasi ya Allah ya. Nggak boleh itu. Tidak bang. Sekarang begini, kalau eksekusi terhadap Yesus itu diawali oleh akal bulus iblis, berarti yang jadi juru selamat di sini iblisnya. Iya, oke. Sekarang saya kasih contoh ya. Iya. Dulu yang kasih eksekutor yang sekarang bilang jadi pahlawan loh. Pahlawan Indonesia. Kau tahu dulu itu pahlawan Indonesia dulu bunuh siapa-siapa, kau tahu tidak? Tapi tidak ada yang menjadikan mereka sebagai juru selamat. Pahlawan Indonesia. Dia bunuh siapa-siapa, kau tahu nggak? Iya, tapi kan iblis jelas-jelas menghadiahkan Yesus. Tahu omongan. Sekarang nggak boleh ya ini. Pahlawan Indonesia kita sebut ini. Dulu kejahatan dia kau tahu nggak? Sekarang kita sebut pahlawan loh. Pahlawan Indonesia. Iya, karena mereka menghadiahkan kemerdekaan, makanya mereka pahlawan. Nah itu. Nah berarti iblis juga pahlawan. Sebagai iya, Yesus itu bukan merdeka, dia dibunuh bang, dibunuh. Bukan merdeka Yesusnya, dia dibunuh. Dibunuh karena dia menyelamatkan ini. Nah, siapa yang membunuhnya bang? Ya kau tahu yang membunuh dia siapa? Ya kau omong tuh. Yang kau tahu kau omong siapa tuh? Yang pertama iblis kerjasama dengan tentara Romawi. Iblis itu mana itu iblis itu? Merasuki Yudas toh. Sama seperti itu. Nah, Yudas dulu. Nah,
Berarti iblis ini pahlawannya Yesus abang. dengan uangnya berapa keping perak ya toh? Yudas bukan jual itu bukan dari ini. Bukan iblis karena dia butuh uang. Iya, karena dipengaruhi sama iblis. Bukan soal ini. Karena iblis mempengaruhinya, bukan soal abangku. iblis yang menggoda Yudas bukan. Bang Indra selamat tertawa bang. Jual Yesus itu dengan uang berapa keping perak begitu. 25 keping. Nah, bukan bila dia ini dari setan yang diskon 5. Tidak bangku, dia berkhianat itu karena iblis yang mempengaruhinya. Tidak Akibat ada, bukan dia hanya pengaruh waktu itu orang ini masih udah uang 25 keping perak itu 30 bang, kok 25? Yang ya 30 atau berapa itu. Termasuk kau nih iblis ini. Kau iblis bukan? Provokator ini. Iblis termasuk kau ini. Provokator ini umat manusia toh? Entah Kristen. Kau termasuk kau ini iblis kau. Saya cuma bertanya abangku. Kau bertanya hanya kau manusia kamu iblis. Provokator pun ditulis sama manusia. Berkata. Ketawa lagi. Ini masa iblis macam kau nih. Abang juga mau ketawa. Jangan ditahan ketawanya bang. Ketawa dong. Satu. Iblis tuh. Iblis tuh masuk kau nih Zuma. Iya. Provokator dong. Digerusak ini Islam atau ini. Nggak tahan ketawanya. Kau tuh iblis tuh kau. Kenapa saya jadi iblis? Saya bukan eksekusi Yesus. Iya, Yesus itu. Tapi sekarang kau provokator nih, kau provokator kau ngomong tentang agama nih. Itu bukan kok jadi saya provokator? Saya bertanya abangku yang ganteng. Ini yang merasuki Yudas pahlawan atau penjahat? Enggak boleh. Termasuk kau tuh iblis seperti Yudas. Saya lagi yang dituduh. Yang menyalip Yesus. Yang menyalip Yesus itu penjahat atau pahlawan? Buat koma setiap malam, buat live setiap malam. Kamu udah kawan, tapi kesian loh. Orang yang boleh kayaknya. Provokator yang kau punya ini. Allah, abangku, gara-gara saya buka Komal, banyak yang tersadarkan, oh ternyata selama ini kita salah. Ternyata yang juru selamat itu bukan Yesusnya, tapi iblisnya. Enggak ada itu kawannya. Akhirnya mereka mualaf karena mereka nggak mau pahlawannya itu iblis, nggak mau, makanya dia keluar. Abang mau nggak jadi termasuk setan iblis termasuk kau tuh Zuma. Abang provokator itu umat manusia ini. Ya nonton lu ada berapa nih saya lihat ada 6.000 nih 6.000 ini termasuk lu ini yang jadi ini setan tuh. Iblis itu masuk kau tuh. Jangan dong, masa saya iblis? 6.000 orang nonton kau nih termasuk kau jadi iblis. Nggak boleh tuh. Jadi yang kau punya ini. Jadi iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan. Namanya pahlawan itu. Contoh pahlawan Indonesia ini kau tahu sih dia jejak dulu. Karena dia berjasa bang, karena dia berjasa. Nah, Kristen menerima kemenangan, kemerdekaan, kebebasan menjadi orang-orang selamat karena iblis telah membunuh Yesus melalui penyaliban. Termasuk kau tuh iblis, provokator. Termasuk itu provokator loh. Jadi abang harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Terima kasih iblis, gara-gara kamu saya Pluto. Karena kau ini iblis. Abang karena abang diselamatkan akibat upaya pembunuhan yang dilakukan oleh iblis. Kau ini iblis nih, provokator. Cantik macam ini nih, macam kamu ini setan tuh, provokator ini. Kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa, termasuk kau ini provokator. Ini kan kalau kau punya apa di atas ini menjadi suatu provokator, termasuk kau iblis tuh.
Iya, tapi kan iblis berjasa demi keselamatan abang. Tidak ada. Loh, yang merasuk. Jadi Yesus bisa nggak dibunuh? Yesus bisa nggak dibunuh tanpa pengkhianatan Yudas? Kamu itu iblis semua kamu. Provokator ini umat, provokator ini masyarakat kecil. Nah, itu masuk kamu tuh iblis itu. Iya. Pertama, kamu iblis. Kalau iblis. Saya saja iblis, bagaimana dengan yang merasuki Yudas? Ya menurut kau bilang bagus. Dulu itu macam itu Yudas itu termasuk iblis macam kau tuh pribadi sekarang tuh macam kamu tuh. Berarti abang diselamatkan oleh iblis kan? Nah, ada itu. Lah buktinya iblis berhasil menyalib Yesus. Maka sekarang yang kau punya ngomongan ini ya jadi rusak manusia tuh, rusak umat manusia tuh. Bukan menyadarkan abang kalau selama ini bukan menyadarkan bukan cara kayak gini. Menyadarkan tuh abang menerima hadiah dari iblis berupa orang yang mati nebus dosa abang. Dosa abang mulut kamu yang selama ini yang kamu sering live itu mulut kamu itu iblis tuh, provokator tuh. Bikin rusak orang itu setan tadi. Setan tuh manusia macam kamu. Setan itu. Maksudnya abang mata kau Zuma itu sama setan provokator tuh. Kau Zuma sama setan. Itu iblis tadi itu. Kami ini ada diam-diam antara Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ada Muhammad. Kamu buat framing, kamu mau dapat koin, kamu termasuk iblis setan tadi itu. Provokator. Sekarang saya mau tanya, abang sudah selamat gak ini? Selamat Pak. Gara-gara ya kami iman saya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ini mengajak kebaikan, tidak boleh kejahatan dibalas dengan kebaikan, diajarkan oleh dosa-dosa abang ditebus. Ya ditebus dengan cara saat Yesus mati di kayu salib itu bukan tebus. Nah, siapa yang membunuhnya bang? Ya iblis seperti kau tadi itu. Berarti iblis adalah pahlawan penyelamat abang. Termasuk Yudas, macam kau tuh. Kau Zuma itu tuh. Kau Zuma itu masuk kau iblis tadi tuh. Udah sadar abangku? Udah sadar. Ternyata juru selamat abang itu iblis. Termasuk kau tuh iblis. Provokator kiri kanan. Bahwa kau yang paling benar, kau Zuma yang paling benar. Yang pembelajaran selama ini paling benar. Nah, termasuk kau provokator, kau iblis gitu loh. Berarti kita simpulkan saudara Pluto juru selamatnya adalah iblis. Udah bang ya? Dah? Bukan. Tidak. Jadi siapa yang menyerahkan Yesus? Yesus dulu diserahkan karena itu Yudas dia punya kesombongan dia. Maka berterima kasihlah kepada Yudas yang sombong. Maksud sekarang begini, kau mau dapat koin, kau mau propaganda toh? Ini seperti kau nih, kau termasuk iblis tadi tuh. Kau mau dapat koin, kau mau dapat uang, kau provokator ini umat antara Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Termasuk kau nih buat di sini kan mau dapat koin, provokator tuh, kau mau dapat uang loh. Tapi kau provokator umat, gitu loh. Berarti kau iblis. Berarti Yudas ini dirasuki iblis. Iblis itu model-model macam kamu ini nih, termasuk Yudas dulu seperti kau nih. Jangan menghina iblis abangku. Gara-gara iblis berjasa abang selamat. Saya omong iblis termasuk kau juga iblis. Jangan menghina iblis karena dia adalah juru selamat abang. Tidak ada yang begitu. Mana ada? Tapi jangan menghina iblis. Itu kan juru selamatnya abang. Tidak. Kenapa bukan tidak? Iblis itu memang setan. Nah, itulah yang menyerahkan Yesus di atas salib. Menjual Yesus waktu itu. Macam Bang Zuma sekarang kan iblis. Dia menjual ini. Jangan menghina iblis karena iblis itu juru selamat abang. Bukan juru selamat karena juru selamat itu Yesus. Yesus tidak bisa Yesus.
Kalau tidak dijual sama Yesus Yudas, sekarang kau Zuma ini kan omong tentang agama, termasuk kau ini provokator, menjual. jadi ke sana larinya. Termasuk kau Jadi- Yudas tadi tuh. Yudas dulu, termasuk kamu ini Yudas nih, termasuk kau itu Yudas itu. Oke, kita simpulkan. Kita simpulkan bahwa juru selamat Abang Pluto itu adalah iblis yang merasuki Yudas. Dah, selesai ya Bang ya? Wah, tidak, bukan itu. Lah, termasuk kau juga Yudas kau. Kenapa jadi Abang ingkar? Setan. Jangan ingkari pahlawannya dong. Tidak. Loh, Abang nggak selamat kalau tidak ada mereka iblis ini. Iblis Yudas itu macam kau nih. Nah, berterima kasihlah kepada Yudas. Gara-gara Yudas berkhianat, Yesus disalibkan. Itu memang sudah ditakdirkan. Nah, berarti Abang ditakdirkan diselamatkan oleh iblis. Adam dan Eva sudah ditakdirkan bahwa ada nanti harus juru selamat yang mati disalib. Iya, berarti iblis sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan Abang. Tidak ada bilang iblis dulu. Tadi katanya ditakdirkan. Loh, ada dong. Contoh macam Yudas tuh. Yudas sekarang tuh. Itu Yudas zaman dulu. Kalau zaman sekarang Yudas itu masuk kamu ini. Itu masuk kamu Yudas nih. Provokator. Ya, tapi kan gara-gara Yudas Abang selamat. Iya. Yudas kami ini kan termasuk Kristus. Termasuk kamu. Yudas tadi tuh. Yesus tidak bisa nebus dosa tanpa dibunuh. Dia harus bangkit dari kematian, Abangku. Dia harus mati dulu. Caranya mati, iblis harus berkarya dulu. Berarti pahlawan Abang Pluto ini adalah iblis. Gitu Bang. Udah Bang ya? Sudah sah. Terima aja nasib Abang ya. Bukan terima ini apa? Termasuk kau tuh setan juga. Kau termasuk kau tuh Yudas. Ya, terima aja nasib Abang. Bahwa Abang punya juru selamat itu setan. Gitu ya Bang? Ya, apa? Setan tuh kau tuh. Ya, kita simpulkan Abang sabar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan setan yang menjadi juru selamat Abang selalu kemudian menjaga Abang supaya tetap ganteng. Kan gitu ya Bang ya? Yang setan iblis itu masuk kau tuh. Provokator tuh. Bukan sekarang, Abangku. Sabar. Saya kasih ini apa? Umat manusia kalau tanpa ada model macam kamu nih, saya rasa aman loh. Iya, maksudku kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib Bang. Aman, tidak ada penyaliban kalau nggak ada iblis. Termasuk berarti termasuk kalau mau jadi iblis loh. Nah, artinya Abang berterima kasihnya kepada iblis karena gara-gara iblis Yesus disalib. Abang selamat. Ngomong yang nggak jelas itu omong apa provokator ini. Kok jadi saya provokator Abang ini? Provokator loh, itu kan punya ini. Coba saya pingin dengar iblis, terima kasih iblis. Kesombongan manusia itu macam kamu kesombong karena kau pintar, kau ngomong tentang ini. Abang sekali aja Bang. Abang bilang terima kasih iblis. Terima kasih iblis. Turun. Hah? Abang nggak mau bilang sama iblis terima kasih? Nggak ada iblis setan. Mana sama terima kasih sama kau? Termasuk kau itu setan. Iblis, terima kasih dengan kau. Abangku bilang dulu terima kasih iblis. Nah, iblis yang kau dulu yang iblis itu. Provokator. Ucapkan dulu sekali terima kasih iblis. Kau pikir kau tuh bukan iblis? Iblis itu model-model macam kamu tuh. Ya ucapkan terima kasih. Pro pintar tadi tuh. Masuk framing orang punya Al-Quran, framing orang punya Alkitab. Jadi so pintar ya, jadi iblis kamu. Allahu Akbar, gimana ini teman-teman saya? Kau jangan ngomong sebut nama Tuhan. Kau jangan sebut nama Tuhan, tapi selagi dirimu masih provokator itu jangan sebut nama Tuhan. Saya malah disebut pahlawan sama abang ini. Nggak boleh sebut nama Tuhan. Gimana teman-teman, saya dianggapnya pahlawan. Masih berbuat dosa jangan sebut nama Tuhan. Saya dianggapnya pahlawan, gimana dong teman-teman? Jangan sebut nama Tuhan, berbuat yang kau punya yang tidak baik. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis abang.
Terima kasih bagaimana? Kau jangan sebut-sebut nama Tuhan dengan perbuatan tidak baik. Tuhan paling tidak suka yang begitu. Tapi kan iblis menyelamatkan abang kan? Tidak ada. Iblis tidak. Gara-gara iblis abang diselamatkan. Iblis dulu dia jual Tuhan Yesus toh. Macam kau sekarang Zuma ini kau jual manusia seluruh dunia ini nih. Framing kau punya. Kalau ini. tidak ada iblis, Yesus tidak disalib abang. Terima aja nasib abang. Ucapkan terima kasih ke iblis. Termasuk kau ini setan, iblis. Nah, karena kamu provokator gitu loh. Bagaimana ini teman-teman saya? Iya. Kita dengarkan dulu. Malaikat, Tuhan, itu tuh ngomong yang baik-baik. Nah, kamu sudah ngomong yang bagus, itu iblis loh. Kita dengarkan pendapat saudara kita dulu nih dari sekte lain kayaknya nih Bang Yuda. Bang Yuda dari mana? Protestan atau Katolik Bang? Bang Yuda. Bang Yuda. Oke, Bang Yuda. Sinyal Bang. Jadi Sinyal. dari sekte mana Bang? Saya dari Muslim Bang Zuma. Waduh, saya mau bertanya sebenarnya ke Kristen yang lain Bang. Bagaimana pandangan teman Kristen terhadap Bang Pluto yang sudah mengakui bahwa pahlawannya adalah iblis? Itu yang mau kutanya. Apa yang mengakui? Abang tadi. Saya tidak mengakui. Yang iblis macam kau nih. Itu kan mulai lagi dia menolak. Itu kan iblis. Tadi dia bilang. Kalau seorang Katolik yang baik, seorang Kristen yang baik, seorang Hindu yang baik, seorang Buddha yang baik, seorang Islam yang baik, nggak mungkin dia ngomong yang ini. Oke, Saudara Restu kita dengarkan dulu. Bang Restu, apa pertanyaan? Saya Bang Restu. Apa pertanyaanmu? Dari sekte mana Bang? Apapun itu sektenya, saya jawab. Apa pertanyaan? Pertanyaan saya, gimana pandangan Anda yang terhadap saudara Pluto yang mengaku bahwa pahlawannya juru selamatnya adalah yang mengeksekusi Yesus? Nah, itu kau yang bilang. Pahlawan itu siapa? Saya nggak bilang. Termasuk kau itu yang merasuki Yudas itu menurut Abang Restu ini apa? Pahlawan atau penjahat? Kau yang bertanya. Pahlawan itu siapa? Iya, yang membunuh Yesus, apakah pahlawan atau penjahat? Ya jelas penjahat lah. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada abang? Enggak. Lah, namanya penjahat. Iya. Namanya penjahat, apapun itu dihalalkan. Berarti penjahat telah memberikan keselamatan kepada Anda. Enggak ada itu. Buktinya Anda selamat. Buktinya Anda selamat. Di mana selamatnya? Lah, Anda selamat gak dengan mengimani salib? Di mana? Apanya itu dalilnya, di mana dalilnya itu selamat? 1 Korintus 15 nomor 17. Yang kau pertanyakan itu buka. 1 Korintus 15 nomor 17. Dalilnya tunjukkan. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaan saudara Restu dan Pluto. Iya. Dan saudara Restu dan Pluto akan tetap berada di dalam dosa. Itu dalilnya Bang. Tunjukkan. Mana dalilnya? Tunjukkan. Baca aja di situ. Jangan aja ngomong aja. Tunjukkan dalilnya. Coba kita tanya saudara Pluto. Saudara Pluto, apakah Kristen ini sudah diselamatkan? Jangan ke sana, jangan ke Pluto, ke saya. Restu ini Restu. Kau masalahnya sama abang, Restu. Masalahnya abang minta ditunjukkan dalil, gimana ceritanya? Saya sudah menyebut tunjukkan. Nah, kena kan disuruh buka kamera nggak mau. Nah, inilah kalau menganggap setan pahlawan, kayak gitulah. Ini ajaran saudara Pluto ini. Bukan. Loh, manusia ini nih, Pak Zuma supaya tahu. Apalagi kau Zuma itu tidak bilang kau ini tahu semua ini. Apa nih? Termasuk saya ini orang ini tidak tahu rahasia Tuhan itu kita tidak tahu semua. Iya, tapi kan kau tidak bilang kau yang paling benar, saya yang paling salah. Tapi kan faktanya Anda selamat dari kerja iblis. Gimana sih abang ini? Selamat itu namanya, selamatnya manusia itu perbuatan yang baik. Mana ada perbuatan baik membunuh orang perbuatan baik? Bukan kami.
nih. Halo juga. Kenapa diturunkan tadi Bang tadi? Pak Zuma. Halo. Itu. Iya. Malam Bang Zuma. Malam juga saudara. Dari Katolik Protestan. Kenapa tadi diturunkan? Yesus itu mana ada perkataan moderator, Bang. Perbuatannya ada yang nggak baik. Yesus itu kan Abang dari sekte mana? Sabar saudara Pluto, sabar. Sabar Bang, sabar. Saudara Innova ini dari sekte mana Bang? Oke, malam Bang Zuma, salam kenal. Ya. Salam damai ya, salam damai kita. Damai ya Bang, kita tertawa-tertawa. Saya dari Katolik. Siap. Nah, bagaimana dengan enggak. pandangan saudara? Terhadap mereka yang malamnya Bang Zuma. Iya, terhadap saya cuma meluruskan aja. Siap. Saya cuma meluruskan aja. Kalau cocoknya sebaiknya apologet sama apologet aja lah. Jangan apologet sama orang yang gagal kurang paham tentang itu. Jangan sampai nanti Bang Zuma juga gagal paham nanti. Bukan gitu. Ini kan pertanyaan. Jadi sebaiknya berdebat. Kalau berdebat gini Bang. Ini saya jelaskan dulu baru Bang nyambung gitu loh. Kan enak nanti kita ngomongnya gitu loh Bang. Jadi bukan saya yang nyeletuk tadi itu Bang Pluto loh. Enggak. Maksud saya kalau apologet sama apologet baru baku debat kan enak. Tapi kalau kita sama orang macam Bang Pluto ini kan hanya menyadarkan aja Bang. Enggak bagus juga baku debat. Kalau baku debat itu enaknya apologet sama apologet terus harus pakai ini. Pakai data gitu loh. Saya hanya bertanya abangku. Saya kan hanya bertanya, apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat bagi kalian Kristen? Kan itu. Oh beda dong. Itu beda. Maksudnya beda apa Bang? Itu beda dong. Maksudnya begini, beda. Bang. Sebenarnya begini Bang. Kalau menyangkut yang begitu enaknya berdebat itu apologet sama apologet ya toh. Jadi Kristen berdebatnya enak. Jadi kalau sama seperti Bang Pluto ini baru Abang Zuma mau mengklaim begini gitu kan nggak pas lah Bang. Gitu loh Bang. Maksudnya Kristen itu kan semuanya apologet. Iyalah, tapi kan apologet yang setaraf dengan Bang Zuma lah. Jangan Bang Zuma, misalnya kalau Bang Zuma ini sama anak SD, Bang Zumanya kuliah, anak SD berdebat sama anak SD kan nggak mungkin menang dong. Nggak mungkin sama gitu. Kan pertanyaannya sederhana. Loh kok Bang Pluto kenapa di-kick temannya Bang? Aduh Bang Pluto ini kadang-kadang juga. Kenapa di-kick Bang? Janganlah. Abang di atas ini jangan kick orang lah. Bang Pluto ini apa sih? Pluto ini apa sih? Jangan main kick temannya Bang Pluto. Halo saudara Restu. Buka kameranya Bang. Buka kamera. Udah. Biar diskusi kita. Pertanyaanmu apa? Yang melakukan tindakan upaya supaya Yesus itu disalib itu pahlawan atau penjahat Bang? Itu kerajaan, bukan pahlawan atau jawaban itu nggak pas itu. Itu kerajaan, itu ada sejarahnya. Ya, kerajaan ini pahlawan atau penjahat bagi Anda? Bukan pahlawan, itu kerajaan. Ulang tahu. Iya, itu kerajaan. Kerajaan itu memiliki apa yang diinginkan. Iya, kerajaan ini pahlawan bagi Anda atau penjahat? Itu pertanyaanmu. Ya, jawaban Anda apa? Kan udah aku jawab barusan. Apa itu? Kamu nggak paham, nggak mengerti, nggak kau apa jawabanku barusan kan? Anda selamat nggak dengan Yesus disalib? Selamat, sampai sekarang aku hidup. Berarti Anda selamat karena Yesus disalib? Iya pasti. Nah, sekarang kalau Yesus tidak disalib?
Udah pasti disalib. Karena itu tujuan. Berarti iblis itu adalah pahlawan. Enggak ada pahlawan iblis. Iblis itu menyangkal. Lah buktinya iblis dia itu yang gimana caranya, gimana orang ini bisa dibunuh. ke jalan yang tidak bisa benar. dibunuh. Itu tujuan iblis. Iblis bertujuan Macam membunuh kamu. Yesus. Iblis bertujuan membunuh Yesus enggak? Ini pertanyaanmu enggak logika lagi. Kok enggak logika? Iblis itu punya misi membunuh Yesus atau tidak membunuh Yesus? Enggak ada misi itu enggak ada itu misi. Itu enggak ada. Matius 4 Yesus dicobai untuk dibunuh. Lukas 4 Dicobai itu apa artinya? Dicobai itu apa artinya? Yesus Misi ingin apa enggak? dibunuh. Berapa kali Yesus ingin dibunuh? Misi apa enggak itu? Iya misi, tujuan iblis itu Enggak adalah ada misi, enggak ada tujuan. Loh, kenapa Jangan jadi mengarang kamu, Juma, jangan mengarang. Kamu mengarang, pandai kali kamu mengarang. Katanya tadi kematian Yesus itu sudah ditentukan. Memang sudah ditentukan. Berarti jalannya ada. sudah ditentukan. Berarti ada yang harus menjadi eksekusi kan? Eksekutor. Eksekutornya siapa? Iblis. Nah, iblis itu kamu. Saya nggak ada pada zaman itu. Kamu yang mempertanyakan. Berarti kan iblis itu kamu. Nah, ini artinya Anda sudah mulai emosi. Bukan emosi. Iblis itu kamu. Artinya Anda sudah kalah kalau gitu. Kok kalah pula? Di mana kalahnya? Ayo, jawab lagi. Apa pertanyaanmu? Yang saya tanya ini, yang melakukan penyaliban Yesus itu pahlawan Anda atau penjahat? Ya pasti penjahat yang penyalibkan. Karena dia jahat baru dia menyalibkan. Karena Yesus itu benar yang dijalankan. Artinya orang sakit, artinya orang mati. Setelah iblis menyalibkan Yesus, apa yang Anda dapatkan dari itu? Setelah Yesus disalibkan oleh iblis, apa yang Anda dapatkan dari itu? Apa yang Anda dapatkan? Apa yang didapatkan? Iya, apa yang Anda dapatkan dari hasil itu? Pertanyaan itu sama saya apa sama seluruh umat Kristen? Seluruh umat Kristen. Berarti iblis yang menyebabkan kedamaian. Berarti iblis yang menyebabkan Anda mendapatkan kedamaian. Kok kayak gitu pula? Apa tujuannya ke situ? Siapa yang mengeksekusi Yesus? Gara-gara Yesus. Iblis. Kamu lah. Salah satu. Gara-gara Yesus itu disalib iblis, Anda bisa damai. Ya betul lah. Karena kamu itu dong. Karena kami tahu. Kami tahu kamu harus jujur. Itu kalau kamu iblis. Kamu harus iblis itu jujur. Yang membuat Yesus itu begitu. Berarti Anda sudah akui gitu dong. Dari tadi kayak. Iya enggak betul kata-katamu itu. Karena Yesus itu tadi Anda sendiri yang mengakui barusan. Ini semua yang menyalibkan Yesus. Dia tahu, iblis ini tahu perbuatannya, tahu perbuatannya Yesus ini. Apa hasil daripada penyaliban untuk Kristen? Kenapa disalibkan Yesus ini? Karena tahu perbuatannya. Hasilnya apa buat Kristen? Orang buta dinampakkan, orang mati dibangunkan. Apa hasilnya untuk Kristen setelah Yesus disalib sama setan? Apa hasilnya untuk Kristen? Selamat kami semua. Mantap sekali. Berarti iblis berjasa kan? Iblis berjasa kan? Iblis berjasa buat kalian. Iblisnya. Lah kalau iblis tidak merasuki Yesus, tidak menyalibkan Yesus, merasuki di mana Kak? Di mana Yesus merasuki? Di mana iblis merasuki Yesus? Kalau iblis tidak menyalibkan, kalau Yesus tidak disalibkan oleh iblis, kalian bisa selamat. Sebelum iblis menyalibkan Yesus, kami sudah selamat. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanannya. Dia menyembuhkan orang mati. Berarti dikorbankan. Berarti disalibkan. Anda diselamatkan dengan penyaliban. Yang melakukan penyaliban itu adalah iblis. Itu jiwanya, bukan rohnya. Ya, berarti benarlah pahlawanmu adalah iblis. Kamulah iblis itu.
Emosi. Jangan memframing kata-kata. Emosi. Kata-kata jangan framing Juma. Kamu Kok jadi saya yang memframing? Kenapa jadi saya memframing? Iblis yang merasuki Yudas sampai Yudas kemudian berkhianat. Akibat dari pengkhianatan Yesus disalib. Akibat dari penyaliban kamu diselamatkan. Oke, kamu bertanya tentang Kristus, tentang Yesus. Kamu bertanya, balik saya bertanya. Tapi Anda sudah akui kan? Kalau iblis itu pahlawan Anda. Saya tidak akui kata-katamu itu. Tapi saya balik bertanya lagi. Kalau Anda tidak akui tapi Anda menikmati hasil kerja mereka gimana dong? Kerjanya di mana? Ya menyalibkan Tuhanmu. Menyalibkan Tuhan itu nyawanya yang disalibkan, tapi rohnya tidak. Apapun itu. Akibat daripada pekerjaan iblis ente diselamatkan. Betul nggak? Tidak. Lah, jadi yang menyelamatkan Anda yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis. Berarti iblis yang menyalibkan Yesus kan? Iya. Nah, akibat daripada itu Anda selamat kan? Tidak. Tidak selamat karena iblis. Karena nyawa yang disalibkan, bukan roh. Siapa pelakunya? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan apa kepada Anda? Iblis itu tidak tahu gimana. Pertanyaanmu menjebak. Pertanyaanmu menjebak. Oke. Kita mainkan. Kita ikuti alur ceritamu. Kita ikuti. Jangan kamu ketawa. Itu seperti itu. Aduh. Jadi nyatalah bagi saudaraku berdua ini bahwa juru selamat kalian itu adalah iblis. Yang dikatakan iblis itu iblis. Kamu iblis itu. Perbuatan jahat itu kamu gitu loh. Diam. Bang Pluto, Anda merokok kena laporan. Anda merokok, jangan merokok. Oke. Cuma ya. Jadi satu hari 5 kali kamu sholat, 5 kali satu hari. Orang-orang kami Kristen ini tak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruhnya. 5 kali satu hari. Paham? Kenapa emang? Nggak ada ngaruhnya sama kami. Kristen ini nggak ada ngaruhnya. Iya, memang kami sholat bukan biar kami sholat bukan untuk Anda emang. Memang kami sholat bukan untuk Anda. Pakai toa. Karena zaman sekarang ini pakai loudspeaker. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Ya udah. Nggak ada ngaruhnya. Ya udah sekarang kamu cengar-cengir. Coba saya ingin dengarkan Anda yang membawa. Saya ingin mendengarkan Anda berterima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Anda. Boleh nggak sekali aja? Nggak ada kami berterima kasih sama iblis. Kami berterima kasih sama iblis. Anda sudah dihadiahkan Yesus di atas tiang salib. Anda tidak tahu diri berarti. Anda nggak bisa kemudian membalas budi daripada iblis yang telah memberikan kemudian hadiah keselamatan. Begitu. Macam kamu. Sahabat barakallah. Kamu iblis itu. Abangku, di dalam 1 Korintus 15 nomor 17 dikatakan begini, tanpa kebangkitan Yesus sia-sialah imanmu dan kamu akan tetap di dalam dosa tanpa kebangkitan. Berarti Yesus ini harus bangkit. Nah, untuk bangkit dia harus disalib. Untuk disalib harus ada iblis. Berarti iblislah yang berjasa memberikan keselamatan kepada kamu melalui Yesus. Aku ketawa nengok bahasamu. Kamu ngambil apa namanya itu? Matius berapa katamu? Matius mana? Yang mana? Kamu cakap tuh urusan? Itu Matius 4, Lukas 4, Lukas dari 22. Awal bercerita itu dari awal. Dari awal sampai hari. Iya betul. Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu lah salah satunya. Saya nggak mau Yesus disalib, Anda yang mau. Siapa yang mau? Lah,
Kalau Yesus tidak disalib, apakah Anda bisa selamat? Sebelum Yesus disalib kami udah selamat. Caranya gimana? Caranya dia menyelamatkan orang-orang. Gimana caranya? Menyelamatkan orang. Dengan cara apa, Saudara Fauzi? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah banyak mujizat yang di. Iya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi kan itu bukan Anda. Udah tahu itu? Ya kan kan itu bukan Anda. Yang saya maksud Anda. Bagaimana Anda bisa diselamatkan? Bagaimana Anda bisa diselamatkan tanpa salib? Ini cerita tentang Yesus. Iya, bagaimana Anda, Saudara Tarigan, bisa selamat tanpa salib? Kemana kau bawa ini? Kau mau muter-muter otak ini. Andanya yang saya tanya. Bagaimana Anda bisa selamat tanpa ada penyaliban? Ayo. Bagaimana Anda selamat karena tanpa penyaliban? Sebelum penyaliban itu kami udah selamat, Oh Juma. Kok kami? Sebelum penyaliban itu kami sudah selamat. Loh, sebelum penyaliban. Dengan cara apa? Banyak bukti-bukti sebelum penyaliban. Apa itu? Karena bukti-bukti itu yang dibuat Yesus, maka dia disalibkan. Apa itu? Tahu kau. Apa itu? Apa? Tadi udah kau pertanyakan sama saya. Memelihatkan orang yang buta. Iya. Itu orang yang buta. Itu orang buta di zamannya. Itu orang buta di zaman Yesus. Yang saya tanya itu Anda. Aku. Iya. Bagaimana cara Anda bisa selamat tanpa Yesus disalibkan? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah menyelamatkan orang mati, dibangunkan. Iya, orang mati Anda. Buta dilihatkan kembali. Orang matinya Anda. Iya. Anda hidup di abad pertama. Kok kesana lagi? Lah Anda hidup kapan? Kok Anda hidup kapan? Aduh, kau mempertanyakan itu sejarah Juma. Jawab sejarah ini. Yang saya tanya Anda, bagaimana orang Kristen ini bisa selamat tanpa salib? Kau pertanyakan sejarah Juma, sejarah kayak gini. Ku pertanyakan sejarah. Yesus sejarahnya membangunkan orang mati. Itu Lazarus. Sejarahnya. Iya, saya tanya Andanya, bukan Lazarusnya. Minta. Udah matikan. Yang saya tanya Anda, bukan Lazarus. Udah Juma. Kau nggak pantas. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bilang dulu gitu, Bang. Nggak perlu. Kamu ya ucapkan dong. Masa nggak berterima kasih kepada iblis? Yang telah iblis. Dia sudah menghadiahkan Yesus di atas salib. Dia menghadiahkan. Dia lawanmu Juma, nggak dia lawanmu. Edis saja lawan. Kau suruh Edis ke sini. Suruh Edis ke sini kalau dia berani. Kau lah diundang pun kau nggak mau. Ngapain saya ke sana? Bilang aja kau kalau kau sama orang ini dia. Ini ada Edis datang. Ini ada Edis datang, ada Edis. Ya udah naikkanlah. Itu sudah ada. Oke, yang nurunin monyet. Yang nurunin monyet ya. Buka kameramu, buka kamera. Baik. Kenapa turun? Kenapa jadi turun? Kenapa jadi turun dia? Padahal dia sudah kuat. Dia sudah paksa-paksa dirinya dan tenaga dalam. Kenapa dia lari turun? Aduh. Mana ini manusia saat ini? Kemana dia? Kemana dia? Ayo Des, minta lagi Des.
Panas dia teman-teman. Panas dia. Mudah-mudahan bisa jadi pahlawan dia malam ini buat teman-teman Kristen. Ayo naik dis. Buka kameramu. Kenapa kau turunin? Mungkin ya biasa lah. Memang. Biasalah Edis. Turun sendiri, bilang orang yang turunin, habis itu framing. Saya diturunkan. Nah, itu kan turun lagi. Iya kan? Dia sendiri turun, habis itu direkam. Nanti di framing tuh di sana. Aku diturunin loh. Sok paten. Begitu dia tuh. Kalau banyak orang di atas, turunkan yang lain. Habis itu dia mute dirinya sendiri. Kenapa aku di mute? Padahal dia sendiri yang mute dirinya. Apa lu pikir nggak kebaca di sini? Lama mau nipu aja kau. Gini aja di room Superboy. Masih berani nggak biar netral? Ayo buka kamera. Nggak bakal berani kau di room Buka kamera. Kau bikin acara di gereja saya datang. Apalagi cuma di Superboy. Ayo. Hei, kau bikin di gerejamu atau di kampungmu, undang saya datang. Buka kamera, buka. Kebanyakan makan micin, Bang. Buka kamera, buka. Kau bikin kegiatan di makan gereja. micin itu. Kau buka kegiatanmu, kau bikin cerita apa? Kau bikin kegiatan, undang Bang Suma. Saya datang. Antar dulu, Bang. Saya datang ke tempat kalian. Kalian undang saya di mana? Ayo. Yang penting tujuannya diskusi. Ya, diskusi. Kalian bikin di sana aman, saya datang. Anda jamin saya datang. Bikin di mana? Di kampung, di basis kalian lah. Di basis kalian, di mana kalian punya kampung yang mayoritas Kristen, bikin kegiatan di situ. Yakinkan saya akan aman, saya datang. Gitu. Kebanyakan micin, Bang. Ya itulah mengkali. Jadi memang dia pandai. Dia itu selalu naik di komal, habis itu dia mute sendiri. Kalau dia tidak mute di sendiri dirinya, dia suruh orang turun semuanya. Nah, kayak tadi itu dia kick sendiri tuh dirinya tuh. Habis itu dia katakan, kenapa saya di-kick? Macam nggak kenal saja dia. Oleh saudara Adi dari mana Adilas? Dari Bondowoso, Bos. Bondowoso. Katolik, Protestan? Oh, Islam saya. Oh, Islam. Iya. Lucu debat yang barusan itu. Iya, Bang. Dona Doni. Halo. Abang Dona. Abang Doni. Kasihan orang-orang ini. Dia mau mengatakan penjahat, dia nikmati hasilnya. Gimana dong? Bilang penjahat salah. Ayo, silakan Dona Doni. Bacot lu cuma pantek asu. Jangan emosi Bang, santai aja Bang. Jangan emosi. Naik lu bacot. Adem. Jangan emosi. Okay. Mustahil orang Islam percaya sama Al-Quran. Bener tuh statementnya Edis. Kita diskusi Bang atau gimana? Mau kayak emak-emak? Lawan Edis saja. Edis mana berani lawan saya, Bung? Gak usah ngebacot lu. Edis mana berani lawan saya. Makanya dia lari keluar negeri. Ini moderator lu yang nurunin. Enggak, memang dia begitu dari dulu kok.
Terakhir saya diskusi sama dia apa? Kamu tahu? Hah? Dia matikan lampu semuanya. Asal kau tahu. Kabur dia dari saya. Edis itu cuman mainan. Levelnya siapa ya? Levelnya kayak si itu tuh. Kayak si siapa tadi, Plutos. Dulu pertama kali kami jumpa itu kami kerjain kayak Plutos itu si Edis. Lihat PT saya, lihat video-video saya di YouTube di Zulkifli Bas Official. Lihat di situ. Kupelonco dia. Nanti dia so hebat setelah dia itu di luar negeri. Sudah dapat materi dari Christian Prince. Materi-materi penghujatan sudah diterimanya. Baru gitu. Jadi dia keluar itu karena dia mau menghujat, bukan mau menyajikan ilmu. Gitu saudara. Lari ke luar negeri karena takut. Karena kalau di Indonesia dia tidak bebas menghujat. Itu yang terjadi. Senang gak sama saya Ujuma? Maksud lo? Maksud lu dibilang. Oh, yang tadi ya, yang moderator yang nekkan. Lupa kamu tuh nggak ada ilmu. Oke, saudara. Celo Haris, buka kamera bang. Dari sekte mana? Halo. Wah, ini nih yang bagus nih. Naik, sok cantik, sok paten, sok intelek. Kamu pula yang dipanggil, nggak bicara, diam-diam. Bukannya nyapa langsung, malah diam-diam. Halo. Agak susah kan. Ya halo. Nak, kita di kamar nak. Halo. Iya kan anakku. Baiknya, kok aku naik? Tes. Kenapa saya naik? Bawa aja dulu. Iya Kanda. Sikit lagi Kanda, sikit lagi. Iya, kenapa saya naik? Mungkin salah tekan kali. Ada salam tadi Kanda. Siapa? Ini Tante Plutos. Oh itu tadi, seru yang Tante Plutos itu. Itulah. Aku dibawa dulu aja biar seru. Iya, siap Kanda. Ayo teman-teman, silakan naik. Tapi jangan kayak gayanya Edis ya. Mau menang pun pakai taktik. Halo saudara Stephen. Selamat malam bang. Halo. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Halo. Protestan. Bisa buka kameranya abangku, biar ngobrolnya lebih asik lagi kayak teman-teman yang tadi. Silakan. Saya lagi tempat gelap. Gak apa-apa, gak masalah. Buka aja, gak apa-apa. Santai aja. Ya. Oke. Silakan bang. Silakan, saya sudah kirimkan permintaan. Ya gimana? Iya.
Gimana Bang Juma, pertanyaannya gimana? Diterima dulu Bang. Kita buka kamera diskusinya, bagus. Biar lebih adem. Coba pertanyaannya gimana? Itu Bang, yang menyalibkan Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Enggak, gini, kalau Bang Juma mau ngasih pertanyaan, tanya langsung bikin hadisnya lah. Hah? Kok hadis? Kenapa lari ke hadis Bang? Saya bertanya, Kristen itu kan orang-orang hebat, pewaris surga loh Kristen itu. Kristen mewarisi surga karena Yesus datang ke bumi dibunuh manusia, sehingga Kristen yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Kristen yang tadinya tidak selamat menjadi selamat. Kristen tadinya mewarisi dosa dari Adam menjadi dosanya ditebus. Siapa pelaku di belakang semua itu? Iblis. Maka pertanyaan saya, bagi Anda yang menyalibkan Yesus ini pahlawankah atau penjahat? Berat saudara-saudara, berat. Berat saudara-saudara. Sulit. Sulit. Sahabat muslim, tolong dicabut kembali permintaannya Bang. Ini terlalu banyak yang minta permintaan, saya jadi bingung yang mana ini yang mau kunaikkan. Apakah Anda tidak menginginkan adanya diskusi di sini sampai Anda berlomba-lomba minta naik? Atau gimana? Halo? 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 Halo Bang? Cuman mau dianggap naik ke sini. Habis itu dia screenshot biar dibilang sudah pernah satu komal dengan Anjasmara. Ini banyak kali permintaan. Halo, selamat malam. Halo. Banyak juga ibu-ibu alay. Halo saudara Denis. Halo Bang, shalom. Ya, salam. Bisa buka kamera Bang? Buka kamera Bang? Iya. Boleh Abang buka masker Abang? Nggak usah, kayak gini aja. Abang bisa pakai masker kok. Nggak ada pula masker kita Bang. Pakai helm. Kacanya bening Bang. Ya nggak apa-apa. Ya kayak gini aja kan nggak apa-apa Bang. Yang penting kan suara yang didengar. Teman-teman mensyaratkan itu pakai buka kamera Bangku. Gini ya Bang, kita di Indonesia, Abang juga di Indonesia, kan gitu. Terus? Ya Abang tahu sendiri lah. Apa itu? Hah? Apa? Gak usah kita bilang lah kalau di Indonesia ini bagaimana. Kenapa Indonesia? Kita saling menjaga aja.
Ada yang Jadi salah kalau dengan abang- negara ini? Kalau abang nggak mau on cam, buka masker, saya pun nggak on cam, bang. Kalau abang buka masker, saya on cam. Kenapa rupanya? Takut sama maskerku? Bukan masker abang. Kenapa saya harus on cam? Abang takut sama on cam saya? Enggak. Saya takut aja kalau Anda itu menghujat. Enggak, bang. Gitu. Kalau Anda bukan penghujat, buka aja kamera. Apa yang Anda harus takutkan? Banyak kali ini permintaan rata-rata dari saudara kita Muslim. Halo. Halo, saudara. Halo, Bangsa Tibi. Kalau Anda mendengarkan saya panggil Anda tidak nyahut, saya doakan bisulan ya Bang ya. Pasti lubang anus. Doaku itu terijabah loh. Nanti Anda nggak buang selama 1 bulan. Halo, selamat malam. Hai Islam, Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Turunin aja Bang. Maaf. Oke, baik. Aku yang menaikkanmu, Abang. Aku juga yang kau perintahkan menurunkanmu, Abang. Kenapanya kau terlalu manja? Turun tinggal pencet pun aku juga yang disuruh, kodong. Halo, selamat malam. Malam saudara Edis. Kenapa ini? Oh, Edis kayaknya sudah dianggap sampah di mana-mana ya. Sampai orang tidak mau lagi lihat dirinya. Halo saudara Gomez. Malam, Deng. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan, Deng. Bisa buka kamera. Nggak mau nanya aja nih, Deng. Iya, buka mikir dulu kamera, tak. Satu ya ku tanya, Deng. Cocok, Mi. Buka kamera, maki juga, bedeng. Hidung lari masuk ke dalam, Deng. Sama, Ji. Saya juga begitu. Malu ya kasih lihat hidung ini. Tidak perlu jika bukan jimu muka yang mau dilihat, bosku. Boy, satu ya pertanyaan ini, Deng. Ya, mana poeng? Saya juga bertanya satu tonji. Anak saya tidak tahu masalah agama, jadi makanya saya mau tanya kan. Mati ya. Bukan dulu kamera apa yang baru ku kasih kesempatan bertanya 10 pertanyaan. Jangan, malu saya, Deng. Bagaimana saudara-saudara? Halo teman-teman yang lain, saudara Edi, saudara Misari, buka kamera Bang. Halo. Oh, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Islam Bang. Iya. Islam. Islam.
Iya bang, ada yang mau disampaikan? Gak ada bang. Jadi apa Ji? Mati Mija. Wih, bahaya nak masih. Tidak ada gimana sampaikan tahu. Gimana itu bosku? Ya kangen itu sama baik itu. Ngapa na lebih kamu kangen? Kamu tuh ngikutan aku anu lame-lame. Anja gante, Anja Darman. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya halo, selamat malam. Malam. Bapak Punca dari mana? Protestan? Ya saya Protestan bang. Saudara Darman dari Katolik. Assalamualaikum. Gatuh. Dari Protestan abang ini. Wah keren. Iya saya puji Tuhan, saya dari Protestan. Siap. Mungkin bisa menjelaskan tema yang kita angkat ini, penyalib Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat, silakan bang. Kalau saya sih itu karena disalibkan Yesus Kristus itu karena dia mau membuat mau baik untuk kita. Jadi Yesus itu dia disalib itu karena penjahat yang menyalibkan dia. Begitu bang. Penjahat ya. Ya. Hasil dari pekerjaan salib ini bermanfaat nggak bagi Kristen? Jadi Tuhan itu kan begini bang Juma ya, karena Tuhan itu dia membuat kebaikan di mana-mana kan ini ya pakai etika aja. Kalau di mana-mana itu kalau kita membuat baik, banyak yang juga tidak suka dan banyak juga suka kita. Bukan. Ya kan? Iblis tadi yang menyalibkan Yesus ini, penjahat yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini bermanfaat nggak kepada saudara sebagai Kristen atas kejahatan itu? Ada nggak manfaatnya kejahatan itu untuk Anda? Sebenarnya penjahat itu tidak ada manfaat buat kita. Tapi katanya Anda diselamatkan karena penyaliban. Karena kita diselamatkan oleh tentu apa? Ya benar yang apa bilang kalau kita diselamatkan oleh salib. Berarti karena yang memikul beban dosa kita adalah Yesus Kristus. Ya, berarti kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat ini bermanfaat bagi Anda kan? Tidak. Lah. Jadi apa yang Anda maksud salib? Karena Tuhan, kalau Yesus itu kan dia membuat baik bang untuk menolong umatnya. Oke. Makanya dia itu dijual oleh salah satu muridnya ya. Nah, terus disalibkan. Iya. Itu pengaruhnya dari iblis. Ketika Yesus dijual, ada nggak manfaatnya untuk Anda? Tidak ada. Itu kan dia membuat kebenaran buat kita. Makanya disalibkan. Oh, berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus ini berbuat kebenaran. Iya. Berarti membunuh Yesus itu sebuah kebenaran. Dia dibunuh itu karena pembuatan kita sebagai umat Kristen. Kok jadi kita? Bukan, artinya enggak, yang mengeksekusi Yesus ini ada nggak manfaatnya buat saudara? Karena Yesus itu kan ini menebus dosa kita, buat dosa saya. Cara Yesus menebus dosa Anda, kayak mana caranya? Karena dia mengorbankannya dirinya, bang. Dengan cara disalib. Iya. Berarti pelaku penyaliban ini bermanfaat untuk Anda. Iya. Berarti penjahat itu pahlawan. Oke. Saya mau ini ya, bang. Saya mengakui. Sekarang saya bisa bertanya lagi. Boleh. Tapi Anda sudah akui kan bahwa iblis itu pahlawan bagi Anda? Iya, boleh saya mengakui aja bang. Boleh saya bertanya? Oke.
Oke. Iya, silakan. Pernahkah ada mujizat yang dari Nabi Muhammad ini? Mohon maaf ya, saya sudah bertanya begitu ya, Bang. Iya. Pernahkah ada mujizat dari Nabi Muhammad, Bang? Oke, baik. Mukjizat yang tidak pernah dimiliki oleh agama lain, yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah menemukan dimensi kebenaran akal. Seperti apa itu, Bang? Seperti ketika berbicara mengenai Tuhan, hanya umat Islam yang mendudukkan akal sebagai konsep kebenaran. Oke, Bang. Terus Bang, gini Bang, banyak hal yang sudah terjadi ya Bang di sekitar putaran Indonesia Bang. Iya. Pertama, gereja ini kan Abang bilang tentang kebenaran ada di agama Muslim kan? Benar? Pasti itu pasti. Oke Bang. Kenapa agama Muslim selalu membongkar dan merusakkan gereja-gereja di Indonesia Bang? Itu yang saya pertanyakan. Itu terbanyak terjadi yang sempat viral. Oke, baik. Jadi yang Anda lihat di permukaan kan, Anda tahu nggak latar belakang itu bisa terjadi? Itu satu. Iya Bang. Nah, yang kita tahu yang viral, gereja dibongkar, jemaat dibubarkan, itu yang muncul di permukaan, kan begitu. Nah sekarang, boleh nggak kemudian orang mendirikan rumah ibadah tanpa izin? Itu satu. Yang kedua, boleh nggak kita menggunakan Tuhannya agama lain dengan cara-cara yang tidak benar? Contoh. Di dalam Al-Quran, kami ketika membaca Quran harus diawali dengan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lantas kami terjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sakit gak hati abang mendengar itu? Sakit sih. Sakit. Lalu bagaimana dengan kami umat Islam yang Anda keluar-keluar mengatakan bahwa Allah turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia? Terus satu hal lagi yang saya mau tanyakan Bang. Enggak, tanggapi dulu dong. Kalian dengan mudahnya mengambil istilah Allah, lantas kalian pakai dengan tidak semestinya. Sementara Tuhan kalian itu Theos. Kenapa menggunakan kata Allah lari ke Tuhan kami? Contoh Filipi 2 nomor 6. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Kalian ganti, Allah mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya, dan Allah mengambil rupa hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa tidak menggunakan Theos aja? Itu kan Tuhan kalian. Kenapa harus menggunakan Tuhan kami? Nah, ketika kalian kemudian menggaungkan itu kebaktian umat Islam, pasti tidak enak lah mendengarnya. Yang tadi itu kan begini Bang. Itu yang kedua, sabar, saya terangkan lagi. Paham tidak Anda berapa banyak santri yang meninggal dunia, ulama yang meninggal dunia, masjid yang dibom, diratakan dengan tanah, ketika orang-orang mengatasnamakan politik tapi menyembah kepada Yesus 350 tahun lamanya membunuh di Nusantara ini. Itu sadar nggak Anda itu? Tapi setahu saya tidak ada Bang. Kalau macam mau bilang yang kebanyakan yang membomkan diri itu bukan diri itu tidak ada terjadi di masjid Bang. Bom bunuh diri itu berapa? Bom bunuh diri itu berapa yang mati? Itu sudah banyak Bang. Kalau yang datang ke Indonesia sebelum merdeka membunuh, merampas, membuat jutaan anak-anak menjadi yatim, jutaan wanita menjadi janda, itu agamanya apa Bang? Bang, begini ya, saya tidak pernah mendapatkan itu Bang. Tapi saya dapat di. Sekarang saya tanya, yang menjajah Nusantara ini agamanya apa?
Itu jajah itu tidak pakai agama bang, itu dijajah karena Saya tanya agamanya apa? itu Kristen bang. Ya, saya mengakui Kristen. Tapi itu bukan Kata jajah siapa? agama bang. Kata siapa? Bang, itu bukan jajakan agama. Itu perintah di Bible. Itu perintah di Bible. Tidak ada perintah. Baca. Sekarang saudara baca Ulangan 20. Nomor 10 dan 11 dan seterusnya Anda baca. Baca yang keras. Ulangan berapa bang? Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai seterusnya Anda baca. Dikerasin bacanya bang, supaya saya tidak disebut fitnah. Dikerasin bang. Ulangan 20 ya bang? 20 ya? Iya. Coba, saya juga rindu ingin mendengarkan dalil itu. Dikerasin bang bacaannya. Ayo bang. Bentar bang. Ya bentar bang. Dikerasin bang. Ulangan 20 ya. Dikerasin bang. Bentar ya bang. Iya. Orang itu kemana tadi teman-teman? Hah? Malu. Malu kenapa malu? Malu karena kenapa? Kenapa malu? Karena apa yang terjadi itu setara dengan apa yang bunyi di dalam Bible. Yang tertuang di Bible itulah yang terjadi. Itulah yang ada. Kalau di Islam itu jelas kaidahnya teman-teman. Baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nas jami'an. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, kata Quran, maka itu sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu manusia, itu sama halnya menyelamatkan seluruh manusia. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Sedangkan Ulangan 20 bunuhlah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang. Iya. Ya, saya mualaf. Siap, Masya Allah. Kayaknya nggak ada yang saya pertanyakan Bang Juma. Saya turun aja. Iya, makasih. Istiqomah ya, Ukhti. Sehat selalu. Insya Allah Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama. Yang minta permintaan ini sudah lebih. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dari sekte mana? Apa? Dari Katolik atau Protestan? Protestan. Bentar.
Lagi renang ya? Enggak, lagi nyuci. Nyuci jam segini? Iya. Oh, iya. Ini ada tema. Boleh nggak diskusi kita? Boleh. Tapi lagi di kamar mandi? Enggak, udah siap. Oh. Iya. Ini namanya bagus. Anak Tuhan Yesus. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa menjelaskan sedikit dari tema ini terkait dengan Anda bisa jadi anaknya Yesus karena ada yang menjadikan kemudian beliau sebagai korban penebus dosa adik ini di atas salib. Nah, menurut saudari saya, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya, penjahat sih. Penjahat. Ya. Berarti ada tidak sesuatu yang kemudian Anda dapatkan dari kejahatan mereka? Ini yang mana dulu? Yang jahatnya yang menyalib Yesus? Ya, ada sih memukul. Iya, maksudnya bermanfaat enggak kejahatan mereka ini untuk adik ini? Namanya siapa sih? Oh ya, nama saya Mesia. Oh, Mesia. Nah, ada nggak manfaat dari kejahatan yang dilakukan mereka terhadap adik Mesia? Ya, setahu sih kejahatannya itu ya menyalibkan Yesus, ya memukul. Bermanfaat enggak itu untuk adik Mesia? Kejahatan mereka? Ya, enggak sih, Bang. Kalau mereka enggak jahat, Yesus disalib enggak? Ya, enggak. Nah, kalau Yesus enggak disalib, adik ini selamat enggak? Ya, selamat. Caranya gimana? Caranya? Ya, dengan kasih. Berarti orang bisa selamat tanpa salib kan? Sebenarnya kalau salib itu karena hanya karena Yesus, karena disalibkan. Jadi makanya ya bisalah kami bilang itu karena salib selamat, karena Yesus kan disalibkan. Kalau menurut aku ya. Nah, itu dia berarti penjahat ini bermanfaat bagi adik Mesia. Kenapa bisa? Tanpa mereka menyalibkan, yang nggak akan terjadi, nggak ada kejahatan. Nah, kalau tidak ada salib, yang nebus dosa siapa? Ya, yang di atas lah. Berarti bisa dong tanpa penyaliban. Kita bisa selamat tanpa penyaliban? Ya bisa. Kita kan selamat. Lalu bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 nomor 17, Dek? Kalau soal itu sih aku kurang paham ya, Bang. Dia bilang gini. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan mati di dalam dosa dan kamu tetap berada di dalam dosa. Iya. Jadi gimana? Ya, kalau itulah maksudnya
kalau kita buat kesalahan ya berarti ya itu termasuk dosa lah. Enggak, kata Paulus, tanpa penyaliban kita masih tetap dalam dosa. Iya, benar. Berarti wajib ada salib kan? Sebenarnya sih nggak harus ada itu sih sebenarnya, itu kan Ya. cuma 1 Korintus 15:17 itu loh, Dek. Tanpa kebangkitan maka sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Ayo, gimana kita mau selamat kalau kita masih dalam dosa? Mending kita berbuat dosa sekalian. Iya kan? Ya. Nah, berarti wajib hukumnya ada penyaliban. Ya itu dialah. Gimana? Gimana dong? Berarti ya yang kok kasetnya rusak. Yang menyalib Yesus itu berjasa dong buat adik siapa namanya tadi? Mesya. Iya, Mesya. Mesya. Gigi saya panjang jadi nyangkut-nyangkut dibuatnya. Mesya. Jadi tanpa penyaliban ya sia-sialah kemudian kehidupan adik Mesya ini. Berarti mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya bang. Coba ucapkan bahwa iblis yang merasuki Yudas itu pahlawanmu. Maksudnya? Kan iblis yang merasuki Yudas sampai dia mengkhianat Yesus. Akibatnya Yesus ditangkap dan disalib. Ya, setahu aku sih kalau menurut aku sih bang, itu karena Yesus disalibkan karena dia menyelamatkan umat. Nah, itu dia. Berarti iblis yang merasuki Yudas itu berjasa untuk menyelamatkan umat. Ya, karena berarti yang juru selamat ini siapa? Yesus atau iblisnya? Yesus bang. Loh, kan penyaliban itu terjadi karena iblis. Ya mungkin itu kan sejarahnya kan ya Yesus yang disalibkan, cuman itulah kenapa terjadi karena Yesus tadi kan membuat kedamaian dan menyelamatkan umat, termaksud itulah tadi salah satu contohnya dia menyelamatkan yang kan yang buta bisa melihat. Iya, maksudnya kan tidak ada hubungannya itu. Yang jelek bisa cantik, yang ganteng bisa jelek. Itu tidak ada hubungannya. Sekarang permasalahannya manusia itu selamat karena ditebus oleh Yesus di atas salib, kan gitu. Iya, Bang. Nah, Yesus itu disalib karena adanya iblis. Tanpa iblis Yesus tidak disalib. Berarti gara-gara iblis lah yang bekerja sampai ada penyaliban. Berarti iblis ini berjasa. Ayo. Berjasa dong. Jadi seibarat iblis itu penjahat. Penjahat mengambil harta orang lain, kemudian membunuh orang tersebut. Lalu harta dari orang yang dibunuh ini diambilnya dibawa ke rumah Mesya. Ya kan? Akhirnya Mesya bisa beli rumah, bisa beli mobil dari hasil kejahatan. Nah, sekarang yang melakukan pembunuhan dan merampas harta orang itu yang diberikan kepada adik ini, itu apa buat Anda? Pahlawankah atau penjahat? Penjahat sih, Bang. Tapi Anda nikmati hasilnya. Ya dinikmati aja dulu. Berarti iblis yang mempersembahkan kurban di atas salib
Anda nikmati dulu hasilnya gitu. Jangan gitu dong Masa Anda katakan orang itu penjahat, tapi di sisi lain Anda nikmati hasilnya? Masa Anda mengatakan penyalib Yesus itu penjahat, tapi Anda nikmati hasil salib? Gimana dong? Ya itu dia lah bang. Bingung ya? Iya, aku juga bingung. Mau nggak aku tuntun? Mau dituntun kemana? Kemana ya? Aku serius. Kamu? Ya, buktikan. Kamu serius nggak? Ini serius apa dulu? Nah, tadi katanya mau dituntun. Iya, maksudnya kan banyak dituntut kemana? Kan banyak mau dituntut ke apa? Ini pikirannya aneh-aneh. Enggak bang, ke jalan yang benar atau? Itu maksudnya. Dituntun ke jalan yang benar supaya bisa jadi bidadari nanti. Bidadari surga. Nah itu dia maksudku. Mau nggak? Ya boleh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi gini, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel kepada muridnya ini. Iya. Bani Israel kan muridnya. Iya dong, orang Yahudi kan. Jangan tatap aku kayak gitu dong. Berkedip kenapa? Hei, biasa aja natapnya, berkedip. Gitulah. Jadi murid-murid Yesus itu kan murid-murid nggak dengar tadi. Soalnya macet. Oke. Oh gitu. Kan murid-murid Yesus itu orang Yahudi kan? Ya. Nah, Yesus berpesan kepada mereka di dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Menurut pesan Yesus ini akan ada penyesat. Betul? Ya. Datang dengan memakai nama siapa? Nah, itu dia, aku nggak tahu. Dengarkan dulu, makanya kamu perhatikan apa sih? Konsentrasi dong. Dengarkan, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Bang Juma. Ya Allah ya Karim, Pak Imam. Bukan, Yesusnya berkata. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Nah itu pintar. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa kata Yesus? Maksudnya? Kata Yesus penyesat datang memakai namaku kan? Iya. Nah jadi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Dengan nama Juma. Itu kan mulai. Bukan. Penyesat itu di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus kan? Iya. Dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Betul? Tatap saya kayak gitu itu jangan, aku jadi grogi. Jangan gitu nampak. Alamak. Masalah generasi. Kurang ngajar. Yang di YouTube
jaga mulutmu, Paulus Gondrong, hati-hati lu ya. Asal bacot aja lu. Jangan bacot gitu dong. Masa sampai dibilang kulupnya ganteng? Dada aja ini. Ini yang di YouTube ini, yang Sopian ngomong jangan kayak gitu kali. Orang mau belajar, kan aku tanya tadi, mau belajar nggak? Mau dituntun nggak? Mau. Ya sudah. Aduh, yang di YouTube sih, ini si Gondrong ini, siapa Paulus Gondrong? Asal ngomong tadi. Dasar penjual basang. Orang mau belajar kok. Udahlah. Oke. Halo. Ku blokir lama-lama yang di YouTube itu ya. Siapa tadi namanya itu? Dasar lu. Awas lu ya. Oci juga nakal. Mana ada kayak gitu, Oci. Jangan kayak gitu lah, Ci. Mana ada? Enggak lah, anaknya baik kok. Ini yang di YouTube ini benar-benar cerewet. Suka-sukanya. Halo saudara Sanak Cindo. Halo. Buka kameranya. Saudara Sanak Cindo. Halo. 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 Kok diam-diam, Bang? Ngomong dong. Ini baik kali permintaan Bang Andi. Betul. Ini kalau dinaikkan satu-satu ini bisa robek ini mulut. Tanya satu-satu, apalagi kalau diam kayak saudara Sanak ini. Macolo Indonesia. Hai Bang Juma. Hai juga Susilawati. Susilawati Putih kamu Rantang Popo. Kalau di DM bilang Adinda, sekarang Susilawati, maksudnya apa sih Bang? Dari sekte mana? Sebentar dulu Bang. Oke. Dari Kristen Bang. Kalau di DM Adinda katanya. Iya, Bang Juma ini kalau DM Dinda Santi. Apa? Oh gitu. Mau aku buktiin. Boleh. Oke, sebentar ya aku buktiin ya. Buka kamera dong. Oke, aku buka kamera bentar. Yuk, Puput. Kok Puput sih? Namanya siapa? Bentar ya. Oh, Kan ada Edis. namanya, Bang. Oh iya, istrinya Edis kah? Bukan, Bang. Jadi apa? Adiknya? Ya ngefans aja gitu. Oh iya. Iya Bang. Hei. Iya, gimana? Dari Protestan Katolik? Dari Protestan. Abang mau lihat tadi itu adik Dinda Santi. Abang mau lihat nggak? Boleh. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita lihat cara kerjanya Sibilisis. Bisik-bisik lo ya. Gak apa-apa. Bentar, ini ada aku screenshot sih. Walah nggak bisa, minimal 480. Kok nggak bisa ya Bang? Apa tuh? Ini tadi screenshotan aku nggak bisa dinaikin. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Dia DM apa rupanya? Bentar dulu. Kok nggak bisa ya? Aku ada ini loh, ada pernah kirim nomor rekening. Itu ya? Enggak, bukan.
Oh, kirain. Itu baru malam kemarin. Oh ya? Oh my god. Baru hari ini kita nggak DM-an bang. Sebelumnya kita udah. Oh my god. Jadi kita sudah kerap kali nih ceritanya. Dulunya kemarin-kemarin aku tuh dipanggil Uti katanya, tapi sekarang Dinda katanya, Dinda Sakti. Oh my god. Jadi aku serius, kalau aku bisa naikin, aku ada screenshot, aku nggak bisa naikin, apa bisa ya? Akun yang mana? Akun yang ini juga. Oh ya? Pengikutnya berapa? Pengikut ini, akun aku ini. Akunku. Pengikut, cuma berapa ya? 16 atau berapa ya? Oh iya. Oke, anggap saja iya. Ya serius ini beneran, aku nggak bohong. Kalau nanti aku screenshot lagi, mungkin entah besok aku naik lagi kalau mau ya. Iya. Soalnya baru hari ini kita nggak DM-an bang. Oh my god, malah saya. Oke, kita masuk kelas. Oke, ini kelas apa ya bang ya? Ini kelas pembelajaran Bible kepada pemula dan senior. Jujur ya bang, aku tuh sebenarnya nggak pernah nonton apanya abang, channelnya abang, benar-benar nggak pernah nonton. Tapi kita tepingan gitu, aku cuma lihat VT-VT-nya aja, VT-VT orang lewat di beranda gitu. Jadi kan kita DM-an lah tuh, DM-an. Baru ini aku tertarik nih, aku pengen naik lah. Terus aku bilang, aku tuh cariin Bang Juma di sana. Terus Bang Juma bilang, ada apa Uti gitu. Dulunya dipanggil Uti. Iya. Dipanggil pisang berarti. Masa kayak gitu sih? Sekarang dipanggilnya Dinda Santi. Enggak bilang Dinda sayang, enggak? Dinda Santi kan itu awalnya bang, itu masih permulaan. Oh gitu, nanti lama-lama Pak Pipo. Oke, gimana? Kita mau bahas ini atau gimana? Eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Ya terserah aja bang, aku ngikut aja soalnya aku belum pernah ikut channel ini juga. Oh ya udah, coba terangkan bagi adek ini penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu penyalib Yesus ya, berarti pelakunya itu ya? Itu orang-orang yang nggak percaya Yesus sih, nggak percaya. Artinya mereka ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan sih enggak sih, penjahat. Kalau menurut aku ya penjahat. Menurut aku lah. Berarti penjahat. Menurut yang lain. Berarti penjahat menghadiahkan penebusan dosa dengan mempersembahkan Yesus di salib. Menghadiahkan? Enggak. Jadi gimana dong? Mana yang betul? Kan kalau tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa Yesus disalib, ya saudari Santi ini tidak selamat. Gimana ya bilangnya ya? Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Iya. Iya, betul sekali, memang kalau itu memang betul sekali. Karena kan penyaliban ini terjadi juga untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan. Bukan pahlawan. Jadi apa dong namanya? Kan dia yang menghadiahkan keselamatan dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban di atas salib. Di sana tidak ada pahlawan. Masa sih penjahat dibilang pahlawan sih? Lah, faktanya sesuatu itu dikatakan pahlawan atau penjahat, kita lihat hasilnya dan manfaatnya. Kalau dia bermanfaat bagi manusia, maka pelakunya itu adalah pahlawan. Kalau tidak bermanfaat tapi merugikan, berarti dia itu penjahat. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban itu menguntungkan atau merugikan bagi Kristen? Ya penyaliban itu keuntungan. Berarti pahlawan. Karena kan yang disebut itu kan pahlawan. Bukan disebut mereka itu adalah pahlawan. Iya, karena gimana dong ceritanya? Anda mendapatkan keuntungan
dengan cara penyaliban. Kan keselamatan dari Yesus kan, bukan dari pahlawan itu. Ya, tapi kalau tanpa mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap Yesus disalib, gimana caranya dosa Anda ditebus? Ini serius, ini versi serius Bang, yang tadi versi. Ayo. Gini, sebenarnya ya kalau nanti aku dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Aku nggak tahu jelasinnya sih Bang. Nanti kalau aku bicara nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Buat saudari Santi aja dulu. Selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan kemudian oleh Yesus mati di atas tiang salib. 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pekerjaannya sangat bermanfaat bagi saudari ini. Berarti mereka pahlawan atau penjahat? Mereka nggak ada pahlawan, mereka tidak pahlawan kok Abang. Gimana dikatakan bukan pahlawan? Dia yang menghadiahkan keselamatan dengan mempersembahkan Yesus di atas salib. Penyaliban ini Abang Juma, penyaliban ini adalah bagian dari rencana. Berarti Tuhan sudah merencanakan para pelaku penjahat ini sebagai pahlawanmu. Lalu apa? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyaliban ini Bang, itu apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Gimana? Ini pemenuhan nubuatan dari perjanjian lama itu tadi. Ya, ya udah, berarti penjahat ini dinubuatkan menjadi pahlawan untuk ada ini. Ya ada itu Bang, gimana? Ya boleh gitu, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Bukan. Gimana? Abang tahu apa? Kenapa Yesus disalibkan itu? Karena itu kan adalah salah satu bukti kasihnya bahwa Bapa. Melalui kasihnya Bapa terhadap umat manusia. Nah sekarang ada nggak Bapak mengajarkan bunuhlah Yesus? Yang mau Yesus dibunuh? Ya enggak. Nah, yang mau Yesus dibunuh siapa? Ya itu penjahat. tadi kan Penjahat. Sudah bagian dari rencananya Bapak itu. Makanya saya tanya, di mana tertulis rencana Bapak itu membunuh Yesus? Ayo. Kalau ditanya seperti ini ya, di mana tertulis gini ya? Jujur ya Bang, aku juga nggak ngerti lah di mana tertulis ya. Tapi yang sepengetahuan saya, yang dari dulunya saya ini adalah seorang Kristen yang mengikut-ikut ajaran Kristen ya kan. Iya, ikut-ikutan maksudnya. Iyalah. Pokoknya yang namanya seorang Kristen ya mengikuti ajaran Kristen kan. Iya, ajaran orang tua. Iya dong. Iyalah, ajaran siapa lagi? Coba lah. Ajaran siapa lagi? Nah sekarang pertanyaan kita kedua, lanjutan materi pendidikan kita malam ini. Oke, boleh. Iya. Yang menginginkan penyaliban itu siapa? Iblis atau Tuhan? Penyaliban itu, yang menginginkan penyaliban itu enggak ada. Apa ya? Gini, masa sih? Yang menginginkan itu kan penyaliban. Nubuatan lagi, fitnah lagi Tuhan, itu sudah nubuatan. Minta dalil nggak ada. Bukan. Gini loh Bang, tadi kan aku sudah bilang itu kan pengetahuan aku dari tadinya aku belajar. Kenapa sih Bang? Habis lu.
Makanya abang dijaga, itu aja makanan aja nggak bisa dijaga, apalagi Santi, aduh. Kan konsentrasi lihat YouTube. Ayo. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yang menginginkan penyaliban itu siapa ya? Ayo. Menurut abang siapa? Iblis lah. Di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, ketika orang-orang itu datang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kau ingin membunuhku. Berarti bapak iblis yang mau membunuh Yesus. Ayo. Bukan itu kan, Yesus kan berkata sama siapa gitu? Sama orang-orang yang ingin membunuhnya. Iya, sama mereka kan. Berarti mereka itu tidak mempercayai Yesus, itu tidak mempercayai Tuhan. Karena itulah sampai mereka ingin membunuh. Dan setelah mereka ingin membunuhnya, Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sebelumnya itu Tuhan itu sendiri sudah tahu kalau dia itu. Iya dong, Tuhan itu kan maha tahu. Iya, makanya. Tuhan itu maha tahu. Sekarang permasalahannya, Tuhan itu maha tahu, tapi apakah Tuhan mau menghentikan kejahatan yang manusia sendiri mau lakukan? Tuhan kan tidak mengatakan, jangan jahat, jangan jahat. Enggak. Iya kan? Enggak, iya benar. Nah. Karena kan karena itu tujuan penyaliban itu adalah untuk keselamatan manusia. Itu ngarang lagi. Di mana Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang benar? Gini bang, sebelum ada penyaliban Yesus itu, manusia itu kan sudah berdosa tuh. Ini fitnah lagi nih. Di mana Anda dapatkan itu? Di mana Anda dapatkan ilmu dari? Aku ngomong dulu bang. Nanti kan kalau dari orang tua lagi yang ngajarin. Dengar dulu Bang Juma. Iya, saya dengar. Jangan seperti aku. Maaf banget ya bang. Jangan seperti Bang Rasid yang ngomongnya itu yang kita nggak dikasih ngomong gitu bang. Iya, kalau saya kasih ngomong. Ya, aku ini baru pertama kali naik ke room ini, terus aku juga baru pertama kali nonton ya bang ya. Tapi jujur ya dek, baru pertama kali. Saya bilang samamu kalau kau pakai hijab jilbab gitu kau cantik, serius. Oh ada fotonya, mau aku liatin bang? Nggak usah. Nggak usah. Ya sudah, lanjut. Aku sudah pernah jadi Islam bang. Iya, nggak apa-apa, nggak usah kita bahas itu masa lalu. Tapi tidak ada yang membawaku, tidak ada yang menuntunku, bahkan tidak ada yang membimbingku. Aku sendiri yang pergi ke sana. Ya udah, kalau gitu tiap malam aja naik kau kesini bertanya sedetail mungkin. Ya. Nah sekarang kita tuntaskan dulu materi malam ini. Oke, boleh. Ya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan? Nggak tahu lah aku bang. Kalau Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar nggak? Orang suci. Nah, boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tapi itu kan mulai. Kan aku belum ngomong, udah mulai. Enggak, masalahnya firman Tuhan yang dilawan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Di mana ya bang? Selain Yesus itu tidak ada orang yang benar. Nah, boleh nggak dibunuh? Justru karena itu. Kenapa Yesus turun ke dunia? Nenekmu lagi yang ngajarin itu. Itu ajaran nenekmu lagi. Tolong dong, aku belum ngomong loh, jangan langsung dipotong. Iya, maksudku itu. Abang ini seorang ustadz kah? Iya, saya bilang nenekmu lagi yang ngajarin kan. Karena itu nggak ada di Bible. Kasih kesempatan kepada lawannya untuk berbicara gitu. Iya, silakan. Harus bijak gitu. Iya, silakan. Harus terima argumen. Monggo Mas, monggo. Silakan. Aku baru masih mulai ngomong, abangnya udah potong gitu. Ya, aku cuma bilang pasti neneknya lagi yang ngajarin. Lanjut. Tapi nggak enak seperti itu. Coba kalau abang ngomong aku potong-potong terus gitu kan, abang juga. Oke, silakan.
Silakan. Boleh nggak membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu pertanyaan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Yesus nggak boleh. Dengar. Berarti Yesus Ada selain Yesus tidak ada orang benar di dunia. Paulus dong. Filipi 3. Gimana? Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Ayo. Kan dari manusia berdosa dulu. Tapi dia ngaku aku tidak bercacat. Yang suci itu Yesus. Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa dibunuh kalau gitu? Itu adalah bukti kasih Bapa. Lah, di mana Bapak mengajarkan bunuhlah orang benar? Bukan, memang betul. Tapi itu sudah bagian dari rencana Bapak itu. Iya, kalau kenapa? Karena ada. Kenapa Yesus diturunkan gitu ke dunia? Karena kan itu adalah satu pengorbanan. Kalau ada rencana berarti ada firman. Mana firmannya bunuhlah orang yang benar? Nggak ada, Abang. Ya nggak ada, berarti itulah aku bilang. Pasti mamanya lagi yang ngajarin ini. Karena nggak ada firman Tuhan dari mana? Tolong Bang, di sini tuh antara kita loh, aku dan Abang aja dan netizen. Tidak ada mama aku di sini. Iya, maksudku kalau tidak ada firman Tuhannya. Jangan disebut mamaku, jangan disebut nenekku. Kalau tidak ada firman Tuhannya, dan netizen sini ya. Kalau tidak ada firman Tuhannya, lalu siapa yang ngajarin adik ini jadi Kristen tetangga? Dengar dulu, aku jujur karena orang tua aku Kristen ya aku diturunkan. Nah, itulah yang ku bilang. Berarti adik ini bukan diajarin sama Tuhan. Tapi kan kita belajar dari kecil itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau belajar, mana hasil dari belajar itu bahwa Tuhan mengajarkan membunuh orang benar? Nggak ada di. Nggak ada, ya sudah, nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti membunuh Yesus itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Ya udah Bang, lanjutlah lagi Bang. Begitu, ya. Gimana? Besok kita lanjut? Besok lagi ya? Besok lagi aku naik ya Bang. Iya, silakan. Soalnya udah ada yang Iya, oke. Silakan. Makasih banyak ya Bang waktunya. Makasih. Bang Baginda. Siap. Kandala ke kodong tiay nak ken jobalas kideen nu kamase. Tiay nak ke. To jenga sumpak kodong tiay nak ke. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Malam. Bisa buka kameranya, Ibu? Iya, bentar ya. Kasih. Bentar. Ah, Masya Allah. Iya. Ibu dari Katolik Protestan? Aku Protestan. Protestan. Iya, Ibu tadi ada teman-teman kita belum menemukan kesimpulan akhir terkait dengan penyaliban ini. Kalau di Islam kan juga membahas tentang salib, tapi di Islam itu penyaliban itu tidak terjadi terhadap orang yang suci. Penyaliban itu berlaku hanya penjahat, dan juga pelaku-pelaku penyaliban terhadap orang suci ini itu adalah orang yang dihinakan kemudian Tuhan. Itu dalam Islam. Makanya kami tidak menyembah atau tidak menuhankan orang yang disalib ini. Karena yang disalib itu menurut Al-Quran kami orang yang melakukan kejahatan. Nah, Islam Kristen mengangkat satu tema ini dalam dua belahan yang berbeda. Nah, kalau di Kristen, salib itu adalah jalan keselamatan bagi teman-teman kita Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut saudara-saudara Kristen? Menurut Ibu gimana? Iya,
Halo, ya salam kenal ya Bang Juma. Saya Ibu. Aku sih sebenarnya bukan ini ya, bukan ahli agama juga. Jadi sebenarnya kurang untuk perdebatan seperti ini baru juga ngikut. Iya Ibu. Cuma dengar. Nah, cuman ini aku kasih penjelasan yang saya tahu aja ya, yang saya tahu dari karena memang saya kan sudah Kristen dari lahir. Nah, jadi seenggaknya ini adalah ya, nggak mungkin juga saya tidak punya pengetahuan tentang ini. Jadi apa yang yang saya tahu aja. Nah, kalau misalnya tentang judul ini ya, eksekutor salib itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat ya tadi ya, saya sempat dengar juga sedikit. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau ini penyalipan ya, soal penyalipan ini memang kan sudah ya, mungkin sudah sering didengar kalau misalnya ini sebenarnya sudah termasuk satu rencana Allah di dalam dunia ini, termasuk kelahiran Yesus serta penyalipan Yesus ini adalah sudah masuk di dalam rencana Allah dari jauh sebelum Yesus ada. Itu ada kok ayatnya di perjanjian lama. Di perjanjian lama ya, perjanjian lama kan jauh sebelum ada Yesus ya. Dan di situ ada ayat-ayatnya tentang adanya anak manusia yang teriak-teriak minta tolong, itu sebagai penyalipan, itu ada di situ, ada di ayat-ayat perjanjian lama. Nah, kalau misalnya penyalipan Yesus yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi itu, nah mungkin yang jadi pertanyaan, tentara-tentara Romawi ini apakah bisa kita sebut pahlawan atau penjahat gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, di mana ini adalah suatu rencana besar Allah buat kita manusia. Nah, karena ini sudah masuk di rencana Allah itu sendiri, nah makanya kita sebagai umat manusia, bukan ranah kita untuk menentukan mereka itu pahlawan atau penjahat. Jadi ini adalah urusan mereka dengan mereka berurusan dengan Allah sendiri, karena ini Allah kan yang membuat semuanya ini kan. Bisa dibilang ini adalah skenario Allah ya, di dunia ini untuk Yesus dan manusia. Nah, jadi kita tidak pernah harus nggak pernah ada kepikiran sama sekali, dan memang nggak pernah ada untuk harus mikirin mereka itu pahlawan atau penjahat, karena buat kita tuh itu tuh nggak penting banget. Karena di sini kan yang penting buat kita penyalipan itu memang harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi penyalipan, berarti rencana Allah tidak terjadi dong di dunia ini ya. Nubuat yang sudah direncanakan Allah tidak terjadi kalau sampai tidak ada penyalipan. Nah, makanya kita memang fokus di penyalipan itu sendiri, bukan di mereka sebagai pahlawan atau penjahat. Karena itu seperti saya bilang tadi, ini mereka yang tentara Romawi ini dia berurusan dengan Allah gitu loh, bukan kita sebagai manusia. Ya mungkin seperti itu. Karena kalau sampai tidak terjadi penyalipan, nah Allah kita tidak bisa Yesus itu sebagai juru selamat kita. Kalau misalnya seperti Yesus bisa dibilang sebagai juru selamat karena sudah terjadi secara sempurna karena dia sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, itu sudah terjadi secara sempurna. Jadi tidak ada lagi yang harus kita perdebatkan ya. Mungkin itu aja kali Bang Jo yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh saya bernarasi, Bu? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi ketika Islam itu berbicara salib, maka diawali dengan adanya sebuah kitab yang bernama Al-Quran, surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nisa. Barulah Islam itu punya hak berbicara mengenai salib. Saudara-saudara Kristen berbicara salib dan tahu tentang salib
setelah saudara Kristen kemudian menerima Bible, kan gitu ya Bu ya. Jadi kita Islam dan Kristen itu bukan pelaku dalam hal penyaliban ini, bukan oknum-oknum yang kemudian hadir sebagai orang yang melakukan aktivitas yang menghantarkan Yesus pada penyaliban. Siapa mereka yang hadir pada yang ada pada prosesi penyaliban ini? Yang pertama orang Farisi, yang kedua ahli Taurat, yang ketiga imam-imam kepala, yang keempat mahkamah agama. Mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, ini adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Mereka lah yang paham tentang kitab mereka, yaitu kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Islam Kristen di luar garis, yang punya kitab adalah mereka. Ketika mereka kemudian melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus maupun mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga mahkamah agama, itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Yesus ini kita salibkan karena sesuai dengan kitab kita yang sudah dinubuatkan. Dan Yesus pun tidak pernah bertemu atau bercakap dengan mereka para eksekutor membahas tentang bahwa betul saya memang harus kalian salibkan karena memang itu sudah tertulis di kitab kita untuk menyelamatkan manusia. Mereka kompak, mereka sejalan, mereka saya sekata. Ada yang menyiapkan upacaranya, ada yang menyiapkan alat-alatnya, ada yang menyiapkan eksekutornya, ada yang menyiapkan kemudian palang kayunya untuk kemudian disalibkan. Itu tak pernah terjadi. Nah, kemudian latar belakang awal terjadinya adanya keinginan penyaliban ini di luar Islam, di luar Kristen, masih berbicara mengenai tuan rumah. Banyak orang yang kemudian melihat Yesus melakukan mukjizat, semisal yang membuat mereka terguncang itu adalah ketika Yesus menghidupkan kembali anak Maria, yaitu Lazarus, yang tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 46, 45 dan sampai 57. Mereka melihat, wah hebat ini Yesus ini, wah luar biasa. Beberapa orang di antara orang Farisi kemudian datang melapor ke mahkamah, ke imam-imam kepala. Lalu imam kepala mengundang mahkamah agama. Lalu mereka melakukan rapat kilat. Sampai mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Yesus ini kalau kita biarkan kemudian untuk melakukan banyak tanda dahsyat mukjizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini masih terjadi pergulakan di antara tuan rumah sang pemilik kitab. Lalu imam kepala, yaitu Kayafas tahun itu mengatakan di saat rapat itu, kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik Yesus satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di data nomor 53 dikatakan, maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan yang terjadi, rencana pembunuhan adalah karena unsur ekonomi politik. Bukan untuk menyelamatkan dunia. Itu konsep dari gereja, dari Kristen muncul belakangan. Yang melatar belakangi di TKP itulah yang paling valid. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Maka di data nomor 54, mulai saat itu Yesus tidak lagi muncul di hadapan mereka, melainkan dia pergi sebuah kota di Efraim. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Itulah awalnya. Sehingga ketika mereka datang menangkap Yesus,
Apa kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 52? Kata Yesus gini, sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kalian datang lengkap dengan pedang dan pentungan, padahal setiap hari kamu melihat aku di dalam bait suci mengajar, tapi kalian tidak menangkap aku. Lalu Yesus tambahkan kalimatnya, oh iya, sekarang adalah saatmu dan sekarang saatnya kuasa kegelapan. Artinya upaya penangkapan terhadap Yesus itulah awalnya kuasa kegelapan itu bekerja. Maka di dalam kitab Matius 26, di dalam Markus 1, mereka sepakat kemudian untuk melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh. Mereka melakukan tipu muslihat. Pokoknya apapun yang harus kita lakukan, apapun kesaksiannya, yang penting Yesus ini dibunuh. Itulah latar belakangnya. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan itu sudah dibuatkan, yang tahu kitab Yahudi itu ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi. Tapi tidak ada di antara mereka sepakat membunuh Yesus karena nubuatan lah, Mazmur 22, Eli Eli lama sabaktani lah. Itu semua adalah upaya gereja mengambil dan mencocok-cocokkan tentang penyaliban. Karena yang lebih tahu keadaan saat itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen. Maka latar belakang terjadinya upaya penyaliban bukan karena adanya dosa waris, bukan karena adanya nubuat. Justru imam kepala sang ahli kitab Torah membuat nubuat tahun itu juga. Maka tahun itu juga imam besar atas nama Kayafas bernubuat bahwa tahun ini Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Terjadi sesuatu upaya pembunuhan. Selesai, muncullah Kristen, menjadikan penyaliban itu adalah keselamatan. Makanya ibu jadi bingung juga, penyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Karena sejatinya mereka itu penjahat. Pembunuh Yesus itu penjahat, titik. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan menurut kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang ingin berusaha membunuh Yesus ini adalah pelaku kejahatan. Tapi salah konsep Kristen. Kenapa? Karena hasil dari upaya kejahatan justru dijadikan sebagai keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena ada tokoh yang menjadikan Yesus Kristus ini sebagai pahlawan penebus dosa. Padahal di antara tokoh ini muncul dan di antara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu-satunya agama yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus menasihati Yahudi, jangan percaya kepada Paulus, jangan kau percaya kepada Kristen. Karena hanya agama Kristen yang membawa nama Yesus, yang banyak orang ini. Dan hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Seperti itu, Bu. Maka penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, makanya dimunculkanlah suatu narasi, suatu doktrin dan dogma, dosa waris lah, padahal tak ada dalilnya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, tak ada dalilnya. Yesus kemudian nebus dosa di atas tiang salib, dalil dibuat-buat belakangan.
Padahal kejadian yang sebenarnya mereka sepakat membunuh Yesus. Kata Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena nubuat. Nah, nanti cerita ini bergulir menjadi lain setelah masuk ke mimbar gereja. Jadilah Yesus sebagai penebus dosa yang tadinya justru itu adalah korban para pendosa. Seperti itu, Ibu. Silakan. Oke, itu wah Bang Suma benar-benar ini ya, banyak sekali sudah belajar semua ya. Jadi benar-benar sudah belajar masuk banget ke Alkitab untuk mengetahui semua cerita seperti itu ya. Cerita mengenai penyaliban Yesus, dan juga mungkin banyak hal-hal yang Bang Suma sudah tahu, sudah memahami isi Alkitab itu ya. Nah, kalau kayak Bang Suma bilang tadi, nanti kita jadi bingung kan, mau bilang dia pahlawan atau dia penjahat. Sebenarnya kita nggak ada yang bingung, mungkin dari pihak kalian yang bingung gitu, tapi kalau dari kita nggak ada yang bingung masalah itu, karena itu seperti saya bilang tadi, itu bukan ranah kita sebagai manusia. Nah, kalau yang Bang Suma ceritakan tadi soal prosesi penyaliban Yesus, ini semua kan ini kan saya bilang tadi, itu kan skenario Allah. Allah itu bisa berbuat apa saja, termasuk skenario apa prosesi yang terjadi itu semua sudah masuk di rencananya, dan itu semua pasti akan terjadi. Dia sudah tahu itu pasti terjadi. Nah, kalau misalnya memang misalnya ini tidak terjadi ya, dan itu pasti akan ada cerita seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus dibunuh gitu kan, tidak mungkin dia tiba-tiba dibunuh, tidak ada proses apa-apa, tiba-tiba dia dibunuh, itu tidak ada seperti itu. Pasti akan ada proses seperti yang disebutkan tadi, yang cerita tadi ya, yang Bang Suma sebutkan tadi, itu pasti ada seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus mati ya, nggak mungkin kan ada cerita seperti itu kan. Nah, begini loh, nah kenapa memang ini semua harus terjadi dan kita tidak fokus di situ, kita tidak fokus di proses kematian Yesus itu seperti apa. Kita tahu cerita Yesus seperti itu kematiannya, tetapi yang pokok di situ tuh bukan itu. Yang penting buat kita, Yesus rencana Allah sudah digenapi dengan kematian Yesus, bahkan dia dibangkitkan dan dia sudah dinaik ke surga. Nah, yang menjadi fokus kita di sini begini loh. Coba seandainya Yesus tidak mati, Yesus apalagi bangkit, apalagi naik ke surga. Nah, itu semua belum tentu saya menjadi pengikut Yesus saat ini kalau sampai Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit. Saya juga belum yakin kalau saya menjadi pengikut Yesus saat ini. Nah, kalau sampai Yesus tidak bangkit, nah itu kita tidak akan terjadi seperti ini. Seperti kan kalau misalnya Bang Suma misalnya kalau Muhammad kan sampai sekarang kan Muhammad mati dan dia ada di kuburan. Mungkin seandainya Muhammad mati dan dia bangkit, dia naik ke surga, mungkin beda lagi ceritanya kan sampai saat ini. Mungkin seperti itu aja sih, karena kalau saya kan tidak banyak banyak pengetahuan ya. Mungkin Bang Suma banyak menggali ya. Mungkin lebih banyak Bang Suma belajar daripada saya. Lebih banyak Bang Suma menggali isi Alkitab daripada saya. Karena saya memang terus terang cuman sekedar tahu apa adanya yang saya tahu aja. Karena begini loh. Nah, ini satu yang penting yang saya mau sampaikan, tolong dengerin ya Bang Suma. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus diangkat ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus untuk kita manusia yang mengikut dia. Dia meninggalkan Roh Kudus kepada orang-orang pengikut Yesus. Nah,
Roh Kudus ini fungsinya buat apa? Roh Kudus ini sebagai penolong buat umat-umatnya. Nah, ada di situ ada roh pengetahuan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh damai sejahtera, dan banyak banget fungsi dari Roh Kudus ini. Nah, itu yang dijanjikan Yesus, dan Yesus sudah meninggalkan Roh Kudus itu kepada kami pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini kan tidak ada sama Bang Suma dan pengikut Nabi Muhammad itu tidak ada Roh Kudus itu. Jadi menurut saya begini, kalian mau baca Alkitab dari A sampai Z, mau jungkir balik juga mau baca Alkitab, kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan seperti kehendak Yesus, kehendak Allah. Apa maunya Allah di dalam Alkitab itu kalian tidak akan mendapatkan itu, karena kalian tidak ada Roh Kudus yang dari Yesus untuk mengetahui kebenaran mana yang salah, mana yang benar. Karena kalian kan membuka Alkitab, membaca Alkitab itu hanya mencari kesalahan Alkitab, bukan untuk kebenaran akan Allah. Nah, kalau kita kan beda. Kita ini membaca Alkitab, kita mendapat hikmat dari Roh Kudus itu, dan kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kalau misalnya Bang Suma atau yang lain-lain, kalian membaca Alkitab itu hanya untuk mencari-cari kesalahan, apalagi kalian juga tidak ada Roh Kudus yang Yesus tinggalkan. Dan ini makanya memang pengetahuan kita memang beda. Jadi kita memang tidak akan pernah ketemu, mau sampai kapanpun kita mau ngobrol, kita mau berdebat soal Alkitab ini dari orang Kristen dan Islam, kita tidak akan ada tidak akan pernah akan dapat titik temunya. Jadi ini kita hanya orang-orang yang seiman, yang sehati, yang membaca Alkitab itu, kita diberikan hikmat dan kita memahami apa maksud Allah dengan apa yang kita baca itu. Seperti itu, Bang Su. Oke, baik Bu. Ada hal menarik. Saya melihat kalau iblis itu punya tabiat selalu mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Ketika Ibu berbicara mengenai Roh Kudus, saya ini 18 tahun mengkaji Bible, dan saya tidak pernah menemukan ada kata Roh Kudus di dalam original teks Bible, kecuali di kitabnya orang Yahudi, Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu pun berbicara mengenai malaikat. Kalau di Kristen itu, sabar Bu, di Kristen itu bahasa Yunaninya Pneumahotheos, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu hanya ada di Al-Quran kata Roh Kudus itu. Ketika Belanda datang menjajah di Nusantara ini, memboncengi misionaris untuk mengkristenkan orang Nusantara, mereka membuat lembaga di Batavia saat itu, lalu kemudian menerjemahkan kitab Belanda ini masuk ke bahasa Melayu. Disitulah pertama kali kata Roh Kudus dirampok dari Al-Quran. Lalu kemudian orang Kristen ini selalu mengatakan mereka memiliki Roh Kudus. Justru saya berani mengatakan Roh Kudus yang dikatakan oleh orang Kristen itulah penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus. Kenapa? Jangan pakai Quran, terlalu berat. Pakai Bible aja. Di dalam ciri-ciri Roh Kudus yang datang kemudian menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, sebelumnya di data nomor 14-nya, nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Nah, lalu kemudian data nomor 16-nya, apabila penolong itu, roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dari sini kita bisa melihat siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus atau di dalam iman kami Nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Iso, dalam bahasa Aramnya disebut Iso, bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Arab Isa, yang kemudian disucikan oleh Allah
langsung diangkat ke langit tanpa kemudian mengalami penghinaan. Itu hanya Islam. Roh kebenaran akan datang dan akan memuliakan aku. Islam datang memuliakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Tidak ditampar, tidak dibunuh, tidak ditelanjangin, tidak ditombak, tidak ditonjok, tidak diseret, tidak dikutuk, tidak dipermalukan di hadapan manusia. Tapi kalau di Kristen, roh Kristen itu diajarkan untuk mengimani Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Itu penghinaan, bukan memuliakan. Ada dua yang datang, kata Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah roh penyesat. Roh penyesat ini memakai nama Yesus Kristus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkatalah akulah dia. Berarti iblisnya datang memakai nama Yesus. Kemudian roh kebenaran ini yang dimaksud Yesus datang memuliakan namaku, bukan menghinakan aku. Memuliakan. Sedangkan roh kebenaran ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itulah yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24, ketika murid-murid datang di Bukit Zaitun, murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku, kata Yesus, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan ada aku di atas langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku datang, ada dua yang datang. Pertama roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang menyamar-nyamar sebagai aku. Jadi kata Yesus, data nomor 4, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa kemudian yang disesatkan banyak itu? Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, sebagian yang ada di Indonesia. Memakai nama Yesus gak? Yes. Menggelari Yesus itu Kristus gak? Yes. Memuliakan gak Yesus? Enggak. Malah dia hinakan Yesus itu dengan mengatakan dia mati terkutuk untuk dosa-dosa seluruh dosa-dosa manusia. Penghinaan itu, bukan memuliakan. Nah, lalu Yesus mengatakan begini ketika ditanya apa tanda kedatanganmu? Waspadalah apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Nah, sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ketika ada oknum mengaku Yesus datang kepada Paulus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah ada? Tak ada. Berarti yang datang di Paulus siapa? Itulah si palsu itu, yang ibu katakan Roh Kudus. Sekira jelas saya sampaikan ibu bahwa roh kebenaran itu hanya ada di Islam, tidak ada roh kebenaran di Kristen, karena setiap Kristen berbicara pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen terkait dengan agama Kristen kalau bukan dusta. Saya jaminkan itu. Mulai angkat bicara sampai selesai yang terlontar semuanya dusta. Sama seperti ibu mengatakan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Mana dalil? Tak ada. Bohong. Memfitnah Tuhan. Ada. Silakan Anda tunjukkan. Di mana Tuhan berencana menyelamatkan manusia
dengan mengorbankan orang benar? Silakan. Itu ada di perjanjian lama di Mazmur. Di Mazmur mana, Ibu? Mazmur 37, Mazmur 91. Silakan. Di Mazmur berapa, Ibu? Kalau yang dia di Mazmur 2 itu maksudnya. Itu bukan Tuhan di situ, Ibu. Itu bukan Tuhan. Itu ratapan hamba kepada Tuhan. Yang saya maksud pernyataan Tuhan untuk hamba. Kalau Mazmur 22 itu ratapan manusia kepada Tuhan. Dan saya kan di sini jujur saya tidak ada persiapan. Jadi kalau misalnya untuk ayat-ayat seperti itu sebenarnya ada. Nanti saya cari dulu, baru nanti saya naik lagi ya. Nanti boleh, saya Bu, naik silakan. Nah, tapi kalau misalnya saya kan memang tidak pernah belajar ya. Saya naik sini aja saya tidak pernah direncanakan. Jadi saya tidak pernah, beda dengan Bang Juma. Bang Juma ini sudah banyak ada catatan semua pasti di situ ya. Kalau saya memang tidak ada, jujur tidak ada. Dan itu nanti saya pastikan saya akan ada baik, naik Ibu. lagi ke sini. Kami tunggu, Ibu ya. Kasih tahu. Siap. Nah, kalau misalnya emang yang tentang Bang Juma bilang tadi itu berarti Bang Juma tadi bilang dengan kata lain Yesus itu adalah nabi palsu gitu. Yesus itu ada dua, Ibu. Itu kata Yesus. Yesus itu ada cuma dua. Satu, nggak ada dua. Dua, Ibu. Ada dua, satu. Ibu yang menjadikannya satu. Tidak ada dua di Alkitab, nggak ada dua Yesus. Itu cuma satu. Boleh saya uraikan, buktikan? Boleh. Di Lukas 22. Ada di mana? Ada di. Iya. Coba Ibu baca Lukas 22 nomor 69. Nih ya, ini saya handphonenya cuma satu soalnya. Jadi saya agak berapa Lukas berapa? Lukas 22 69. 22 ayat. Itu yang tentang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Yang berkata di situ siapa, Ibu? Yang berkata di situ adalah Halo? Iya. Iya. Yang berkata di sana siapa, yang ditangkap di itu siapa, Ibu? Yang ditangkap, emang itu ditangkap ada di situ. Iya, itu sementara disidang oleh imam-imam kepala. Coba Ibu baca data-data satu perikopnya. Oknum ini dikira Yesus setelah diolok-olok, setelah kemudian mereka hakimi, mereka adili, imam-imam kepala dan pengawal-pengawal imam kepala itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini adalah Mesias? Iya, memang dia Mesias, memang dia anak Allah yang di situ itu dia yang lagi ditanyakan oleh orang-orang yang mengadili dia di situ. Tapi Yesus tidak mengatakan, iya, aku adalah Mesias.
banyak kok ayat-ayat yang mendukung Yesus berkata bahwa akulah Mesias, akulah yang asli betul. Tapi yang di sidang ini tidak mengaku Mesias. Bahkan dia mengatakan mulai sekarang ini Yesus sudah berada di samping kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini siapa? Yang di situ ini bukan seperti itu ceritanya. Karena kalau menurut yang benar, Alkitab yang benar, bahwa Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di saat dia setelah mati, bangkit dan naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pengakuan yang tadi ini, pengakuan Bapak yang sedang di sidang tadi ini, katakan itu bukan Yesus. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi orang-orang yang menghakimi dia. Ibu, itu Yesus. Ada duduk di sebelah. Yesus itu yang bicara. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Baru dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia mengatakan mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu nun. Nun itu artinya saat ini dia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Berarti siapa ini yang disalib nih? Yang sedang bicara ini siapa? Nah, yang bicara itu bukan Yesus, dia. Masa Yesus bicara dia? Ya, makanya Ibu. Masa Yesus bicara dia? Itu Yesus itu sedang ditangkap Yesus. Coba Anda baca. Coba Anda baca satu perikop pelan-pelan. Anda baca Yesus itu, maka berkatalah Yesus. Yesus itu. Oke. Thank you teman-teman YouTube. Meluncur. Yesus kan, Bu? Saya nggak itu ya, nggak baca satu peri. Setelah dia diolok-olok, ayat-ayat terakhirnya aja. Setelah diolok-olok, setelah dia kemudian digiring ke imam-imam, ke mahkamah, dia ditanya, apakah engkau anak Tuhan Mesias? Kamu yang telah mengatakannya. Apa gunanya aku bertanya? Kalau aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Dan kalau aku pun menjawabnya, engkau tidak akan mendengarnya. Maka kata Yesus, mulai sekarang Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mereka berkata, apalagi gunanya kita menunggu kesaksian? Bukankah dia telah menyatakan itu sendiri? Maka mereka pun mengeksekusi orang tersebut. Ya, kalau misalnya memang dia Yesus ini kan anak Allah kan, karena memang dia selalu ada bersama dengan Allahnya sendiri, makanya dia tidak pernah gentar dengan apapun orang-orang yang ada di situ. Itu memang sudah menjadi dia juga sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kok di situ. Dia sudah tahu bahwa dia juga akan dieksekusi di situ. Iya, maksudnya kan Ibu tadi bertanya, mana buktinya Yesus itu dua? Yang kedua, kalau Yesus itu ada dua, Yesus seumur-umur itu taat kepada perintah Tuhannya. Di dalam Yohanes 8 nomor 29,
Yohanes 14 ayat 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa Bapa berkenan kepada aku, sebab aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan kepada aku. Iya. Di dalam Imamat 19 nomor 28, orang-orang Yahudi itu dilarang bertato. Nggak boleh bertato. Sedangkan di dalam Wahyu 19 nomor 16 ada sosok yang menampakkan diri kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Di pahanya ada tato bertulis Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus tidak pernah bertato. Lalu yang muncul di Pulau Patmos ini siapa mengaku Yesus? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Sedangkan di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14, iblis itu bergelar bintang timur, Lucifer. Yang datang di Pulau Patmos dia mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Jadi memang ada Yesus satu lagi yang dituhankan oleh saudara Kristen itu, itulah Yesus itu lagi yang satu. Kalau Yesus yang satu ini nabi untuk Bani Israel. Gitu Ibu. Itu gitu ya. Kalau saya sih saya nggak pernah belajar Alkitab, apalagi sampai ke Wahyu itu saya nggak pernah belajar sampai ke sana ya. Beda mungkin dengan Bang Juma tuh sudah banyak sekali belajar. Kalau kita kan memang belajar tuh kalau saya ya sebagai pengikut Kristus, saya memang kebanyakan belajar bagaimana caranya saya menjadi pengikut Kristus yang benar. Itu aja yang banyak saya belajar. Tetapi kalau untuk cerita-cerita seperti itu jujur aja ya, saya memang nggak banyak belajar tentang itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bang Juma nanti kasih kesempatan nanti saya nanti akan belajar lagi tentang cerita tentang apalagi Wahyu ya. Wahyu itu memang jujur aja saya nggak pernah belajar tentang, karena Wahyu itu kan tentang kebanyakan nubuatan kan. Jadi aku memang jarang banget belajar tentang Wahyu yang memang malah banyak yang belum terjadi juga kan, nubuatan yang belum terjadi. Jadi itu biasanya yang belajar begitu juga kan pendeta. Jadi saya cuman belajar Alkitab, bagaimana saya mengetahui siapa yang saya ikutin dan bagaimana caranya saya menjalankan kewajiban saya sebagai pengikut Kristus. Itu aja. Tapi kalau misalnya untuk seperti Bang Juma mungkin banyak belajar tentang bagaimana menafsirkan Alkitab, cara-cara untuk mencari kelemahan-kelemahan di Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita kan memang tidak pernah belajar soal itu ya. Jujur aja saya memang tidak pernah belajar. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita dapat kesempatan lagi, saya nanti akan belajar lagi Bang Juma. Tapi baik saya Ibu. Banget dengan Yesus itu tidak ada dua. Yesus itu. Silakan Ibu, silakan. Oke Bang Juma, ini sudah mau jam 1. Saya juga sudah dapat kode dari suami untuk sudahi dulu. Nanti kita akan kalau memang ada kesempatan lagi, saya akan naik lagi ke sini ya. Baik Ibu, makasih Bu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Malam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang paling tepat dilontarkan oleh saudara Kristen ketika mereka kemudian melihat keadaan bahwa umat Islam itu lebih memahami Bible daripada mereka, maka kalimat yang tadi, kalian mempelajari Bible mencari kesalahan. Padahal yang kita uraikan adalah sebuah kebenaran. Ketidakberdayaan saudara Kristen untuk memahami isi kitabnya sendiri
menjadikan kita menjadi salah. Padahal kita belajar Bible itu karena perintah Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Fajadilhum wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan manusia dengan cara yang baik. Bagaimana kita mau berdebat dengan baik kalau kita berbicara sebuah hukum, berbicara tentang isi buku ini tanpa kita tahu isinya? Yang kedua, tadi ibu itu mengatakan bahwa tidak akan mengerti Bang Suma karena Bang Suma tidak punya Roh Kudus. Tahu nggak konsekuensi Roh Kudus itu? Al-Quran ketika berbicara mengenai Roh Kudus, tugas daripada Roh Kudus ini adalah membimbing manusia untuk mengetahui aspek-aspek kebenaran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alna nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Roh Kudus itu tugasnya adalah membimbing segala kebenaran. Umat Islam kenapa memiliki Roh Kudus? Roh Kudus itu menurut Yesus mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ketika umat Islam berbicara mengenai hukum waris, ada di sini. Hukum tata negara ada di sini. Hukum nikah ada di sini. Hukum politik ada di sini. Hukum ekonomi ada di sini. Lengkap. Dia akan mengajarkan segala hukum di sini. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang memiliki ini. Kalau dikatakan memiliki Roh Kudus orang Kristen, tidak sinkron ketika dia mengatakan aku tidak belajar Bible, aku ini cuman Kristen biasa, aku ini tidak jarang belajar. Loh, lalu Roh Kudusmu tidur? Bukankah Roh Kudus bagi kalian itu Tuhan? Dan bukankah Roh Kudus itu Maha Tahu karena dia Tuhan? Maka sebenarnya kalau Kristen punya Roh Kudus dan Roh Kudus itu Tuhan, orang Kristen tidak perlu sekolah. Tinggal tutup mata, Roh Kudus. Ya paman, 1000 kurang 1 tambah 1 tambah 3 kali sama dengan berapa? Langsung tahu. Kenapa? Karena pada dirinya ada Tuhan yang mereka sebut Roh Kudus. Tapi polanya tidak begitu. Roh Kudus itu cara kerjanya enggak gitu. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi kalau dikatakan gini, tidak, salah kaidah. Karena itu tadi, ya kata Yesus sih waspada kepada penyesat. Artinya kalau Anda tidak waspada ya Anda disesatkan. Oke, itulah yang terjadi. Lalu saudara-saudara, inilah fungsinya kita untuk berdialog lintas agama. Di samping mengajarkan umat Islam untuk menjaga akidahnya agar mereka tidak murtad, juga mengajarkan saudara Kristen untuk belajar Bible secara seksama, secara mendetail, secara serius. Dan proses kekristenannya tidak hanya doktrin dan dogma, melainkan dengan proses berpikir. Jadi bukan nggak ada gunanya. Berapa saudara Kristen yang naik ke sini tadi? Ada yang paham Bible? Nggak ada. Mereka cuma punya dogma. Adam mewarisi dosa, iblis itu bukan pahlawan, dia adalah pelaku dosa kejahatan. Apalagi Tuhan sudah menubuatkan akan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan di atas salib. Mana dalil? Tak ada. Cuma doktrin aja kan. Begitu berhadapan dengan apologet Islam Indonesia, akhirnya apa? Saya belajar dulu. Maka yang mereka harus lakukan terhadap Bang Suma adalah berterima kasih. Bukan menghujat, bukan menista,
bukan menjelek-jelekkan, apalagi melaporkan pelanggaran, penistaan, rasis, radikal. Padahal amanat agung beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu saya bantu memberitakan ini. Gitu saudara-saudara. Halo, selamat subuh saudara Jack. Silakan buka kameranya. Dari sekte mana, bos? Adakah onde-onde dari ubi kayu? Halo. Halo. Viralkan. Halo saudara Jack. Si meluncur. Halo saudara Jack. Adakah saudara Jack, Bang Handi dan teman-teman bisa naik nggak? Temani aku udah mulai ngantuk. Saudara Kristen silakan yang mau berdiskusi masih tema ini. Waktu dan tempat disilahkan. Masih Bang Indra. Bang Indra, bisulan bibirnya, susah ngomong tapi minta naik bedengnya. Akbar, Masya Allah. Halo, Berdarawati. Berdarawati. Halo, halo. Ya, halo. Ya, mau diskusi apa Bang Juma? Biar kau jangan sesatkan orang awam aja. Itu temanya sudah ada. Nah, oke, baik ya. Biar kita diskusi enak. Jangan kau sesatkan orang aja. Kau tunggu. Aku on cam, kita pakai data. Oke. Saudara Bang Pong. Bang Pong. Dari sekte mana, Bang? Bang Pong. Bang, ototnya bagus bang. Cuman abang pemalu. Silakan buka kameranya, saudara. No, kamu siap. Lampunya mati juga di sini. Pakai lilin. Nggak usah nama. Ya udah, nyalain lampunya lah. Ini aku di kebun bang. Iya nggak apa-apa, gitu aja, nggak masalah, nggak masalah. Saya jadi ingat filmnya Saur Sepuh, pasukan ninja yang menghadang kemudian Bruce Lee yang masuk ke hutan. Nah gitu. Iya, biar kau jangan sesat orang. Aku tunjukin data-datanya semua biar orang awam tahu ya. Oke, silakan bang, silakan. Aku naik di sini cuma menunjukkan data aja. Biar kau jangan sesatkan orang ya. Ya. Ntar bang, aku balik kamera dulu. Oke.
buka HP yang satu dulu ya. Iya. Sabar ya teman-teman, bikin kopi dulu yang lain. Antar juga onde-onde ke sini. Ya, jadi gini ya. Ya kita sesuaikan tema ya. Iya. Ya. Jadi temanya gimana? Yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat kan gitu. Iya. Benar nggak kau? Itu sudah tertulis, Bang. Ntar Bang. Jaringan saya Bang, jaringan saya. Iya, dibaca aja data apa itu yang Anda ingin tunjukkan. Iya, baca aja. Jaringan saya bentar, jaringan saya. Ya, oke Bang ya. Iya. Nah, jadi ya kita lanjut aja ya. Iya. Ya, ini kalau kita berbicara tentang penyaliban Yesus ya, iya. Berkaitan dengan penyaliban Yesus ya. Iya. Artinya Yesus itu harus mati ya. Karena kalau kita bicara tentang penjahat maupun pahlawan, itu tidak ada konsep pahlawan dan tidak ada konsep penjahat di dalam Bible ya. Ya, aku pelajari Bible ya, tidak ada konsep tentang pahlawan dan penjahat. Ya, kemudian kalau kita berbicara tentang penyaliban itu adalah nubuatan ya. Nanti juga tanya, karena Allah yang benar Yahweh itu dia berkehendak untuk menyelamatkan umat itu, dia menjanjikan Mesias ya gitu. Jadi biar kita jangan menyesatkan orang. Ya, karena perjanjian lama itu adalah nubuatan ya. Perjanjian lama itu adalah nubuatan dan perjanjian baru itu penggenapan. Oke. Ini aku baca ya, hamba Tuhan yang menderita ya. Ini hamba Tuhan ini yang menderita ini siapa? Yesus ya. Yesus itu diutusan ya. Yesus itu diutus oleh Allah Yahweh yang para jaringan ini. Parah Bang, parah jaringan saya. Halo. Ini betul, kita terasa diskusi dengan alam Bang, gaib. dengar bangga, dengar nggak Bang suara saya? Ya. Dengar Bang, jangan ketawa dulu Bang, jangan ketawa Bang, cuma jaringan saya. Jangan ketawa Bang, cuma jaringan saya. Jangan ketawa. Ya, ini bukan ninja, bukan sembarang ninja Bang. Ini bukan ninja sembarangan Bang. Apa mau? Ya, oke, saya baca. Kamu dengar ya. Iya, Martin. Ya. Ini adalah kitab perjanjian lama. Perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yesus itu harus menderita ya.
Yesus harus menderita ya. Makanya kenapa harus menderita? Kenapa harus dibunuh? Kenapa? Ya harus dia disiksa ya. Aduh, itu karena udah dinubuatkan oleh Allah Yahweh benar. Ya, kau dengar ini ya, Yesaya 52, Yesaya 52, 13 ya. Ya, sesungguhnya hambaku ini Allah ya, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan ya. Kenapa dia berhasil? Dia berhasil mati, dia berhasil dibunuh. Dimuliakan, dia dimuliakan, bukan dihinakan. Itu sudah tidak kena Yesus itu. Di situ dimuliakan. Yesus dihinakan, tidak nyambung. Iya, aduh. Dengar dulu. Aku baca ya dulu ya. Aku baca. Yesus itu dihinakan, bukan dimuliakan. Sesungguhnya penderita lah, dengar ya. Sesungguhnya apa orang ini bernapas saja susah kok ikut berdebat. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa pula? Kau penyakit apa, Panu? Dipukulnya, yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia tidak tulah. Dia ditindas Allah. Ya, kau dengar sini bang ya. Dipukul dan ditindas Allah. Ya, ini adalah tindak Allah itu ya. Yang benar ya. Makanya dia harus disalib ya, gitu. Kau dengar lagi ya, tetapi nggak nyambung kehendak, tetapi ya nggak nyambung bang, nggak nyambung. Saya 53:10 ya, nggak nyambung. Nah, tapi Allah berkehendak meremehkan ya dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan. Yesus tidak punya keturunan, bang, udahlah. Jadi udah jelas ya. Jangan Yesus punya keturunan gak? Allah. Yesus punya keturunan. Udah jelas kak. Ya jelas Anda aneh. Halo saudara Ade. Gimana Anda bisa menegakkan benang bahasa? Nggak bisa. Nggak bisa Anda menegakkan. Orang Tuhan kok dibunuh jadi penyelamat. Apa itu? Nggak bisa. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Terus pertanyaan gimana lagi Bang Suma? Pertanyaan Bang Suma apa lagi? Yesus punya keturunan gak? Keluar aja, nggak nyambung kamu. Marahi dia bang. Marahi bang. Bang. Iya, nyambung. Kita semua itu melemahkan sekali. Udah, Bang Juma aku turun aja. Iya. Sekalian tarik dia turun bang. Tarik bang. Udah turun aja. Udah bang, aku juga ikut turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Bang Handi di sini, masya Allah teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, layani dulu kau dong tamu, maka dulu baca WA aku. Ya. Seru ini malam ini. Kasih kesimpulan dulu Bang Handi. Kesimpulan adalah bahwa mereka sebenarnya ini, terutama yang naik sini ya, beragama Kristen, tapi hanya imani saja. Dia tidak membaca Bible. Hanya difokuskan bahwa ada Yesus mati di tiang salib menebus dosa, juru selamat dan bangkit di hari ketiga. Dia tidak pernah diajarkan oleh pendetanya bahwa kenapa dia dibunuh. Boleh ada nggak perintah membunuh dia? Siapakah yang mempunyai andil penuh dalam pembunuhan itu? Itu nggak dibahas di gereja.
Karena kalau itu dibuka, mereka akan terbuka berpikir bahwa ternyata yang membunuh Yesus itu adalah kehendak orang jahat yang dipengaruhi oleh iblis. Dipakailah mereka untuk menebus dosa mereka sebagai jalan. Nah ini mestinya pendeta tolong kalau lagi memberitahu jemaatnya itu secara utuh. Jangan melupakan pelakunya. Nah di momen bahagia ini gitu, apakah Anda ingin memberikan penghormatan kepada pelaku pembunuh itu, atau Anda ingin mengutuk pelaku itu? Kan itu intinya. Ada dua pilihan di sana. Anda menghormati atau Anda ingin mengutuk. Serba salah. Nah itu kira-kira di situ intinya malam ini. Jadi sekali lagi ya Pak Pendeta, kalau mendengarkan di luar sana, berilah edukasi secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Mau enaknya saja anaknya orang dimatiin menebus dosa. Ya yang matiin kok dibahas juga dong. Pelakunya, perintahnya, latar belakangnya dan seterusnya itu kira-kira. Nah giliran dibahas kan kasihan dia, pelangak-pelokok semua. Gitu benar kira-kira. Bang Hendi, siap. Betul Bang Hendi. Jadi intinya intinya si Akang mau naik. naik, ramaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya bertanya ke 10 debater Kristen Gurunda, ternyata yang membunuh Yesus di kayu salib itu ternyata pahlawan. Katanya kalau nggak ada pembunuh itu, ini rupanya ya nggak ada eksekutor itu, mereka nggak punya Tuhan katanya. Tapi mereka nggak mau tahu masalah itu. Mereka pengennya itu, tahunya itu kebangkitannya hebat, bisa bangkit sendiri. Gitu katanya Gurunda. Jadi pahlawan. Menurut mereka pahlawan. Kalau nggak ada mereka, mereka nggak punya Tuhan. Mantap. Berarti sibilisisis mempersembahkan Tuhan kepada mereka, gitu maksudnya? Betul. Parah itu. Ini menurut mereka, bukan asumsi ya, pakai data ini Gurunda soalnya. Ada datanya. Ini menurut mereka bukan asumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Akang. Lanjut. Nah ini kenapa kita pada naik teman-teman, karena gara-gara Gurunda. Kenapa kita pada naik? Karena kita memberikan waktu Mbak Juma untuk minum, terus makan onde-onde. Makan onde-onde ke dapur pajak guru melabak lopo. Mereka pikir Bang Juma ini robot, mereka pikir Bang Juma Tuhan. Tuhannya mereka aja bisa ngantuk, bisa lelah, ketiduran di perahu. Apalagi Bang Juma. Iya, Masya Allah. Kita masih sama-sama di sini kok. Saya masih di sini. Ya, tapi saya jadi turun. Kalau saya turun jadi, jadi alhamdulillah selama ini teman-temannya bukan kami naik ke Banyumas itu nyari koin. Kami dibawa kok. Kami dibawa mantau dari awal sampai akhir. Dan kami tidak akan pernah ke koma lain cari koin, enggak. Nah itu ya, jadi terjawab sudah beberapa hari ini kami tetap ada di bawah tanpa koin. Jadi gila lupa deh ya kalau kita naik koma nyari koin. Tapi kalau ada yang ngasih ya itu kan alhamdulillah. Ikhlas ngasihnya kan gitu. Enggak, kalau saya butuh koin Bang Andi, kalau saya butuh koin buat beli peci merah. Peci saya hitam semua. Pengen beli peci warna merah Bang Andi. Canda. Kalau dalam pemikiran atau logisnya orang berakal bahwa pelaku kejahatan itu pasti bukan perintah Tuhan. Ini normalnya ya, normal berpikir. Pelaku kejahatan pasti bukan perintah Tuhan. Itu pasti kerasukan iblis. Pasti iblis yang mempengaruhi orang berbuat jahat. Baik bikin metong orang, maupun korupsi, maupun fitnah, maupun apa itu, pasti itu sibilisis perannya di sana. Karena nggak mungkin kan Tuhan memerintahkan seperti itu ya, termasuk juga penyaliban. Nah kalau di Al-Quran jelas Banyuma sudah sering menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib dan tidak dibunuh, dilindungi oleh yang mengutus dia. Benar kan begitu. Nah yang disalib adalah
orang yang diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Kalau Anda bertanya siapa namanya di Al-Quran, dia tidak disebut namanya. Ada bahkan yang bertanya, waktu disalib itu yang diserupakan Nabi Isa itu, dia ngomong apa ya sama pembunuhnya ya? Saya bilang jawabannya ada di Bible kamu. Ngomongannya Eli Eli lama sabakani yang ada di Biblemu. Kan gitu. Ini titik koma ini, titik balik Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, selamat siang. Cuma mau ngambil berkah aja, biasanya tadi request, alhamdulillah diterima Bang Zuma, Bang Kian, alhamdulillah, Bang Andi. Ya, punten ya, saya senang aja tadi request mau ngucapin salam aja sama Gurunda, semoga sehat selalu, itu aja. Amin. Terima kasih ya Bang. Kita nggak ada hajatan kok minta berkat Bang. Ya, dengan mendengarkan suara Bang Handi, Bang Zuma, insya Allah dapat berkatnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Amin. Izin Pinjam turun dulu dong Bang, cepet Bang. Jangan turun dulu, cepet dulu. Iya. Ayo Bang, Ya, kenali dulu. Saya juga nggak ada niat promosi, Gurunda. Kami dari Titik Balik komunitas anti judol, untuk teman-teman yang di bawah, mohon maaf mengganggu. Saya menyuarakan keras untuk stop judol, ya, karena negara kita juga lagi diserang dengan judol, bisa lihat sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa stop judi, jaga iman. Itu aja semuanya. Ya, saya izin. Mohon maaf. Assalamualaikum Gurunda, makasih udah naik. Waalaikumsalam. Kontennya naikin Bang Handi. Bang Handi kan moderator. Kasih moderator aja tuh berdua tuh Bang Jema, biar dia naikin tuh. Kalau nggak ngebeli oten sehari demam Gurunda, aduh. Jadi, panas dingin, gitu kan, panas dingin. Jadi jelas ya teman-teman ya kisahnya ya, bahwa tahu sendiri Yahudi itu orang tegar tengkuk, sombong, angku gitu loh. Nabi ditolak, bahkan mau dibunuh Nabi itu, Yahudi itu. Nah, termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk anaknya Maria, ditolak kan dia itu, nggak dihormati di negaranya itu. Sampai sekarang nggak diakui tau Bang Joma? Enggak. Anak Maria oleh Yahudi itu. Enggak. Mereka buat kitab, namanya kitab ini Talmud. Ya, di sana tuh jelas. Gurunda minta moderator Gurunda, biar saya naikin otennya. Wes. Kenapa Yesus tidak diakui oleh mereka? Karena bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Nah, bagaimana cara untuk menyingkirkan orang ini? Ya, mereka bersekongkol lah dengan penjajah. Jadi penjajah ya waktu itu adalah tentara Romawi gitu ya. Ini bersekongkol dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bang Juma sepennya sangat kagum dengan Bang Juma. Saya minta tolong yang tadi debat sama ibu-ibu itu direkam, diputar lagi Bang Juma. Ada Bang, makanya tadi saya sudah bikin, saya sudah potong Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Bang Juma selalu. Saya dari Au Lombok. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Semoga tetap sehat, panjang umur, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga nih banyak Pak yang harus taruh dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan siapa ini? Aku turun dulu. Selamat subuh Bang Juma. Iya, subuh Bang. Saya cuma mau bilang ngucap apa aja ya Bang Juma ya. Kok Bang Edisnya Bang Juma kok diblokir Bang Juma? Saya blokir. Dia minta naik. Iya, dia minta naik. Enggak. Ini Edison ini Kristen Bang. Edison Kristen. Kristen. Salam Bang, kalau Kristen dilarang salam Bang. Aku bukannya sibuk salam, aku kan cuma salam subuhnya Bang. Memang salah, salam subuh dibilang. Kalau assalamualaikum salah Bang, nggak boleh Bang. Aku bukan mengucapkan salam assalamualaikum Bang, saya mengucapkan salam subuh. Salam ya, subuh. Ya, kenapa Bang? Kenapa, siapa yang blokir Edis Bang? Ya Bang Juma. Besok jam 8 sore, jam 8 malam si Edis ditunggu di sini Bang, sama Bang Juma berdua, nggak bakal naikin yang lain lagi. Yang penting si Edis bawa otak, bawa ilmu. Nggak ada dia turun naik, dia pura-pura di mute, pura-pura di kick. Iya Bang Juma yang bujung, Bang Juma yang nggak ada yang ngeblokir, nggak ada. Buktinya Bang Edisnya kirim pesan sama aku, suruh bukanya blokirku katanya. Mana buktinya kalau si Edis kirim pesan sama lu? Mana buktinya? Ada. Mana tunjukkan.
Dia kirim pesan dari TikTok dia itu. Ya mana tunjukkan. Oke. Gimana caranya bukanya? Cara bukanya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya kirim ini, saya kirim inti. Malah kabur si ngehe. Diminta buktinya, mana buktinya malah kabur. Lagian begini loh teman-teman, lagian kalau Edis diblokir kenapa lu yang marah sih? Edis suruh buka aja sendiri di sono, kan udah laku dia. Sekarang Edis ini buka Komal udah nggak laku gitu loh. Nah, mereka sekarang udah pakai segala macam cara yang dilakukan. Kalau kita blok Edis, emang semua paling takut sama Edis, makanya dia blokir itu. Emang kalau kita blokir Edis memang masalah buat lo. Jangan kan diblokir, injak lehernya gua mau kok. Apalagi blokir. Apain sih kalau kita blokir dia? Kenapa lu yang sewot? Room muslim. Room muslim kita blokir dia, ngapain lu? Kalau si Edis nggak pengecut, nggak mungkin dia kabur ke luar negeri. Pengecut, si Edis ini pengecut. Kalau Edis kita blokir, kenapa lu yang ribut? Buka aja Komal sendiri, lu berkongkong-kongkong sama Edis gitu lo, sumbang dia gitu lo, biar dia bisa hidup nyaman di tempat pelariannya di sono. Nggak usah lo jadi kacungnya dia lo, buat dia ngetok, nggak usah. Oke? Ada juga mau diluruskan malam ini tadi. Ada tadi iblis betina itu menganggap Bang Juma yang sering DM dia. Ternyata yang DM dia setelah pelajari, halo, Bang Juma palsu. Tapi menjual nama Bang Juma, seakan-akan Bang Juma itu cengengesan sama perempuan. Bang Juma tadi, ntar dulu lagi ngomong, halo, ntar dulu. Salahnya tadi kelirunya Banyuma langsung diskakmat di situ. Itu budget palsu itu. Yang DM dia. Itu ya harus diluruskan ini melalui forum ini ya, diluruskan di sana. Iya Bang. Ya, betul. Ya. Saya tidak ada pernah kenal orang itu. Kalaupun dia ada DM ya akun palsu itu pasti. Akun pasti itu Bang Andi. Jangan kan DM, WA aja Banyuma jarang baca kok. Itulah. Lagian juga saya memang nggak pernah baca DM TikTok. Sama. Ya, cuman dulu pertama pegang TikTok. Sekarang nggak pernah, sejak ini nggak pernah. Karena segala macam pemberitahuan masuk ke situ. Ngapain? Kurang kerjaan apa? Lagi ngapain Banyuma juga DM dia pakai UKI segala panggilannya. Udah tahu oke kok. Jadi ini bahaya ini Banyuma palsu ini, merusak nama Banyuma. Iya. Saya curiganya kalau itu benar, bukan kesengajaan dia bikin pengakuan, berarti dia pakai akun palsu itu. Nah itu udah diluruskan ya teman-teman ya, udah diluruskan. Tadi Banyuma agak lalai meluruskan di sana. Ya karena ya ini kan mana lah mungkin saya mau DM orang-orang kayak gitu. Oke, udah diluruskan, terima kasih ya. Ada tamu katanya, silakan Pak. Ya ini Bang Sinar. Lanjut Kang. Ya Bunda, lanjut Bunda. Oke baik, kita sapa Saudara Simar, Kristen Muslim, Saudara. Baik, kita sapa Saudara Simar, Kristen Muslim. Simar, Kristen. Saya Nasrani. Udah dengar? Oh Nasrani. Masih ada Nasrani kah? Lanjut silakan. Apa yang ingin disampaikan Bang? Titik masalahnya gini ya. Kenapa selalu agama Kristen aja yang dibahas di room-roomnya kayak gini? Bisa dijawab pertanyaannya Bang? Nah,
Pertanyaannya ini aja, ini kan udah selesai sharingnya kan, kenapa agama Kristen aja yang dibahas? Kalau kami yang Kristen ini membahas kalian bilang, nggak terbilang lagi lah. Bisa dijawab pertanyaan Anda? Bisa. Oke, baik. Kami tidak akan pernah membahas monolog. Ini diskusi, itu satu. Ya. Yang kedua, di dalam buku yang Anda pegang itu, banyak istilah Al-Quran yang Anda pakai, Anda salah gunakan. Nah, itu harus diluruskan. Berhenti. Ya. Nih, itu kutangkal itu. Apakah Al-Quran yang mengutip dari Alkitab itu rata-rata semua? Oke, baik. Saya langsung ambil. Kenapa ada bungkusnya pakai Alkitab? Dari mana ambil kata Alkitab? Agama Muslim, agama keberapa di dunia ini? Nyambung lagi kan? Mulai nggak nyambung kan? Agama Muslim, agama keberapa di dunia ini? Jangan dulu ke agama keberapa, langsung aja ke topik. Sampul yang dibawa oleh penjajah Belanda itu Biblos atau Bible. Kenapa masuk di Indonesia dirubah menjadi Alkitab? Pertanyaannya. Dengerin pertanyaannya dulu, dengerin. Dengarkan dulu pertanyaannya, Bahlul. Oh Bang, dari mana kata Alkitab itu penjajahan itu Indonesia masuk tahun berapa? Agama tahun berapa? Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Jawab. Gak usah muter-muter kalau sama gua. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Pakai sampul, silakan. Kalau nggak nyambung, gua kick. Udah zaman merdeka yang ke-80 begini, otakmu belum merdeka. Kasih merdeka lah otakmu itu, berbahasa Indonesia dengan baik, yang nyambung. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Silakan. Ayo jawab. Dari mana ambil kata Alkitab? Jawab. Gua hitung nih sampai 10 nih. Hitung Bunda. Bunda Ramai, silakan dihitung. Yang pertama mengambil istilah Islam. Yang kedua melakukan kemudian penyamaran nampak seperti Islam. Yang ketiga membuat materi mata kuliah di STT Islamologi dengan tujuan menghujat, menista. Yang keempat menampilkan para misionaris selayaknya mirip-mirip Islam. Yang kelima punya niatan mengkristenkan umat Islam. Itu makanya agama Anda dibahas. Yang terakhir, Kristen punya misi untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi penyembah Kristus Yesus. Kami orang yang berakal sehat tidak mau, kalian aja. Itu alasannya kenapa agama Anda itu dibahas. Karena sangat-sangat penting dibahas demi untuk menyelamatkan kemudian umat Islam dari gerakan-gerakan kristenisasi. Gitu abangku. Kalau memang betul agama Islam ini agama yang benar, kenapa takut? Buktikan agama itu bahwa agama Islam itu yang benar. Kok takut? Kok jadi, berpikir aja lah. Kok takut? Nggak nyambung. Saya jawab. Kalau memang betul agama Islam. Saya jawab. Apakah surga itu betul? Ada. Apakah neraka juga itu ada? Ada. Nah, apa pertanyaan ini? Kalau kemudian Islam itu betul, kenapa takut? Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda merasa Anda itu orang benar, kenapa takut kepada pencuri? Kenapa takut kepada pembunuh? Kenapa takut kepada kejahatan? Yang namanya kejahatan itu bukan ditakuti aja, tapi juga dihindari. Bukan masalah jagoan atau tidak jagoan. Sesempurna apalagi Adam. Sempurna Adam itu, dia sudah di Ganbi Eden, dicipta sebagai manusia pertama dengan tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan itu sendiri. Jatuh juga kan? Jatuh. Apalagi kita manusia biasa.
Belum lagi kalian tampil betul-betul segala unsur kekuatan, daya, upaya kalian lakukan untuk memurtadkan orang. Masa mau dibiarkan? Masa ada orang datang ke rumah ingin membunuh kita mau dibiarkan? Ada-ada aja. Saudara enak berkata seperti itu, karena Anda sebarisan dengan setan. Setan itu tidak ada beban. Di dalam menyesatkan manusia tak ada bebannya, ya sama seperti Anda. Tujuannya mau menyesatkan. Apa coba tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam agama saudara? Apa tujuannya? Supaya orang menjadi Islam. Ya enggak, supaya orang Islam menjadi Kristen. Ada enggak ajaran Yesus untuk memerintahkan di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Mana dalilnya? Enggak ada. Kecuali yang keluar dari kubur itu. Yesus yang asli mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu dua Yesus yang berbeda. Siapa yang mau jadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur? Terlalu. Kami nggak mau. Karena itulah bahaya kekristenan itu harus kami sampaikan kepada generasi Islam. Begitu saudara, silakan juga Anda menyampaikan tentang agama Anda, tapi lepaskan semua istilah yang ada di dalam kitab Anda yang berkaitan dengan agama kami. Tuh coba lihat para penghujat lari ke luar negeri. Ada nggak dari kami Islam yang kabur ke luar negeri untuk menghujat? Nggak ada kan? Berapa banyak sudah penghujat kalian? Ini sudah ada beberapa yang berencana kabur ke luar negeri lagi. Jadi memang mentalnya mental penjajah. Giliran tidak ada kemenangan atas kecurangan, kabur. Oh bang, gini bang, kita kan sharing bang. Aku mau ngomong dulu sedikit, ya kan? Boleh kan? Silakan. Yang mau aku omongin, kami tidak pernah yang Nasrani ini mengganggu atau menghina agama kalian. Contohnya, sudah banyak kali mulai dari Aceh sampai Irian Jaya, gereja-gereja dibakar, diledakkan, ya kan? Itu fitnah iblis itu. Fitnah iblis bang. Contohnya apa? Yang baru kejadian di Padang. Tunggu. Coba tunjukkan yang ada di Timika yang di Irian. Itu aja dulu. Contohnya inti kecil yang barusan ini aja, belum sampai sebulan yang di Padang. Apa di Padang itu? Kejadiannya gimana? Nggak mungkin abang nggak nonton. Ya, saya tahu. Tapi yang melatar belakangnya apa? Ya, karena itu dijadikan rumah doa. Salah rupanya itu rumah doa. Rumah doa apa pula itu jadi gereja itu. Kristen ini kalau tidak fitnah ini enggak makan kayaknya ya. Kenapa enggak makan, Bang? Intinya gini loh. Anda mengatakan dari timur sampai barat, dari Aceh sampai Timika, Papua sana. Ya. Sementara masjid kami dibakar di Papua itu. Di mana, Bang? Itu kan baru 2016. Ini baru kejadian lagi 2016. Itu bukan gereja, itu rumah. Rumah. Kalau kami Kristen bang, mau dimanapun berdoa kami. Itu urusanmu. Ini bukan negaramu sendiri. Ini negara milik manusia banyak. Ya gara-gara itu bang. Ya bikinlah gereja pada tempatnya abangku. Ya kan? Ini negara Indonesia. Ini bukan negara Muslim bang. Ya sama. Ya, kan? Ini negara Indonesia bukan negara Kristen. Jadi kau harus ikuti aturan pemerintah. Ya kami ikuti bang. Apa yang Anda ikuti? Ada isinya enggak itu? Apanya nggak ada isinya bang? Ada nggak isinya? Kutanya. Isinya apa bang? Coba ada isinya nggak itu rumah tinggal? Ada nggak isinya bahwa itu jadi gereja? Ada nggak? Oh ada izinnya. Apakah mendirikan rumah ibadah perlu izin bang? Ya makanya. Apa kita berdoa? Abang berdoa sama Tuhan perlu izin rupanya. Ini rumah ibadah bukan masalah berdoa bang ini. Apakah abang berdoa sama Tuhan abang perlu minta izin? Udahlah, Anda ndak sekolah, susah saya diskusi dengan orang yang tidak berpendidikan. Saya berpendidikan bang, saya S2. S2 apa Anda ini? S2 apa? Seksiologi. Hah? S2 apa? Seksiologi? Ya nggak nyambung lah. Memang kau semua pengecut, nggak? Oh, ada lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Ya, kita ada mau promosi kah? Mau ada iklan kah? Silakan. Bunda Rahma bantuin Bunda Rahma. Ya, S2 cocokologi tadi tuh. Iya benar. Kamu nggak lihat sejarah. Sekarang Anda itu enak di Indonesia ini loh. Enak di Indonesia ini kalian. Sedikit-sedikit negara yang kalian salahkan. Sedikit-sedikit, oh kami karena sedikit kami menghujat. Negara ini tidak adil. Kata siapa? Kata siapa negara ini nggak adil? Ada-ada aja. Sedikit-sedikit merasa terzalimi. Sedikit-sedikit salim, Islam salim. Dia nggak tahu bagaimana agamanya masuk ke Nusantara ini. Lupa. Apa nama rumah ibadahnya orang-orang yang datang ke Nusantara ini membunuh manusia, mengebom masjid, membunuh santri, membunuh ulama di mana-mana. Ini di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya siapa? Jadi jangan sok cantik. Umat Islam itu terlalu sayang sama kalian. Jangan fitnah-fitnah, sedikit merasa korban. Sedikit korban. Lagian juga kalian kan tidak seberapa banyak. Ngapain banyak kali rumah ibadahmu? Apa tujuannya kau bikin banyak rumah ibadah? Ya tujuanmu untuk memurtadkan orang. Jadi kau bikin kandang dulu kan? Baru kau cari kemudian yang kau bilang domba-domba. Bikin kandang dulu, masalah dombanya belakangan. Itu kan prinsip kalian memang. Rebutan, berlomba-lomba bikin gereja. Entah apa-apanya dicari di situ. Jemaat nggak ada, bikin gereja di mana-mana. Apa? Kalau kalian membludak banyak orang bikin gereja nggak masalah. Ini cuma 2 orang, 3 orang. Jemaatnya yang datang dari luar kota masuk ke tempat orang. Kan aneh. Kalau di situ mayoritas Kristen, ada nggak yang larang? Nggak ada, karena negara ini menjamin setiap pemeluknya untuk ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini cuma 2 orang bikin gereja. Sasaran tembaknya apa? Anak-anak Islam yang ada di sekitar itu yang mau dimurtadkan. Jangan dikira kami nggak tahu. Pandai-pandaian bikin ini dulu, bikin kandang dulu. Masalah dombanya belakangan. Itulah kalian berlomba-lomba. Anak pendeta ada gereja, bapak pendeta bikin gereja juga. 10 anak 10 gereja dibuatnya. Dapat menantu lagi, menantu bikin gereja juga. Apa sih? Macam ada kejar amal. Di agama Anda kan nggak ada amal. Kalau di kami bikin masjid amal, tapi ada tempatnya sesuai dengan izin pemerintah. Ini berlomba-lomba. Ada ini bikin gereja, yang satu juga bikin gereja. Sok paten, macam banyak kali orang. Padahal cuma 2 orangnya yang ibadah. Itu Gurunda izin yang di Padang itu kasusnya bukan sama orang Islam aja Gurunda, itu sama orang-orang Kristen di sana juga, karena ada bangunan gereja, beberapa gereja di daerah situ itu udah ratusan tahun. Nah mereka pun menolak si provokator ini. Dia kan diam-diam tuh di dalam rumah. Waktu minta izin untuk listrik, PLN yang melapor mencari di mana nih ada gereja gitu loh, Mbak. Di situ ketahuan. Jadi dia bawa jemaat dari luar, bukan dari orang situ. Di situ tuh udah ada berapa gereja ya kemarin si ibu bilang. Pokoknya udah ratusan, udah lama itu mereka tuh saling tenggang rasa lah, saling antara satu sama yang lain. Jadi nggak ada permusuhan sebelumnya. Sampai nih orang provokator datang ke situ. Maka jadi ribut. Jadi yang menolak mereka itu bukannya orang Islam aja, tapi orang Kristen juga. Dari denom lain kan denom mereka banyak. Tuh.
Cuma digoreng sama Oten. Paling apa itu? Intinya apapun insiden itu, apapun kejadian itu pasti umat Islam yang salah. Itu aja intinya. Pokoknya umat Islam tempatnya salah deh. Ya deh, lu yang bener deh. Kalau lu yang bener kenapa nggak nambah-nambah populasinya, itu aja. Lalu yang benar Jawabannya. kenapa kabur? Mengaku S2 berbicara tidak secara komprehensif. S2 kok isinya endingnya aja yang kebencian gitu loh. Izin Baca dong SKB 2 Menteri dulu seperti apa, izin pembangunan rumah ibadah. Gitu loh. Iya. Lihat secara menyeluruh baru ngomong. Kembarannya anu itu, Plutos yang tadi. Iya. Ada nggak yang lihat tadi Plutos? Ada. Plutos. Serba salah si Plutos. Kembarannya Pak Bom. Jadi investigasi dulu, investigasi dulu secara menyeluruh. Nah, gitu loh. Tanya saksi dulu apalah segala macam kan gitu, atau baca berita baru komentar. Ini belum membaca, baru bangun, belum juga selaber mukanya, belum sikat gigi, masih bau itu, langsung ngomong. Ya Kak, salah lah. Kalau saya bilang memang sengaja, itu kesengajaan mereka tuh membuat huru hara tuh udah di apa sih, mungkin dikasih tahu. Nah ini kecil nih masalah, dibesar-besarin seperti itu. Anda belum baca berita ya, di daerah timur Indonesia ada masjid itu loh dibubarin, terus pembangunan masjid dilarang, bahkan para pemimpinnya sendiri mengeluarkan statement nggak boleh membangun masjid di sini, di kabupaten dia kan gitu. Apa kami umat Islam teriak sebagai korban? Enggak digoreng tuh. Ada gereja dibakar Sulawesi Barat, langsung teriak umat Islam pelakunya. Setelah diselidiki oleh petugas kepolisian, ternyata pelakunya adalah orang dalam. Denom lain ya? Enggak orang dalam, intinya lah orang dia sendiri gitu. Ada lagi di Pulau Jawa, kuburan Kristen. Oh langsung umat Islam pelakunya. Ya ternyata dia juga. Pokoknya yang penting teriak dulu. Di Medan ada kejadian pembakaran gereja Protestan. Disuruh lubis langsung teriak-teriak, ini yang ngebakar iblis, penyembah iblis ini. Yang ngelakuinya pasti iblis. Setelah ditangkap sama polisi, pelakunya orang Advent. Langsung dihapus videonya. Berarti iblisnya siapa? Jadi ya ini Siri Sulit, siapa namanya? Sulit Kubis. Ya Siri Sulit. Siapa itu? Bunda Rahma itu. Gak sopan kali lah. Minum sendiri. Ayolah sebelum bicara diinvestigasi dulu secara menyeluruh. Bijaklah berbicara, jangan jadi provokator. Karena orang yang mendengarkan itu enak, dikira orang gila. Pasti ada ini orang gila ini yang ngomong ini. Karena nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Iya betul. Ayo. Jadi izin membangun rumah ibadah itu pertama ini ya harus ada 90 orang yang ber-KTP di situ beragama. Misalnya kalau gereja ya beragama Kristen 90 harus stay di situ. Bukan jemaah impor, bukan. Kedua harus ada 60 tokoh masyarakat yang bertanda tangan. Kemudian baru ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Baru disahkan di tingkat kecamatan. Kelurahan dulu, kecamatan, baru kabupaten. Baru tuh bisa keluar izin IMB-nya itu loh. Itu dulu lo pelajari kucluk. Mereka ini nggak mau tahu Yang penting nih kita bangun dulu rumah. Nanti izinnya rumah dulu. Pendetanya pergi.
Ya, disuruhlah orang jaga di situ, pendeta yang kontrol dari jauh. Nah, dimasukkanlah di situ. Lama-lama rumah ini izinnya untuk penambahan daya atas nama gereja supaya kena diskon oleh PLN. Jadi dia yang pelaku, dia pula yang korban. Izin, Ingat perkataan Bunda Mila ya, andaikan Bunda Mila presiden, diusir semua itu pulang sekalian dengan Belandanya. nggak bakal ada, udah kelar itu udah. Izin Gurunda, izin Bang Handi. Gurunda, ini kan ada 9.000 orang. Kira-kira 2.000 follower dapat nggak saya ya? Kalau mau amal jariah. Dapat. Teman-teman silakan. Mana tahu teman-teman nanti ke Amerika kan, tinggal hubungi Bunda Mila di sana. Bunda Mila ini ternyata punya pesawat terbang banyak. Kerendahan gimana sih? Punya travel, kan Oh, punya travel. Punya travel. Iya. Ayo, aku nebeng di Gurunda dulu nih. Tinggal di Polo pun teman-teman. Iya, tinggal di Polo. Polo. Di Polo. Itu ada grosir. Ayo di Polo dulu teman-teman. Bunda Milanya. Jadi yang mau ke Amerika, Bunda Mila ini ada travelnya di sana. Gitu. Jadi sampai ke Amerika nggak perlu lagi naik ojek. Bener. Langsung hubungi beliau. Gitu. Bang Handi katanya rencana mau ke sana, mau daftar apa? Daftar TNI. Ya, Bang Handi. Iya sama kan Santang. Bunda Rahma nggak diajak jadi nurse-nya, jadi perawat. Bunda Rahma mau daftar poluan di sana, Bun. Oh gitu, Bun mau daftar poluan masih kuat lah. Di Amerika itu Gurunda cuci piring aja 25 juta gajinya ya. Beneran mau cuci piring doang. Dibilang poluan mau pindah itu kan cuci piring gimana? Habis cuci piring 1 tahun pulang. Kita sapa grosir baju, selamat malam, assalamualaikum. Saudara grosir baju. Ada gayaan uji itu dia enggak ngomong grosir. Teman Kristen. Kalau naik itu ngomong bicara, kalau naik itu ya teman-teman ya, mau Muslim mau Kristen, jangan jadi ini di atas. Ayo, yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman, biar ada diskusi. Wah, Gurunda yang nonton nih banyakan oten atau pada tidur pastilah. Iya, Iwan Villa nggak mau amal jariah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tolong di polo-polo Bunda Mila ya, netizen yang baik hati pandai menabung. Tolong di polo-polo teman-teman 8. Wih, Masya Allah ya. Tadi udah sampai berapa? 11K, hampir 12. Keren. Rekam layar Bun. Oh siap. Terima kasih polo-polo ya Bunda Mila ya. Beliau ini yang mensupport ya. Lanjut Gurunda. Iya, silakan teman-teman sekalian. Oten-oten silakan naik. Yang Muslim silakan di follow Bunda Mila. PT-PT beliau menarik. Semua yang di beliau itu bagus, sangat-sangat menghibur. Ada ilmu juga yang bisa kita dapatkan di sana, pengalaman. Kemudian Yang lagu bagus ya Gurunda, yang lagu keren ya. Iya betul. Itu generasi muda kita Gurunda. Ini Zeus channel apa gitu loh. Banyak tuh saya lihat dari dia. Jadi dia ada message, jadi lagu tapi pesan gitu loh. Ya buat orang Islam, ya buat orang Kristen, bagus-bagus kok. Iya, Masya Allah. Makanya saya dibuatin tuh kemarin, saya senang banget. Bun udah rekam layar Bun. Gurunda mau. Udah Bun.
Saya enak kalau lagi rekam layar tuh pas Gurunda lagi bernarasi itu keren banget. Kalau nggak saya harus nyari di YouTube tuh Gurunda untuk suara. Kadang-kadang suka sama. Saya bilang nggak enak kalau sama. Iya, Bunda ini selain pebisnis, beliau juga kreatif. Hero, selamat malam saudara. Ngorok itu ngorok, Ada yang udah saya ngorok. turunin. Oh, ngorok. itu. Siapa Yang naikkan? Oten juga nggak apa-apa kalau mau follow yang Oten ya, biar kalian ini ada pencerahan, lihat diskusi, lihat kajian umat muslim, nggak apa-apa di follow Oten yang baik tapi ya. Polo-polo ya Bunda Mila ya, beliau mensupport API ya teman-teman, mensupport para debater, para apologet. Masya Allah ya. Subhanallah, Masya Allah. Keren, Masya Allah. Anak kucing. Anak kucing. Allahu Akbar. Benar suara. Kasih Bunda. Ini yang ngorok ini bukan yang tadi, saudara Alvita ini yang ngorok. Oh iya, ternyata iya. Salah. Ada juga perempuan yang ngorok. Ada perempuan ngorok ternyata ya. Ngorok lah Gurunda, perempuan juga. Biasa kalau kecapean Gurunda, kalau kecapean habis angkat besi, tarik tambang. Enggak, itu yang ngorok suaminya itu yang ngorok. Saya tuh tertarik dengan penjelasannya kemarin malam ya kalau tidak salah ya, Ustaz Kainama gitu, tentang bagaimana perang Bang Suma Gurunda ini di kancah Indonesia, bahkan menurut beliau itu sudah sampai ke luar negeri, itu mencoba menebarkan yang namanya kerukunan antar beragama, toleransi dengan cara yang berbeda. Masya Allah, syukron Bun. Jazakallah Ya, khairan katsiran. ini yang saya sangat tertarik gitu ya, apa yang dia sampaikan Kainama kemarin. Berdasarkan pengalaman beliau yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dilihat itu apa tentang pendapat-pendapat orang, dan bahkan beliau mengatakan orang-orang yang mendukung dan mensupport Gurunda itu adalah orang-orang yang punya peran di negara ini. Jadi memang kita harus menjaga beliau ini. Kemudian kita juga harus mencoba untuk mencari generasi seperti beliau ini, karena sangat lantang sekali dengan punya keberanian. Tetapi saya sering mengatakan kepada teman-teman Kristen bahwa sebenarnya kalau Anda mau mendalami apa yang dikatakan oleh yang dinarasikan oleh Gurunda Suma itu sebenarnya Anda diberikan pelajaran, dikembalikan ke marwah yang sebenarnya. Apa yang selama ini yang dibohongi, yang dinarasikan oleh para bapak-bapak gereja, para pastor dan selain sebagainya, itu sebenarnya dengan adanya Gurunda Suma dan apologet Islam ini sebenarnya membuka mindset Anda, khususnya kaum awam di para gereja itu. Itu menarik sekali kemarin Gurunda itu, saya sangat-sangat tertarik itu bahwa memang iya, Kainama. Iya, beliau itu ternyata dia di samping siar agama juga, dia juga mendengarkan tentang apa sih API ini, siapa sih Bang Suma ini, apa sih perannya Bang Suma ini. Sangat luar biasa masukan-masukan beliau tadi malam itu, sangat menggugah hati kalau menurut saya itu. Ini selalu kita harus orang yang ada di lingkungannya Gurunda ini, ya betul-betul kita harus memberikan support, kemudian menjaga beliau, kita mencari bibit-bibit gitu. Dan Gurunda ini dengan rencana pembangunan pesantren apologet Islam Indonesia itu, ya mungkin beliau berpikir bahwa saya tidak selamanya seperti ini. Harus ada generasi yang mungkin lebih hebat daripada saya yang harus ke depannya. Karena para mereka-mereka yang di sana itu tidak akan berhenti dengan memakai cara contoh tadi yang Gurunda katakan,
mereka mencoba para misionaris itu dengan label-label Islam, mencoba untuk masuk dengan pakai kopiah, dengan pakai jilbab dan sebagainya. Itu menandakan bahwa agama itu mereka sebenarnya agama kasih dan benar sebagainya. Tetapi itu tidak bisa dibohongi, apa yang dikatakan guru terbuka semua. Dan itu kan ya Guru sering katakan bahwa mereka melawan kitabnya sendiri gitu. Tetapi tidak ada yang mampu menjelaskan sedetail yang disampaikan oleh Gurunda itu. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Gurunda ke depan selalu sehat, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Insyaallah. Saya cuma sekarang ini rindu sekali, sudah kurang lebih sekitar 10 tahun saya tidak pernah ketemu lagi. Iya. 20 tahun. Diundang ya Ustadz Kenama ya Gurunda. Ya. Satu lagi Kang. Diundang ya Ustadz Kenama. Iya. Iya. Beliau kalau tidak salah kemarin dia bersedia itu. Dia tanya Gurunda tanggal 13 ya. Itu barangkali Gurunda bahwa teman-teman semua netizen yang ada di bawah itu ya tolong support beliau. Ya kita doakan beliau mudah-mudahan sehat dan bisa menerikan generasi-generasi yang talenta yang seperti itu. Ya. Mungkin makasih kan. Siap. Ya izin ngomong juga dong dikit mengenai Gurunda. Silakan Bunda. Perlu gibahin nih Gurunda Zuma nih. Terus terang aja sejak saya masuk dari sebelum masuk Komal sampai masuk Komal akhirnya alhamdulillah doa tercapai dari mulai ngeliat videonya sampai ini kayaknya lantang bener gimana bener. Alhamdulillah sekarang udah bisa duduk sama-sama, bisa mengenal lebih jauh lagi. Jadi sekarang ini saya lebih kayak ketergantungan sama Gurunda sama Ustadz Wafi. Ini dua orang ini benar-benar saya pegang erat-erat gitu, jangan sampai lepas. Itu Gurunda. Terima kasih Bunda, Masya Allah luar biasa. Aku Bun, kalau aku satu barangkali Gurunda yang perlu saya sampaikan kepada Gurunda ini bahwa ada satu kantor saya yang sangat ngefans itu sama Gurunda. Dia tidak bisa tidur kalau dia tidak mendengarkan itu sampai dengan subuh sama-sama biasa. Tapi Tuhan berkata lain Gurunda, yang sembari saya sampaikan itu namanya Makmur. Dia dipanggil yang Maha Kuasa kurang lebih 1 minggu yang lalu. Iya, dia kesian tiba-tiba itu kena serangan jantung, meninggal jam 2.30 di samping rumahnya warga itu gelap gulita yang datang minta tolong. Insya Allah. Itu satu kantor saya. Itu adinda saya dan sangat-sangat support dan selalu pengen sekali ketemu dengan beliau dan selalu dia bangga-banggakan itu. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Masya Allah. Lanjut Bunda Rahmat tadi, silakan. Oke, kita sapa saudara kita. Nois aku lanjut. Nois. Oke, kita Ya Pia. Selamat pagi Pia. Pia. Aduh, numpang tidur di atas. Saya turunin ya Pia ya. Itu yang minta permintaan ada kurang lebih 30, 40, 50 kayaknya ya. Muslim, kebanyakan Muslim Bunda. Saya cek profilnya. Kalau saya naikin cek profilnya. Saya minum kopi dulu bentar ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang John? Alhamdulillah Muslim. Saya di sini cuma mau menyampaikan sesuatu. Ternyata oten-oten itu kalau sudah tidak bisa menjawab di sini, dia larinya ke apologet yang lain seperti Bombong dan lain-lain sebagainya, karena saya sudah pelajari tadi. Saya baru-baru sini dari roomnya Bombong, ternyata begitu rupanya hotel. Itu saja.
dia menanyakan itu, sampainya di sana di rom-rom yang apologet Kristen itu disampaikan tidak benar juga. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Oteng-oteng kalau kalau mau naik ke komal-komal muslim itu pikir-pikir dulu lah, jangan sampai ini memalukan diri sendiri. Itu saja. Siap Bang. Oke. Assalamualaikum Terima kasih ya, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini muslim semua kebanyakan yang naik. Kalau anu diundang nggak Bang Andi? Tengku Nasrullah. Oh diundang itu, kan ada fotonya. Oh gitu ya. Oh, alhamdulillah. Kemarin kita ketemu. Oh masya Allah. Di kantornya Deddy Mijuar. Orang susah, selamat pagi orang susah. Orang susah. Orang susah. Namanya ganti Bang, besok Bang. Jangan orang susah ngomong. Gurunda masih monitor nggak? Saya mau nunjukin video pertama kali saya mengenal Bang Zuma. Jauh dari perangkat kali ya. Lanjut dulu deh. Jauh dari perangkat Bun. Ya. Pak Ketua, selamat malam saudara Kristen Oten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen Saya dulu, Pak. Islam dari Ya silakan saya Bang. Islam dari Aceh. Saya kan mau pesan sama Bang Jumal. Itu siapa si Cakra tuh? Saya muak kali ku tengok dia tuh. Kalau kemarin tuh dikasih naik aku waktu berdebat sama si Cakra tuh, mau ku hajar dia tuh, mau ku tanya kayak mana imannya itu. Sakit hati saya karena dia bilang dari Aceh itu. Karena saya dari Aceh nih. Yang kedua si Pendi itu satu lagi. Itu saya mau jumpai dia, kalau bisa aku borok tuh lehernya tuh. Sakit kali hati aku dibawa-bawa nama Aceh itu. Aku suka kali, senang kali sama Bang Juma kalau debat. Bang Juma. Kayaknya jauh dari perangkat. Iya Bang. Nah, Bang Juma, semoga Bang Juma, Bunda ataupun yang ada di Komal ini semoga sehat selalu dan panjang umur, Bunda Zeki. Kalau selamat iman ya, selamat iman kalau kita itu yang penting, selamat iman itu yang penting. Betul Bang. Aku salut sama Bang Juma tuh Ustadz Yusuf, Ustadz Kemah, almarhum Yaya Waluni. Itu selalu saya tonton, kalau video dia tuh selalu saya tonton. Saya senang sekali dan suka sekali. Makanya kalau tengok tadi aku dikasih naik aja di room ini aja, duduk sebentar aja udah senang kali aku. Bunda kayak kabarnya Bunda? Bang. Itu aja Bang. Ya itu aja. Bunda di Amerika sehat ya kan? Bun. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat kemarin tuh saya tonton Bunda di waktu jumpa sama Ustadz Nababan. Ya. Nah, itu pun saya terharu sekali itu. Ustadz Nababan suka keliling itu kemana-mana dia. Udah 11 kali dia ke Amerika. Oke, itu aja Bang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Itu aja. Oke. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.
Salman Jaya. Salman Jaya Kristen Muslim. Muslim, alhamdulillah Muslim. Apa disampaikan Bang? Yang naik Kristen dulu lah teman-teman. Alhamdulillah Muslim. Barakallahu lahum fil khair. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Nyimak aja Bu. Nyimak aja Bu. Barakallahu lahum fil khair. Mohon maaf di bawah kalau nyimak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Kristen ini tadi si yang ngaku-ngaku Nasrani minta naik lagi. Kamu Nasrani dari mana? Udah dijambak kau, Simar. Simar sudah dijambak. Naiklah. Multi lah kau, Simar. Udah dijambak tuh. Sok-sok saya mau naik. Udah dijambak kau, naik. Simar. Simaratullah atullah. Itu Simar. Silakan Bang. Kenapa kau mau naik lagi? Iya tadi kok diturunkan ya Mbak. Mungkin narasi Anda membagongkan atau Anda itu ngeyel, biasanya gitu Bang. Silakan Bang. Ya kita kan tadi yang sharing, ya kan. Jadi saya mau cerita fakta-faktanya aja nya. Tadi kok diturunkan itu sih. Faktanya Pak, yang menjajah Indonesia itu kafir, Kristen, itulah yang membawa agamamu masuk ke Indonesia. Itu fakta. 350 tahun kita dijajah oleh kafir Pak. Kafir. Iyo. Nah, saya bertanya itu pertanyaannya gampang saja sih Bu ya. Iya Pak, iya. Apa Pak? Pertanyaannya aja Bu. Apakah pertama agama atau Belanda-Belanda yang masuk ke Indonesia? Apa pertanyaan apa? Pertanyaannya itu Pak membagongkan. Apakah pertama agama? Apa coba ulang Pak, berbahasa Indonesia lah yang baik Pak, yang baik dan benar. Itu yang saya tanya Bu. Iya Pak. Kalau agama ini kan, ya seleranya masing-masing orangnya itu, ya kan? Seleranya orang masing-masing itu. Kalau itu cocok sama agama dia, ya kenapa jadi takut? Ya nggak ada yang takut, cuma kita bilang fakta sejarah itu fakta bahwa kita nggak perlu ke sejarah Bu. Itu asal orang itu mau masuk ke agama apa, mau agama Hindu, mau agama Buddha. Iya, cuma kita menyampaikan faktanya. Saya tanya kamu tadi. Kristen itu karena ya penjajah membawa masuk sini Kristen. Saya bukan nanya ke situ Bu. Oh nanya apa Pak? Tadi saya nanyanya kenapa selalu agama Nasrani ditekan di Indonesia ini, agama Anda Kristen. itu, dari mana itu Anda Nasrani? Dari mana Anda Nasrani? Nasrani itu pengikut Yesus dari Nazaret. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus tidak menyuruh kau bergereja, Bang. Itu enggak urusan Anda tuh, Bu. Loh, urusan saya lah. Anda naik di sini berarti kau berurusan dengan orang-orang di atas. Kalau nggak mau berurusan dengan orang-orang di atas, kau tidur. Yang saya tanya kenapa selalu agama Kristen aja yang dibahas di sini? Karena menarik. Kami mau bahas karena misionarisme itu Bang, ke masuk lorong, keluar lorong, masuk tempat apa ya, ke daerah-daerah terpencil untuk membodohi, untuk berusaha mengkristenkan saudara-saudara kami yang awam. Oh Bu, saya nanya Bu. Itu poin pertama. Kedua, dengar dulu kan kau bertanya. Iya. Kedua, karena kau banyak nyuri istilah-istilah Al-Quran kami di Bibelmu. Itu, jadi pokok penting ini cuma dua dulu ya, banyak sih. Karena kau suka nyamar-nyamar. Kristen suka nyamar-nyamar. Lanjut. Nah, saya jawab sekali saya. Poin pertama itu tadi, karena misionarisme kemana-mana merajalela, melakukan pembodohan, ya ingin berusaha mengkristenkan saudara-saudara Muslim saya yang awam berdasarkan amanat agung di Bibelmu. Pergilah, jadikan semua bangsa baptis berbla, injililah segala makhluk, ya tikus, kecoa, apalah semuanya lah. Nah itu kemudian tadi kedua, karena dalam Bibelmu Bang, ya banyak istilah. Kenapa Bunda Mila terpental? Di dalam Bibelmu banyak istilah-istilah Al-Quran kami, nama Tuhan kami ada di Bibelmu.
kau nyuri, kau ngambil gitu loh. Ya. Silakan. Udah bisa dijawab, Bu? Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Kalau memang betul agama kalian itu agama paling benar, Bu, kenapa jadi takut, Bu? Kenapa? Ulangi, kenapa jadi apa? Nggak usah takut, Bu. Kalau memang agama Muslim, agama yang paling benar di dunia ini. Bukan takut. Kita berusaha mengedukasi saudara-saudara Muslim kami supaya, hai saudara-saudara Muslimku, jangan kau menyembah Tuhan terkutuk, Tuhan yang keluar dari kelamin. Kami edukasi. Bu. Begitu. Bu. Boleh saya menjawab? Dari tadi kau menjawab, Bang. Jadi kalau di ajaran Muslim ini, Bu, aku tanya dulu, Bu, ya kan? Tanya lagi, Bang. Harus contohnya kayak gini, kayak bahasa Ibu ini, menghina. Loh, kok menghina? Emang Tuhanmu ke bumi ini lewat apa? Lewat apa Tuhanmu ke bumi? Apa dia naik pesawat ulang-alik atau jet? Silakan Gurunda. Apakah bahasa-bahasa seperti orang Ibu ini bahasa agama? Loh, rasa kalau bahasa agama, Bu, itu mengajarkan etika yang bagus, Bu. Loh, lah, yang paling bagus lah saya ini, Pak. Saya ini orang paling bagus kalau bernarasi. Di dalam Bibelmu, Pak, Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tuh yang lahirkan Tuhan. Jadi ku bilang, Tuhanmu itu, Pak, kenapa turun ke bumi lewat itu? Nggak ada cara lain. Iya. Ya, kenapa lewat situ? Nggak ada cara lain dia pakai. Yang agak-agak elok dikit lah, lorong waktu kek. Mungkin Tuhan itu turun. Zaman dulu belum ada helikopter, belum ada mobil, belum ada kereta. Ya kan dia Tuhan bisa ciptakan toh. Bisa ciptakan toh. Ya, hina banget ya keluar dari sela-sela situ ya. Iya, dari kelamin loh. Ya Allah, ya Rabbi. Bang, pakai akal deh. Kalau ku tengok ini mukamu nih, kau agak cerdas ku tengok. Tapi kenapa kau imani Tuhan keluar dari kelamin? Memang cerdas, Bu. Tapi kenapa kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin, Bang? Apa bedanya dengan kau? Nah, udah. Apakah seperti ini ajaran sama agama Islam, Bu? Saya nanya, Bu. Kan yang lahir, saya tanya dulu. Lukas 2:11 itu benar apa enggak? Ajaran Islam, Bu. Lukas 2:11. Jawab, Bu. Lukas 2:11. Iya, di dalam Bibelmu yang lahir itu Tuhan atau bukan? Dari Bibel saya tidak perlu data, saya tidak perlu dalil. Apakah seperti cuma iman buta. Jadi kalau begitu kau ini seperti apa ya, orang-orang yang halusinasinya tai kucing pun rasa coklat. Ya. Aduh, Pak, jangan, Pak. Tai kucing ya tai kucing, coklat ya coklat. Jangan tai kucing kok rasa coklat. Cuma iman doang kalau gitu, Pak. Ajaran untuk agama Islam. Saya yang jawab, Bun. Ya, silakan, Bun. Berbicara kasar, nggak ada kebaikan. Paling lembut saya loh. Bentar, Bun. Silakan. Bang. Baru segitu ujung kukunya Bibel, Bunda Rahma bicara, kau bilang Bunda Rahma kasar. Kotor. Apakah agama Islam mengajar seperti itu? Coba udah habis belum baca Bibel dari apa perjanjian sampai Wahyu? Sudah selesai belum? Kalau udah selesai, di situ kau tahu betapa itu merusak otak orang kalau membacanya. Bisa jadi kriminal, bisa jadi rapist, bisa jadi segala macam itu. Nah, itu dari Bibelmu. Karena tidak patut dibaca sama anak-anak di bawah umur. Porno. Tuh. Kalau saya, nah ya kan, saya dulu dari agama. Makanya jangan menghina, ngomong tuh yang benar. Nanti dibalikin ke Bibelmu, kamu marah. Saya bukan menghina, Bu. Tapi kan Anda langsung mengecam Bunda Rahma. Bilang, oh ini ajaran Islam. Buka Bibelmu, ajaranmu bagaimana? Bandingin sama Al-Quran. Sebanding nggak? Ujung kukunya aja nggak ada. Bu, gini aja lah, Bu. Pertanyaan situ aja saja, Bu, ya, Bu. Pertanyaan saya, apakah memang harus seperti ininya ajarannya, berbahasa tidak ada bagusnya? Saya cuma bertanya. Iya, boleh saya jawab. Bunda Rahma cuma membacakan apa yang ada di Bibel. Anda jawab tuh yang ditanya Bunda Rahma. Apa, Bun, tadi, Bun? Lukas 2:11 yang lahir Lukas Tuhan. 2:11. Coba jawab dulu. Kenapa kalian mengkutip-kutip
dari Alkitab kami, Bu. Karena kau bilang ajaran agama Islam seperti yang Bunda Rahma bicarakan. Karena saya mau. Karena saya mau. Bunda Rahma itu tidak mewakili orang Islam. Jangan dibahas agama orang. Bunda Rahma tidak mewakili orang Islam. Dia cuma membacakan buku Anda. Ngapain kalian baca-baca buku kami, Bu? Gila nanti Karena orang ibu. kalian dulu yang mulai. Itu penghujat itu suruh pulang dulu tuh. Yang Bukan menghina-menghina. Kau kan nggak tahu apa-apa. Kenapa mereka kabur ke Amerika? Kenapa? Oh, Kenapa? gampang aja jawabnya, Bu. Kalau salah ngomong sedikit aja, udah katanya penistaan agama, Bu. Siapa bilang orang Islam juga ada beberapa yang Salah dimasukin jawab, Bu. karena menghina Yesus. Ahok. Kalau kau nggak suka, dengar saya. Kalau kau bilang begitu Indonesia tidak adil terhadap orang Kristen, kenapa kau masih di situ? Kenapa kau pindah negara kafir? Gimana lah, Bu? Ya kami sini Gimana lah, Bu? Makanya saya udah bilang sama Bunda Rahma, untung saya bukan presiden pada saat itu. Kalau saya presiden, Kristen nggak ada di Indonesia. Jadi maksud saya gini aja, Bu. Kalau bisa, kalau boleh, ya kan, ini janganlah diapakan, Bu. Agama-agama ini. Yang lain kan banyak topik sih, Bu. Kalau saya mau, kenapa kau larang-larang? Mana ada larangan membahas agama orang? Mana ada larangan? Kalian gini, Bun. Kalian harus stop dulu. Kalian yang harus stop. Baru kita stop. Kan Gurunda Zuma udah selalu bilang, kalau memang orang Kristen ini berubah, membuang kata-kata Islam yang ada di Bible, mengusir itu misionaris-misionaris, tidak membodohin orang Islam, dan mengembalikan orang-orang yang kabur dari luar negeri yang menghujat itu, kami stop, itu udah janji. Tapi selama kau tidak bisa memburu mereka, tidak bisa menggugat LAI untuk membuang kata-kata Islam seperti Allah, Alkitab, Wahyu, Kudus, itu semua kata-kata Islam diambil. Kalau kau tidak bisa itu, jangan banyak ngomong. Kau ikutin aja apa yang ada sekarang. Orang Islam itu tidak pernah memulai. Kalian dikasih tempat di Indonesia itu sudah bagus. Dikasih tempat hidup di Indonesia udah bagus. Gereja yang peninggalan Belanda itu ratusan tahun tidak dibubarkan, tidak dihancurkan, malah dipelihara sebelah-sebelahan tuh katedral sama Istiqlal. Ada. Mereka berantem. Yang berantem ini penghujat-penghujat yang kita tatar ini. Termasuk kau kalau kau nggak terima. Tapi Kristen yang baik hidup damai, nggak ada masalah. Saya negarawan. Minoritas jangan banyak tingkah minoritas ya. Saya negarawan Indonesia asli saya. Ya udah nggak masalah. Mau lo asli mau enggak masalah. Tapi ajaranmu yang nggak benar. Ajaranmu yang menjajah Indonesia. Ajaranmu yang nggak benar. Saya nggak nyalahkan kau, mau kau orang Batak asli mau apa, nggak masalah. Tapi karena kau di brainwash sama ajaranmu, itulah Indonesia jadi kacau. Bukan ada pernah Indonesia Bu kacau, Bu, orang Batak, Bu. Orang Batak pemikirannya. Saya nggak main suku. Tapi Ibu tadi bilangnya orang Batak. Saya nggak peduli kau orang apa. Dengar omongan saya. Saya nggak peduli kau mau orang Batak, mau orang Palembang, mau orang Jawa, orang apa. Nggak peduli. Tapi ajaranmu yang kau harus buang. Ajaranmu yang kau harus buang. Itu yang merusak otakmu. Kalau sama kami, Bu, bila ditampar pipi kiri, ya. Itulah. Sini kau. Kau diam pipimu. Ku tampar pun pakai mampus, lempar lagi pakai kapas. Bu, ya kan? Itulah artinya kasih. Itu kasih apa? Kasih penjajah. Kasih apa? Bini kau diperkaos di rumah, diam Bun, sebentar Bun. Bini kau diperkaos di rumah, kau kasih lagi anak gadismu. Kau kasih lagi anak gadismu. Makanya pikir, ajaran pret, ajaran kasih Indonesia nggak merdeka, ajaran kasih. Kenapa nggak merdeka, Bu? Kalau nggak kata-kata Allahu Akbar, nggak akan pernah Indonesia merdeka. Yang saya maksud, Bu, janganlah lari ke situ, Bu. Yang saya maksud. Nah, ya udah, makanya kau jangan begitu. Kau bilang ajaran kasih, tampar pipi kiri, keluar kasih pipi kanan. Kalau bini kau di rumah, kau diperkaos, apa anak gadismu juga kau kasihkan? Maaf ya Gurunda nih, saya emosi banget kalau udah dengar dia ngomong begini. Guru-guru lain. Saya nggak ada kasar mulai tadi ngomong lo, Bu. Saya lembut aja. Saya nggak kasar, saya ngomong ini mirroring daripada yang kau bilang bahwa ajaran kasih, ajaran Kristen. Tuhan kau bunuh, ya. Sekarang saya tanya, di rumahmu dirampok, apa kau kasihin semua itu? Apa rampok itu kau bebaskan begitu aja, nggak ada adilan, nggak ada keadilan buat mereka. Istrimu diperkaos, mau dia kau apain istri kau perkaos? Kau diamin aja, nggak kau tembak dia.
Bu, di ajaran Nasrani, ajaran kami Nasrani. Nggak ada Nasrani lagi itu, nggak ada. Ajaran Paulus yang sekarang ada. Kristen. Jangan kau sebut-sebut ajaran Nasrani. Tidak ada lagi itu udah. Kenapa nggak ada lagi, Bu? Nggak ada memang. Nanti saya salah ngomong, dibilang penistaan agama. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan sembarangan. Kau pikir kita nggak ngerti apa-apa? Ngomong baik-baik, saya jawab baik-baik. Kalau kau ngomong kasar, saya bisa lebih kasar lagi. Saya bukan orang Indonesia. Kita segala macam. Kita di sini speech, free speech. Jadi ngomong apa aja nggak masalah. Presiden pun bisa saya turunkan istilahnya kalau orang Amerika sini. Jadi baik-baiklah kalau ngomong. Naik ke komal orang Islam, baik-baik bertanya, kan dapat ilmu. Daripada kau marah-marah gini kena semprot sama saya. Oh Bu, saya ngomongnya mulai tadi bagus loh. Yang saya dengar Bu. Lanjut, Bun. Dia mulai baik-baik, Bun. Dengar dulu Bu. Yang saya ngomongin tadi, kenapa sih agama Nasrani yang dibahas di TikTok ini Bu? TikTok ini baru muncul loh Bu. Kan Gurunda sudah bilang dari tadi, ada 3 sampai 5 hal yang membuat kita ini, membuat mereka-mereka guru-guru saya ini membuka TikTok mengenai lintas agama. Kok kau nggak ngerti-ngerti sih? Bu, aku ngerti semua itu Bu, bahasanya itu. Nggak ada satupun yang betul itu Bu. Nggak ada yang betul, berarti kau kurang belajar. Kau tidak pernah buka Bibelmu. Kau cuma percaya Elai. Elai pun sekarang digugat sama orang Islam sama orang Kristen. Supaya dia mengembalikan ke original konteks. Karena kebanyak saduran dari memakai kata-kata Islam, agama Allah, kudus, Rasul, wahyu dan lain-lain. Itu semua harus dibuang. Nah, yang sekarang menggugat Elai bukan cuma orang Islam aja, orang Kristen yang mengerti pun menggugat Elai. Nah, kau di mana posisinya? Kau sebagai jemaat? Apa kau sebagai penceramah atau pendeta atau apa yang mengerti? Ya Tuhan Yesus. Saya Kristen Tuhan. Rani, yang saya minta Bu, tadi cuma satu aja pertanyaan saya Bu, nggak lebih. Saya cuma minta tolong jangan dibahas agama ini di TikTok. Agamamu agama. Mana larangannya? Mana larangannya? Saya mau bahas kenapa? Iya. Karena kau maling, kau nyolong-nyolong, kau misionarisme. Hentikan dulu itu, baru selesai kita bahas-bahas. Suruh berhenti semua komal-komal karesteng, Bang. Suruh berhenti semua komal-komal karesteng. Setelah kau turun ini, naik di komal-komal karesteng. Karena banyak karesteng itu menghujat. Naik sana tuh, suruh berhenti. Kafir, saudaraku kafir. Kau berhentilah. Jangan kau bahas-bahas Islam. Suruh berhenti dulu dia. Ya, suruh berhenti itu coba. Aku sebenarnya nggak pernah mau masuk komal gini Bu. Ketepatan aku lewat. Ku dengar. Ternyata kok bisa juga ngomong baik-baik, tapi kok tadi kok marah-marah. Minta tadi permintaan saya pribadi, tolong jangan dibahas agama. Kalau kita mau bahas kenapa emang? Kalau kau nggak mau dibahas, jangan maling, jangan ada misionarisme. Kenal Bunda Rahma lebih parah lagi tuh jawabannya. Kalau saya masih bilang begini, permintaan kau jangan bahas-bahas lagi agama Kristen. Nah, sekarang saya balikin ke kamu, bisa nggak kamu suruh Edi, suruh siapa-siapa yang kabur itu stop membicarakan agama Islam. Dan kau maju ke LI, tunggu sebentar, ada 3 hal. Kau maju ke LI, kau bilang di situ, jangan pakai-pakai lagi Allahnya umat Islam, karena itu menghina sekali. Kami Tuhan tidak beranak dan tidak beranakan, sementara kau Tuhan beranak berojolan dari selangkangan. Nah, kau bisa nggak stop mereka itu? Sama misionaris itu jangan berkedok membantu tsunami, membantu apa? Seorang dipaksa suruh jadi Kristen. Kalau kau bisa berhasil 3 itu, saya yakin saya yang akan menggugat guru-guru di sini suruh stop membicarakan soal Bibelmu itu. Udah dulu Bu. Sampai sini. Kalau kau tidak bisa, ya mendingan gak usah dibicarain lagi sekarang ini. Biar Bunda Rahma yang bikin kau jadi rujak bebek. Gini aja Bu, bentar Bu. TikTok keluar tahun 2020 aja kita buat ya. Nah, yang pertama menghina agama Kristen, ya kan? Waktu masih yang pertama buka TikTok itu orang Kristen, itu Bunda Rahma saksi hidup. Ayo Bun, maju Bun. Bu, dengar dulu Bu. Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, Ustadz Nababan, Ustadz Simanjunta, ini pertama membahas-bahasnya. Makanya datang Edis TV, datang RK. Tapi saya pun udah masuk ke komal. Tapi kenapa? Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia kabur? Kenapa? Ada kami apologet Islam ini kabur? Nggak ada tuh. Nah, dia kabur berarti dia salah. Aku belum siap ngomong loh Bu. Kenapa dia kabur?
Kenapa dia kabur? Dengarlah dulu Bu. Kenapa nggak ada dengar? Kenapa dia kabur? Ayo. Biar ngomong kami yang. Kenapa dia kabur? Ya. Dengar dulu Bu. Kenapa? Kenapa dia kabur? Jawab dong. Kau kenapa nih kayak orang nggak ada kupingmu kah? Salah Kenapa dia ngomong. kabur tuh? Bilang Itu penistaan. kenapa dia kabur itu? Apologet Karisting tuh kenapa kabur? Bahkan si Opit Karisting ya, dia berkata apa? Aku pun mau kabur nih, aku mau keluar mengikuti si Sopi Bekatul. Karena kalau dari di luar kita bisa nyerang Islam. Aku rekam itu kata si Opit tuh, yang sering pakai kacamata itu. Hah? Dia nyerang Islam kalau di luar. Nah, kenapa bisa kalian tuh begitu? Kenapa? Memang kerjaan kalian tuh nyerang Islam. Jadi sebelum kau naik di sini mulutmu congormu panjang, nyuruh bertanya kenapa kami bahas Karisting. Mati ya Ibu, kalau datang gempa Bu, musibah, mati juga kau Bu. Kau juga mati, Tuhanmu aja mati. Gimana mati? Itu semua akan menghadapi mati. Tuhanmu aja mati, kok kematian kau herankan? Tuhanmu aja mati dan matinya Tuhanmu pun terkutuk, saudara. Biar Anda paham. Paham bahwa Tuhanmu mati terkutuk. Paham bahwa Tuhanmu keluar dari kelamin. Paham, kami paham, Bun. Paham kau. Jangan kau bahas masalah agama. Tuhan kau mengisap puting. Anda. Udah. Kenapa emang? Imanmu. Paham kau? Tuhan kau mengisap puting. Mati meja. Bagaimana? Coba kau sampai sama kita. Tanya dulu tuannya dia berapa sih? Berapa Tuhan? Masa Tuhan ngisep tete orang? Berapa Tuhanmu, Bang Simar? Itu Bunda, suruh maju Bunda, istrinya Bang. Istrinya aku tengok itu berani. Bang, istrinya suruh maju. Anda kan itu Kristen di situ. Coba kau sebutkan Tuhanmu ada berapa? Lanjut Bang Andi. Nah itu aja dulu pertanyaannya. Soalnya udah cukup. Udah cukup. Emosi aku. Enak kau emang kalau saya udah ngomong kau gue rujak jadi rujak bebek. Emang enak. Rujak bebek. Bebek tuh hancur Bun, buah-buahan masuk blender itu nah. Yang penting bukan buah pelirnya yang hancur. Lanjut Bang Simar juga itu. Kenapa? Dia nggak tahu buka mute, buka mic-nya, Bang. Mana itu istrinya Bang? Suruh ngomong. Ya apa? Berapa Tuhanmu ada berapa? Silakan Bang Handi. Tuhanku, tidak perlu kau bahas masalah Tuhan. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan berayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Kayak orang baca puisi aja. Musibah, datang itu kau tengok itu musibah itu. Tidak ada yang bisa metong. Orang. Tidak ada yang bisa selamat. Biar tahu Anda. Udah, sekali Anda hidup, sekali Anda mati. Ini ngomong apa sih ini orang ini? Tahu, bukan seperti itu. Tidak perlu Anda membahas-bahas agama-agama tetangga. Kalau saya mau, kenapa? Tuhanmu sendiri itu. Silakan Gurunda. Bu, Tuhanmu sendiri itu kena musibah loh di tiang salib, dibunuh oleh orang. Musibah itu musibah besar itu. Ini ya, orang seperti ini. Kenapa orang Kristen itu melarang agamanya dibahas? Carilah hidupmu biar banyak rezekimu. Karena posisi kalah. Kalau mereka menang, nggak mungkin. Karena dia kalah. Kalau Kristen itu ada gempa bumi, nginjilin orang. Ada musibah bencana, nginjilin orang. Karena orang pada saat itu lagi lemah. Orang pada saat itu lagi kalut. Orang pada saat itu lagi stres, lagi depresi. Datang dicuci otaknya. Tapi kalau dalam keadaan normal seperti ini, mereka nggak mau agamanya dibahas. Kenapa? Karena agamanya nggak masuk akal. Itu alasannya. Jadi sudah menjadi tabiat mereka kalau mereka dalam keadaan lemah, mereka angkat tangan. Nah, tapi kalau dia kuat,
dia tikam kita dari belakang. Itu cara-caranya gitu. perlu Kalau dibahas, orang lagi kena musibah, bukan tidak mau lagi dibahas agamanya, malah buku-buku agamanya dibagi-bagikannya sama orang. Ini baca ini ya, baca ini ya, baca ini ya. Nah itu kalau mereka kemudian menghadapi orang yang lemah, mereka begitu. Tapi kalau menghadapi para apologet Islam, apaan kau bahas-bahas agama kami? Jangan kau bahas-bahas agama kami. Jangan bahas Tuhan kami. Itu kalau mereka dalam keadaan lemah. Orang-orang seperti itu mental pengecut, mental munafik. Ada nggak yang diselamatkan? Giliran kalau ada yang kena bencana, Tahu Anda, jadi tidak perlu Anda. tidak mau, bukan tidak mau agamanya dibahas, Tidak penting Anda malah agamanya ditawar-tawarkan kayak nawarkan Indomie. Itulah orang pengecut. tidak penting dibahas-bahas agama. Iya, anda penting dibahas agamamu karena kau tidak bisa menghadapi kami. Oh, jangan bilang. Kau malu. Gimana mau menghadapi kami? Tapi giliran orang-orang yang tidak sedang siap, Saya menghadapi. kau datang, kau bawa Tuhanmu, kau jual Tuhanmu seharga Indomie. Ambillah Tuhanku Yesus, ini Indomie hadiahnya. Itu giliran kayak gini. Kenapa sih kamu harus bahas Tuhan kami? Kenapa sih kamu harus bahas agama kami? Kenapa sih? Dua kalinya. Pengecut, Penting Anda membahas-bahas agama orang. mental monyet. Iya bener-bener. Dibahaslah agamamu tuyul. Karena agamamu itu, dengarkan. Agamamu itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Di dalam agamamu. Jadikanlah seluruh manusia jadi Kristen. Siapa yang mau? Kau suka-sukamu memiutkan aku. Siapa yang mau? Kenapa ada kekristenan? Kenapa bisa Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi? Apakah karena kasih? Tidak. Karena orang dalam keadaan tertekan, orang dalam keadaan dijajah, orang dalam keadaan dikebiri, orang dalam keadaan lapar, orang dalam keadaan haus, orang dalam keadaan kedinginan. Jadi yang sebelah sana meledakkan bom, orang jadi lapar, orang jadi kehilangan tempat tinggal, orang jadi kehilangan harapan, orang jadi kehilangan mata pencaharian. Datanglah tuh pasukan-pasukannya tuh. Salmon, apa kabar Bu? Apa yang bisa kami bantu? Oh, udah berapa lama sakit? Kenapa bisa sakit? Apa yang bisa kami berikan? Dikasihnya orang-orang itu. Tak. Jadinya orang itu menjadi ahli tank. Sudah gitu, mana lagi nih? Oh, dipakai teropong lagi. Tang. Diteropong. Oh, di sana agak damai, belum ada penyembah Kristus. Kita ke sana yuk. Kocok. Benar. Kau pikir bisa kau bikin semua jadi muslim? Tidak akan bisa. Nah, setelah itu misionaris muncul tuh. Misionaris muncul. Cok. Datang tuh misionaris tuh kepada orang yang sudah dibom sama temannya tadi tuh. Jadi lain yang membom, lain yang membuat menderita, lain juga tuh yang panen. Cok. Salmon, apa kabar? Oh, ini kenapa kakinya putus? Oh, kena bom. Dari mana? Dari pasukan ninja. Oh, gitu. Ini mari kami doakan ya. Mari kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan jangan lupa sisipkan yuk juga nama anak di tengah-tengah Bapa, kirinya ada anak, sebelah kanannya ada
Roh Kudus. Hai saudara-saudara, Berdoa kita dalam nama tiga Tuhan. Berdoa kita dalam nama tiga Tuhan. Halilintar. Saudara-saudara, sore ini semoga Bapa dan Roh Kudus memberkati kita semua. Halilintar. Dibagikan beras, dibagikan Indomie, dikasih Softex, dikasih kemudian panci. Gitu cara kalian tuh. Karena kalau kalian datang dengan damai itu mustahil. Saya tidak suka karena Anda membahas Mustahil Anda datang dengan keadaan damai. Mustahil. Yang pertama Anda lakukan itu apa? Teror ketakutan. Buat kelaparan, bom di mana-mana, perangi di mana-mana, rampas hartanya, jajah sedemikian rupa, hilangkan pendidikan di sana. Jadikan mereka kelompok orang-orang yang tertinggal. Kalau sudah jadi seperti itu, muncul misionaris-misionaris yang disebar datang. Shalom, Shalom. Apa kabar? Ibu, kenapa anaknya? Anak saya kena busung lapar, Bu. Kenapa bisa? Suami saya hilang pekerjaan. Kenapa bisa? Kantornya habis kena bom. Siapa yang bom? Orang Barat. Oh gitu, apa yang bisa kami bantu? Bisa nggak kami kasih ini? Besok kami datang lagi bawa selimut. Bisa. Kita berdoa sama-sama ya. Iya. Doa lagi. Doa lagi. Besok masuk lagi di lorong-lorong. Ini kenapa rumahnya hancur? Kena bom. Siapa yang ngebom? Penjajah. Oh, halilintar. Kita berdoa sama-sama yuk. Berdoa lagi. Bagi-bagi Indomie lagi. Itu caranya. Ada nggak pernah damai? Bullshit, nonsen. Tak ada itu pernah menyebar agama Anda itu dengan damai. Nggak ada. Jadi yang dilakukan pertama kali itu penjajahan, penjarahan, buat dia ketakutan, teror dengan berbagai macam bencana, keadaan, situasi. Habis itu muncul misionaris, kirim misionaris, misionarisnya datang. Shalom. Dengar dulu Bapak Ustaz. Shalom. Selamat pagi. Nah, itulah terus kerjamu tuh. Itu kerjamu terus tuh. Itu kerjamu terus tuh. Itu kerjamu. Itu kerja agamamu tuh dari dulu. Dari dulu menjajah, menciptakan ketakutan, menciptakan teror, huru-hara, perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Orang sudah pada takut, datang sebagai penolong. Hale Salmon. Kami atas nama anak Bapa yang diutus datang ke sini untuk mendoakan kita semua supaya kita semua bisa damai sejahtera. Yang kemarin biarlah terjadi, yang sudahlah, yang sudah biarlah berlalu. Sekarang saatnya kita panen jiwa-jiwa yang lagi susah. Kami datang mendoakan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, 3 nama sekaligus. Balalah. Itu yang ciptakan kalian itu keadaan itu yang terjadi. Nama Allah sekaligus. Jadi yang pertama itu teror dulu. Setelah teror, penjajahan, dijajah, dimiskinkan. Habis dimiskinkan, diserang dengan rasa ketakutan. Habis itu nanti kalau sudah dilihat nih, ini udah mulai takut nih, ini udah mulai lemah nih, udah mulai prepare nih. Datang pasukan yang kedua. Rencana B berjalan. Datanglah mereka itu pakai jilbab, terus dia kayak mana kali. Habis itu disapanya kita Shalom. Imam yang baik. Shalom. Kumpul yuk.
agama, tetap saudara. Kumpul, paling mulia. pembagi halilintar sudah muncul. Kumpul. Mari kita bernyanyi bersama-sama yuk. Biar hati kita lega dalam bantuan Tuhanan kita. Diajarlah orang itu berdoa. Agama-agama. 1, 2, 3. Satu ada Tuhan Bapa. Ajaran Bapa. 2 ada Tuhan Anak. 3 ada Tuhan Roh Kudus. 1, 2, 3 tiganya Tuhan. 1 ada Tuhan Bapa. 2 ada Tuhan Anak. 3 ada Tuhan Merpati. 1, 2, 3 tiganya Tuhan. Gitu. Udah sudah ada di situ, dibuatkanlah kandang. Mulailah kebaktian. Kejauhan itu membahas masalah kita. Demi hari kasih Kristus dalam sanubari. Hari-hari damai Kristus menyertai kita selalu bersama. Shalom. Kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu ingin dijadikan sebagai sasaran tembak, yang pertama bukan datang penginjilan dulu, enggak. Pertama dulu teror. Hapuskan kemudian di sana adanya rasa persatuan. Ajak dia mereka, kemudian adu mereka. Hancurkan keadaan mereka. Miskinkan mereka. Teror dengan rasa ketakutan. Nah, kalau sudah itu terjadi, barulah muncul pasukan. Plan B muncul. Sudah plan B muncul, para penyerang mundur, majulah itu seragam-seragam yang pakai tudung datang. Shalom. Dia juga bilang bukan semua orang Nasrani. Shalom. Kamu pikir apa kami nggak tahu trik kalian? Apa kamu pikir kami nggak ngerti trik kalian? Satu yang merangkul, satu yang memukul. Kamu pikir kami nggak tahu teknik kalian? Jangan kau bahas agama ya. Kenapa sih di TikTok ini tiap malam bahas agama kami? Tuyul, agama kamu itu yang minta ditelanjangin. Ustaz yang terhormat. Alah, Ustaz yang terhormat. Mulut kau itu manis, mulut kau itu. Sudah datang musibah. Mulut kau itu yang manis. Kau itu punya mulut paling manis. Tapi tujuanmu menjerat manusia menyembah kepada bukan Tuhan. Paling bisa kalian memang itu, paling bisa memang itu. Iman kita lah. Kami ini ajaran kasih loh. Agama orang lain. Kita nggak boleh membahas agama orang lain loh. Yang kita bahas hanya agama kita loh. Kau nggak lihat itu lembaga Bible itu? Istilah Al-Quran lebih banyak di dalamnya daripada istilah Bible. Kau nggak lihat itu? Kau tidak lihat itu STT lebih banyak membahas Islam daripada bahas Kristen. Di Indonesia inilah kau sok cantik. Asal negara, asal Kristen itu sudah mulai ditinggal Kristen itu, asal kau tahu. Di Barat itu Kristen sudah ditinggal. Gak ada lagi seperti di Indonesia ini. Kalian aja so cantik, kenapa? Karena kalian hidup di penduduk Islam yang cinta damai. Jadi kesempatan kalian untuk melancarkan aksi-aksi Salmon. Kamu pikir kami nggak tahu? Datang gempa, wa Aji. Datang gempa. Semua mati. Termasuk Tuhanmu. Orang kaya mati, orang Tuhan mati, separuh Tuhan mati.
Untuk apa kita berkelahi? Untuk Ada apa aja. ribut-ribut membahas agama? Nggak ada. Mulai ribut-ribut, jangan kau ribut-ribut bangsa agama. Habis itu ada yang merangkul tuh, ada yang merangkul. Anak-anakku sekalian, kita nggak boleh ribut. Kita ini agama kasih. Nah, nanti kalau sudah ini diteleponnya temannya. Di sini sudah damai loh. Kau datanglah bikin ini, bikin teror. Datanglah itu teror. Karena bukan aku aja, keluarga aku aja yang kena. Keluarga Nah, kalau sudah kayak gitu, muncul kelaparan, muncul penyakit di mana-mana. Orang sudah tak ada rumah tempat berteduh, bikin tenda di mana-mana. Orang minta tidur obat aja susah, mau makan susah. Nah, kalau sudah sampai saat keadaan itu sudah terjadi, maka muncul pasukan. Kalau memang Shalmon, jadi Islam yang baik. Shalmon, perkenalkan kami adalah anak-anak Tuhan, datang ingin memberikan bantuan dan santunan berupa persembahan kasih. Kumpul sebentar sore jam 3 ya. Ajak teman-teman kita semua ya. Kita ada pembagian Indomie sembako. Udah kumpul jam 3 sore udah pada kumpul tuh. Dibagikanlah kertas. Kata. Mari kita memulai kegiatan kita sore ini dengan memuji Tuhan. Mulai. 1, 2, 3. Abang tukang ngibul, mari dong kemari. Aku mau ngibul. Abang tukang ngibul, cobalah ke sini. Si tukang ngibul kabur. Paling pintar. Ngapain ke bahas-bahas yang ini? Ngapain ke bahas-bahas yang namanya orang? Lah, lembaga Bibelmu itu kau suruh sekolah dulu. Ada-ada aja. Ini kita sedang belajar tentang Alkitab. Oh ya? Masa? Iya, mari kita mulai membaca. Tuhan Allah tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengesongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan taat. Bahkan taat Allah sampai mati di atas salib. Shalmon. Pandai kau kan? Pandai kau nasihati orang. Tuhannya orang kau bawa-bawa ke bukumu itu, kau hujat sehina-hinanya. Gelar Nabi Muhammad kau bawa masuk di kitab kau itu, kau pijak serendah-rendahnya. Tapi kau nggak sadar, kau tidak merasa, kau selalu aja merasa korban. Kau lupa 350 tahun Nusantara ini dijajah. Bukan dijajah oleh orang Kristen, bukan dijajah oleh orang Kristen, bukan. Tapi orang yang mengaku pengikut Kristus. Bukan dijajah oleh agama Kristen, bukan. Agama tidak bisa menjajah, oknumnya yang menjajah. Bukan agama Kristen yang menjajah. Memang bukan, agama mana ada menjajah. Oknumnya yang menyembah kepada Kristus Yesus. Rumah ibadahnya namanya gereja, hari ibadahnya namanya minggu, toko-tokonya namanya pendeta pastor. Bukan Kristen. Memang bukan agama Kristen yang menjajah, bukan. Tetapi orang-orang yang bertuhan kepada Kristus, orang-orang yang rumah sembahyangnya namanya gereja. Suka-suka kaulah. Anggap saja kami ini culun, anggap saja kami ini bodoh. Kalian mengatakan kalian ajaran kami kasih. Ya udah, bilang aja kami kasih lah. Kami ajaran kasih loh. Ya udah kau pecahkan aja itu. Pecahkan itu mulutmu, teriak. Kepalamu itu kalau baru pantatmu juga ngomong. Kami kasih. Ya udah kau ngomong aja. Anggap saja kami ini bodoh.
Anggap saja kami ini culun, anggap kami ini nggak tahu sejarah, anggap kami ini nggak tahu siapa kalian, anggap kami ini nggak ngerti sejarah kalian, anggap saja kami nggak tahu dari mana asal agama kalian, anggap saja. Kau teriak sana sini, kasih kami sepanjang hari, kasih menderita orang, kasih kami sepanjang hidup, kasih buat kamu menderita. Pandai kalian memang, pandai. Paling manis kalian itu. Paling manis. Giliran ketabok, jangan kau bahas-bahas kitab kami yo. Jangan kau bahas-bahas agama kami. Paling pintar memang kalian. Apa pula biawak ini? Kebanyakan makan biawak. Biawak hidup. Gitulah saudara-saudara. Jadi di dalam kitabmu Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Tuh. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Tuh. Jadi maksud lo kami mau jadi pengikutmu, nggak ada perlawanan gitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Matamu nenekmu kiper. Mana bisa kayak gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa kayak begitu? Enak kali kau. Kau mau jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Yesus gitu maksud lo? Kau mau beritakan Bible kepada kami gitu maksud lo? Langkai dulu mayatnya Pak Bom-Bom. Enak aja. Gak bisa kayak gitu dong. Kamu kau mau menjual Tuhan lo mau menjual kitab lo mau menjual agama lo. Ya, kita tawar-menawar dulu dong, sesuaikan dengan harga. Apa yang kami harus beli dengan nilai murtad? Apa? Tuhan. Yang mana yang kalian maksud Tuhan? Yang itu. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Yang mana Tuhan lu yang satu itu? Yang itu. Yang mana yang satu? Sebutkan coba. Mana Tuhanmu yang satu itu? Yang mana? Gimana cara nyebutnya? 3 Tuhan sekaligus satu. Bingung. Kalau kami Tuhan satu mana? Allah. Kamu Tuhan satu mana? Bapak dan Roh. Bapak dan Roh. Bapak, Anak dan Roh 3. Tetap aja kecil. Susah bro, susah. Bapak dan Roh. Nggak bisa. Tetap aja orang baca Bapak, Anak, Roh. Nggak bisa. Tetap aja 3. Kalau kami Allah. Satu langsung. Yes. Susah orang-orang ini. Jadi gitu saudara-saudara. Saya kira cukup untuk kali ini. Itu intermezzo aja. Bagi orang-orang yang kemudian mencoba untuk menghalangi dakwah, itu menghalangi dakwah namanya tuh ya. Kenapa kau bahas-bahas agama? Ya lucu lah kau. Kau jual agamamu, habis itu kau nggak mau kita tawar-menawar. Kau jajakan Biblemu, ya tawar-menawar lah kita. Masa ada orang langsung mau beli? Ini barang beli apa kami harus bayar apa? Kau bayar dengan murtad. Nenekmu kiper. Nggak bisa. Harus dibahas dulu. Kau jual produk apa? Kita bahas. Ini gini. Kalau masuk akal, baru kita bungkus. Mana? Tuhanmu yang mana? Itu. Yang mana? Yang itu. Bukan manusia. Dan bukan anak manusia. Serius loh? Iya. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan manusia. Terus? Namanya siapa? Yesus. Yesus itu Tuhan lo? Iya. Tuhan lo manusia? Bukan. Nama anak Maria siapa? Yesus. Melahirkan apa Maria itu? Tuhan atau manusia? Manusia. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Tuhan? Iya. Anak Maria namanya siapa? Yesus. Maria melahirkan apa? Manusia. Kamu menuhankan manusia? Enggak. Nama Tuhan lu siapa yang bukan manusia itu? Yesus. Ini yang kau mau jual ke kami? Ini yang kau mau jual? Mana bisa? Kami masih sehat, kami masih waras. Jadi gimana solusinya Bang Suma? Berhenti. Jangan kau jual kemudian Bapa Naro kepada kami. Bapa Naro
itu tetap aja 3, bukan 1. Caranya agar kami diam, lembaga Bibelmu itu kau suruh berhenti menggunakan istilah Islam. Misionaris yang sosok murtadin katanya itu, suruh berhenti memurtadkan orang. Sederhana bukan? Sederhana bukan? Bawa panaro, bawa aja pulang. Jangan kau ajarkan kepada kami umat Islam. Selesai. Jadi tidak perlu kemudian kau mengatakan, ini Bang Suma, ajaran kasih itu, berita keselamatan itu harus diberitakan karena semua manusia punya hak untuk selamat. Ya udah kau aja yang selamat. Menyembah kepada 3, tapi kau bilang 1. Dari situ aja udah kacau. 3 dibilang 1 dibilang 3. Sudah nggak jujur kan? Kalau udah salah dari awalnya. Begitu saudara-saudara. Oke, saya rasa kita cukupkan ya apa yang menjadi materi kita pada subuh hari ini, teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pencerahan dan penguat iman kita, supaya kita tidak mudah dimurtadkan dan dihinakan di hadapan pencipta langit dan bumi dengan mengikuti orang-orang yang menginginkan kita meninggalkan Islam. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, Bunda Rahma, Peta Lempu, Bang Handi, saudara-saudara saya yang ada di YouTube. Kalian luar biasa. Dan juga yang ada di TikTok. Terima kasih sahabatku. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada bahasa yang kemudian yang kurang mengenakan dari guyon saya, dari candaan saya, itu semata-mata saya lakukan untuk melindungi anak-anak Islam 6.300 yang nonton di sini, di YouTube kurang lebih 1.500 dari sangkaan dan tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang akidahnya sendiri, di mana naik ke sini melarang umat Islam menjalankan agamanya, melarang umat Islam untuk berdakwah, untuk syiar, di mana itu adalah justru melanggar undang-undang yang sudah dilindungi oleh negara ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita untuk menjaga anak Islam, menjaga anak-anak ini dari rongrongan para misionaris yang berupaya mendangkalkan akidah, itu bisa terjamin, terjaga dengan baik. Jaga anak kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita dari orang-orang yang ingin memurtadkan kita dari Islam. Setuju? Yo. Setuju. Alhamdulillah. Kita tutup ya? Atau ada yang ingin disampaikan? Iya. Tutup Maki. Udah mau jangan. Oke, baik. Baik, terima kasih semuanya. Doa yang baik untuk kalian. Kiranya doa-doa antum semuanya, sahabatku yang mendengarkan ini, doa tentang kesehatan, doa tentang panjang umur, doa tentang rezeki, doa tentang anak yang soleh dan soleha, tentang dunia, tentang akhirat, itu seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negana kutaing labaco tena kulenjo bang sumalaro laro nasengi kapang lori baco peta suma dek na iseng mak jalo maju kulo paboro bitikmu kedo kula pesangi bangimu eladi kula baco mak betulin romu emon rokola baco tak galai bitikmu syalalalalalala la. Baik teman-teman, silakan tidur yang enak, jangan lupa sholat subuh, habis itu bangun lagi. Ya bangunkan anak-anak kita untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gurunda. Nah sing siloko te kilo mala lagu bangsa niro bang suma. Bu muto iya.
Sedangkan Paulus ding buat mebut telus 13 buku nih bu mana keceman kelo minit noleng mudah itu pekerjaan mudah itu saudara, pekerjaan mudah bukan sulit. Oke? Anu enak. Anu enak. Mari mikir pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakatelun itu kapang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak perlu digas ini, nggak sedikit aja. Suaraku besar, suaraku melompat ke sini kan.